Tentu kami ingin menjaga ya agenda-agenda reformasi yang kita ketahui selama ini. Agenda reformasi yang paling sulit ditegakkan sejauh ini adalah memang supremasi hukum. Oleh karena itu, kami harus menjadi sahabat pengadilan. Pada hari ini sikap kami tegas, jelas ya, menjadi sahabat pengadilan. Karena apa? Kalau tidak ada kecurangan, kalau tidak ada hal yang mengganggu proses demokrasi, prinsip-prinsip tidak dilanggar, tentu tidak ada perselisihan. Saudara, kami tutup program Rumah Pemilu untuk kali ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan Rumah Pemilu setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 3 sore hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Medop Elfrina pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa. Jelang putusan sidang sengketa Pilpres 2024 pekan depan, Megawati Soekarno Putri akhirnya ikut mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae. Pengajuan ini dinilai syarat kepentingan dan intervensi. Lantas, akankah amicus curiae mempengaruhi para hakim MK dalam memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024? Simak pembahasannya dalam Dua Arah Amicus Curiae Megawati Demi Demokrasi atau Intervensi, Jumat 19 April pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Mudik oleh-olehnya lewat White Coffee. Selamat Lebaran buat kita semua. 12 orang jadi korban kebakaran toko bingkai di Jalan Mampang, Perapatan Raya, Jakarta Selatan. 7 korban diantaranya meninggal dunia. Polisi masih mengidentifikasi korban dengan membuka posko antemortem. Timnas U23 Indonesia membuka peluang lolos ke babak perempat final usai mengalahkan Australia 1-0. Presiden terpilih Prabowo Subianto meminta pendukungnya tidak demo di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya sejumlah petinggi TKN menyebut akan ada aksi pendukung Prabowo Gibran di depan gedung MK. Hari ini 19 April 2024, selamat datang dalam Kompas Petang, hanya di Kompas TV, Independen, Terpercaya. Saya Tifa Solesa, akan menyapa Anda nanti di paruh kedua program ini. Namun untuk paruh pertama, Anda akan bersama Audrey Chandra. Audrey. Tifal, terima kasih saudara. Informasi pertama kami di Kompas Petang, 12 orang jadi korban kebakaran ruko toko bingkai di Jalan Mampang, Perapatan Raya, Jakarta Selatan. 7 diantaranya meninggal dunia.
Evakuasi 7 korban meninggal baru dilakukan petugas pagi hari setelah api dinyatakan padam akibat kebakaran yang terjadi semalam. 7 korban meninggal ditemukan di dalam satu ruangan di lantai 2. Sementara untuk 5 korban luka sudah mendapatkan perawatan dan dirujuk ke beberapa rumah sakit. Kebakaran, saudara, mengakibatkan kemacetan panjang di sekitar jalan raya. Ledakan gitu nggak ada ya, Kak? Ledakan gitu. Ada sih, dengar ledakan. Kapolsek Mampang David Junior Kanitero menyebut api diduga berasal dari basement ruko yang meluas hingga ke lantai 4 gedung. Kepada polisi, salah satu saksi yang berhasil selamat bercerita, sebelum kejadian karyawan toko menyemprot kayu menggunakan bensin untuk menghilangkan rayap bingkai di lantai basement. Namun pada saat yang bersamaan ada percikan api. Kebakaran hebat terjadi sekitar pukul 19.30 malam kemarin pun tak terhindarkan. Saksi melihat api muncul. Basement ini merupakan tempat kerja dari para karyawan, yang mana karyawan ada memotong kayu untuk frame di situ. Nah, kebetulan salah satu saksi saat itu sedang menyemprot kayu yang digunakan untuk frame ini menggunakan bensin untuk menghilangkan rayap yang ada. Nah, setelah itu ternyata ada percikan api yang menyebabkan kebakaran pada bangunan tersebut. 7 jenazah korban kebakaran yang diduga satu keluarga, pemilik ruko beserta asisten rumah tangga ini dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diidentifikasi. Keluarga korban tak kuasa menahan tangis melihat keluarganya meninggal di dalam ruko akibat kebakaran. Para korban memiliki luka bakar hingga mencapai 100%, sehingga pihak rumah sakit meminta kepada masyarakat yang merasa anggota keluarganya jadi korban kebakaran bisa mendatangi posko antemortem Rumah Sakit Polri. Peristiwa bermula saat seorang karyawan toko bingkai di Mampang Perapatan menyemprotkan cairan bensin untuk anti rayap ke kayu ring di lantai basement. Di saat bersamaan karyawan lainnya sedang memotong kayu dan memperbaiki kompresor dekat area penyemprotan. Seketika itu juga muncul percikan api yang mengenai area penyemprotan dan api semakin membesar pada Kamis malam. Kebakaran toko bingkai dilaporkan Kamis malam pukul 19:24 waktu Indonesia Barat. Kebakaran toko bingkai dilaporkan pada Kamis malam dan Jumat pagi tim gabungan Damkar, kepolisian, juga BPBD berhasil memadamkan api. Total, saudara, ada 12 orang yang menjadi korban, 7 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia, kemudian dilakukan identifikasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sedangkan untuk 5 orang menderita luka bakar, dirawat di RSUD Mampang Perapatan dan dirujuk kemudian di beberapa rumah sakit di Jakarta. Ada 12 orang yang jadi korban kebakaran ruko toko bingkai di Jalan Mampang Perapatan Raya, Jakarta Selatan. Pemadaman pun ini baru selesai tadi pagi, padahal kebakaran terjadi sejak kemarin malam. Lebih lengkap soal dugaan penyebab kebakaran kita akan tanyakan ke jurnalis Kompas TV Mario Sarong. Mario, ini bisa diceritakan lebih lengkap seperti apa sebenarnya keterangan dari para saksi yang kemudian juga sudah dirawat ke rumah sakit terkait awal mula titik api? Ya, Auda dan juga saudara, berbicara soal kapan sebenarnya tepatnya tempat ini benar-benar mulai dipadamkan, berdasarkan informasi memang pada pukul 11 siang tadi, di mana setelah kebakaran terjadi, pemadaman dan juga pendinginan. Karena sampai saat ini, saudara, saya berada di lokasi tempat kejadian perkara,
saya masih mencium aroma-aroma kebakaran yang bisa dapat saya hirup berada di sekitar sini, saudara. Saya akan tunjukkan kepada Anda langsung bagaimana kondisi saat ini. Masih terlihat berserakan puing-puing kayu yang menjadi kebakaran akibat dari kebakaran yang terjadi pada malam kemarin, berserakan di depan basement dari toko bingkai ini. Masih terlihat polis lain membentang, menjaga agar tidak ada masyarakat atau warga yang masuk. Saya saat ini posisi berada di samping dari gedung yang terbakar. Saya akan memperlihatkan kepada Anda 3 lantai, saudara. Ruko ini berdiri, dan di lantai 2 tempat 7 korban yang meninggal itu berada. Saya akan, ini kameramen saya, Febri James, akan menyorot kepada Anda lantai 2, tempat di mana para 7 korban jiwa ini yang terperangkap. Dan saudara, itu Anda bisa melihat di visual Anda, ada teralis di mana itu membatasi, menghalangi para korban untuk bisa keluar di saat kebakaran itu terjadi. Saya akan ceritakan sedikit bagaimana kronologisnya. Seperti Anda sudah dengarkan bahwa ada percikan api akibat dari pegawai yang memotong kayu bertemu dengan bensin yang saat itu disiramkan ke kayu untuk mengusir rayap. Tetapi akhirnya singkat cerita membuat api menjadi besar, membuat kebakaran di lantai basement, dan pada akhirnya melahap habis ruko ini. Sebenarnya saudara, tidak hanya 7 orang. Saat itu dari kejadian yang kami dengar dari cerita saksi yang berada di warga yang ada di sekitar sini mengatakan bahwa ada 9 sebenarnya yang terjebak api tersebut. Saat itu ada 9 orang, namun ke-7 orang, namun 2 dari 9 orang tersebut mencoba atau memberanikan diri untuk menembus api keluar dari kebakaran tersebut, sehingga akhirnya kedua orang tersebut berhasil kabur dari ruko tersebut dan berhasil menyelamatkan diri. Namun pada akhirnya mereka mengalami luka-luka bakar ya akibat dari kebakaran tersebut. Sedangkan 7 yang lainnya masih terjebak akibat dari mereka terhalang teralis, begitu juga besi atau penghalang yang membuat mereka pada akhirnya tidak bisa menerobos karena waktu itu api dalam kondisi yang sudah besar. Singkat cerita saudara, di lantai 2 itu adalah tempat tinggal dari ruko atau dimanfaatkan sebagai tempat tinggal, sehingga pada saat terjebak mereka berada di situ. Mereka kesulitan untuk keluar, mereka kabarnya berteriak menggunakan jendela-jendela yang berada di sekitar ruko, namun memang tidak didengar oleh warga yang berada di sekitar, sehingga pertolongan pun tidak terjadi kepada mereka. Pada akhirnya saudara, di lantai, mereka juga pun tidak bisa melakukan ataupun menyelamatkan diri ke lantai ketiga ataupun di lantai atasnya, karena posisinya di atas itu sudah tertutup oleh gudang dan barang-barang, sehingga mereka terjebak di lantai 2, di mana lantai 1 atau di basement itu kebakaran sedang terjadi, sehingga saudara ke-7 orang tersebut akhirnya menjadi korban jiwa. Mereka akhirnya terjebak dalam kebakaran tersebut dan pada akhirnya meninggal akibat kebakaran tersebut. Itu yang bisa saya ceritakan dari saksi yang bercerita tadi. Saya bertanya, ada juga petugas PPSU, ada juga warga yang kebetulan memang secara tidak langsung pada pukul 7 ketika kejadian kebakaran terjadi melihat langsung bagaimana kondisi kebakaran itu saudara. Dan saat ini saudara, polisi masih terus mengidentifikasi identitas dari ke-7 orang tersebut. Sampai saat ini kabarnya sudah hampir 100% identifikasi tersebut, karena saudara, polisi masih membutuhkan waktu lebih lama. Kenapa? Karena dari 7 orang tersebut mereka mengalami luka kebakaran stadium 4 di stage 4, atau dengan kata lain bahwa ini kebakarannya hampir mencapai 100%, sehingga polisi masih terus melakukan identifikasi, bahkan membutuhkan DNA, sehingga bagaimana polisi pada akhirnya untuk mengetahui siapa sebenarnya 7 dari korban jiwa tersebut. Seperti yang Anda tadi sudah dengarkan saudara, polisi saat ini membuka posko antemortem, di mana polisi selain melakukan pemeriksaan DNA, pengecekan DNA, polisi juga membutuhkan adanya keterangan dari kerabat, keluarga terkait dengan siapa untuk membantu identifikasi dari poli tersebut. Itu kondisi yang saat ini kami bisa gambarkan dan bisa laporkan kepada Anda bagaimana kondisi saat ini dan bagaimana perkembangan dari pencarian identifikasi yang lebih jelas dari pihak kepolisian. Kembali kepada Anda, Audrey. Jurnalis Kompas TV Mario Sarong yang sore hari ini begitu lengkap menggambarkan kepada kita bagaimana awal mula percikan api muncul dari kebakaran yang menewaskan 7 orang, 5 lainnya luka-luka. Terima kasih Mario Sarong dan Febri James.
Informasi berikutnya, Saudara. Anak komedian Isa Wahyu Prastantyo atau biasanya yang kita kenal dengan Isa Bajai, Saudara, diduga menjadi korban tindak kekerasan orang tak dikenal. Aksi kekerasan terjadi di alun-alun Magetan, Jawa Timur saat sang anak tengah bermain bersama kakaknya. Berbekal visum dan keterangan sang anak pada Jumat siang, komedian Isa Bajai mendatangi Kepolisian Resort Magetan, Jawa Timur untuk melaporkan adanya kasus dugaan kekerasan yang dialami sang anak, C, inisialnya masih berusia 4 tahun. Menurut cerita kakak korban sempat ditendang oleh seorang laki-laki memakai kacamata saat bermain di alun-alun. Juga kadang main di alun-alun tanpa saya ya, bertiga main kemarin tak tahu pulang ada luka darah yang di celana dalamnya, terus diaduin sama kakaknya, terus jadi berdarah. Ya udah, ternyata begitu kita tanyain katanya ada yang dilakukan sama salah satu orang yang di sana. Makanya masih penyelidikan juga. Terus dari hal tersebut langsung saya bawa ke rumah sakit, memang ternyata ada luka di bagian kemaluan. Mudah-mudahan ada CCTV yang bisa memperjelas dengan keterangan-keterangan yang diambil dari kakaknya. Bukti-bukti yang dibawa tadi? Celana dalam ya, celana dalam. Sama keterangan dari dokter juga kemarin. Dugaan tindakan kekerasan yang dialami anak Isa Bajai terjadi pada Kamis 18 April di alun-alun Magetan, Jawa Timur. Kejadian pertama kali diketahui kakak korban yang menemukan adiknya sedang menangis dan mengatakan jika seseorang berlaku jahat kepada dirinya. Saat ini pihak kepolisian masih terus menyelidiki laporan termasuk mencari saksi dan alat bukti berupa rekaman CCTV di sekitar lokasi. Keterangannya ya itu masih kita internal kan, karena itu untuk pengembangan kita lebih lanjut. Dan yang jelas dengan kita terimanya laporan ini, kita melakukan pengembangan di TKP dan beberapa tempat yang ada di situ, dan kita juga sudah melakukan untuk memeriksa saksi-saksi yang ada di situ. Timnas Indonesia U23, Saudara, meraih kemenangan pertama di pentas Piala Asia U23. Gol tunggal Komang Teguh membawa Indonesia kalahkan Australia. Prabowo Subianto meminta pendukungnya untuk tidak turun ke jalan dan tidak menggelar aksi di Mahkamah Konstitusi. Oleh-olehnya Luwak White Coffee. Selamat Lebaran buat kita semua. Rayakan kebersamaan bersama Luwak White Coffee. Lebaran asik bersama Luwak White Coffee. Mudik, oleh-olehnya Luwak White Coffee. Selamat Lebaran buat kita semua. Rayakan kebersamaan bersama Luwak White Coffee. Lebaran asik bersama Luwak White Coffee. Mudik, oleh-olehnya Luwak White Coffee. Selamat Lebaran buat kita semua. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Ada yang baru nih, Mr. Tasty Chicken Teriyaki dipanggang khas Jepang dengan teknologi Rito. Siap makan. Rasanya so tasty. Ada seaweed crunch-nya juga, autentik Jepang asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Coloring, hair drying, terkena polusi sering-sering. Rolling, keriting, styling. Rambut tetap sehat, diapain aja dengan Mustika Ratu Sampo Bayam. Dilengkapi e-Beyond Technology, 12 kali meningkatkan efektivitas bahan aktif alami. Rambut lebih sehat, kuat sejak pemakaian pertama. Untuk masalah rambut lainnya, gunakan rangkaian perawatan rambut Mustika Ratu. Rambut sehat tanpa ribet. Ini ada Albaik di belakang Benu. Benu udah berapa kali sih nyoba ya? Punya sesuatu yang spesial, misal bumbunya atau ayamnya yang fully bumbu di dalamnya.
lagi ada di dekat Masjid Nabawi. Enaknya dia nih kalau di sini kalau digoreng ikannya itu nggak ada minyaknya. Ikan-ikannya dari mana aja nih? Iya, Saudi. Tapi fresh ini. Ya fresh. Tapi yang istimewa itu daging kambingnya. Kambingnya kambing muda, bakaran di atas batu 1,5 jam muntas. Cerita Rasa, Sabtu 20 April pukul 10:30 siang, Kompas TV. Mah kambuh, bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Mudik, oleh-olehnya Luwak White Coffee. Selamat lebaran buat kita semua. Timnas Indonesia U23 saudara meraih kemenangan pertama di pentas Piala Asia U23. Gol tunggal Komang Teguh membawa Indonesia kalahkan Australia tadi malam. Bermain menekan sejak awal laga saat jumpa Australia, Timnas Indonesia U23 mampu merepotkan pertahanan Australia. Di menit ke-21 bola mengenai tangan Komang Teguh di kotak penalti. Wasit pun memberikan hadiah penalti untuk Australia. Namun sepakan algojo penalti Australia Toure berhasil ditepis oleh Hernando Ari. Dan Komang Teguh saudara akhirnya menebus kesalahannya dan di penghujung babak pertama Komang sukses menyundul bola ke gawang Patrick Beach. Skor 1-0 pun untuk Indonesia bertahan hingga laga usai. Dan kemenangan ini membawa Timnas Indonesia meraih 3 poin dan naik ke posisi kedua klasemen Grup A. Dan ini adalah momen heroik dari Hernando Ari, saudara, yang melakukan penyelamatan gemilang. Australia mendapat hadiah penalti di menit ke-23 setelah handsball Komang Teguh di kotak penalti. Hernando Ari dengan benar menebak arah sepakan Torres dan menepis bola hingga keluar lapangan. Pelatih Timnas U23 Indonesia Sintayong saudara memuji penampilan pemain Timnas yang mengalahkan Australia. Sintayong mengatakan seluruh pemain telah menunjukkan kerja keras dan penampilan terbaiknya. Shin mengatakan sebelum pertandingan telah menekankan kepada pemain untuk percaya diri melawan Australia. Pelatih asal Korea Selatan ini juga bilang permainan Timnas U23 telah banyak berkembang dalam turnamen. 좋은 팀이고 신체적인 조건이나 스피드나 개인 기량이나 모든 게 우리보다 낮기 때문에 힘든 경기가 될 것이다 생각했고 뭐 경기는 힘들었지만 우리 선수들이 이제는 많이 좋아지고 있고 포기하지 않으면 된다고 주문했던 부분 그리고 선수들한테 내가 볼을 차기 위해서 자신 있는 플레이를 했으면 좋겠다는 것이 오늘 좀 잘 맞아지지 않았나. 선수들 개개인이 모두가 열심히 뛰었고 잘 해줘서 오늘 좋은 결과가 있었다. 그렇게 보여집니다. Dalam pertandingan lainnya, Timnas U23 Qatar mengalahkan Yordania dengan hasil 2-1 dan hasil ini membuat Qatar menjadi tim pertama yang lolos ke babak perempat final Piala Asia U23. Kekalahan Yordania memberikan keuntungan untuk Timnas U23 Indonesia. Timnas U23 saat ini berada di posisi runner-up Grup A. Peluit panjang wasit mengakhiri laga Indonesia melawan Australia di babak penyisihan Grup A Piala Asia U23 2024.
Dengan kemenangan 1-0 atas Australia, Timnas Indonesia U23 mencetak sejarah. Untuk pertama kalinya mampu menang melawan Australia di ajang itu. Penampilan gemilang Hernando Ari menjaga gawang Timnas U23 jadi sorotan setelah ia berhasil menepis tendangan penalti Australia dan berjibaku mengamankan gawang. Hernando pun minta dukungan supporter agar Timnas U23 terus melaju di gelaran Piala Asia U23. Terima kasih untuk fans Indonesia, terus mendukung Indonesia. Doakan terus, pasti kami kita berjuang semaksimal mungkin. Oke, thank you. Setelah Timnas U23 menorehkan kemenangan 1-0 lewat gol Komang Teguh dan Yordania kalah melawan Qatar, Timnas U23 saat ini berada di posisi 2 klasemen sementara Grup A. Lalu bagaimana peluang Timnas Indonesia U23 lolos ke fase gugur? Skenario paling ideal adalah Timnas U23 menang melawan Yordania. Jika hanya bisa imbang saat melawan Yordania nanti, maka nasib Timnas U23 ditentukan oleh Qatar yang juga harus menang atas Australia. Dan setelah mengalahkan Australia, Timnas U23 mengantongi 3 poin. Hasil ini membawa Indonesia berada di posisi kedua klasemen sementara Grup A. Peringkat pertama Grup A ditempati oleh tuan rumah Qatar dengan 3 poin. Di posisi ketiga ada Jordania dan di Australia ini di posisi juru kunci. Setelah tadi malam kalahkan Australia 1-0 di babak penyisihan grup Piala Asia U23, bagaimana peluang Timnas U23 lolos ke perempat final? Kita bahas sore hari ini bersama dengan manajer Timnas U23 Sumarji dan pengamat sepak bola Roni Pangemana. Selamat sore Bapak-bapak semuanya. Selamat sore Mbak Andri. Ya, ini sudah bergabung keduanya ya. Pak Sumarji juga sudah bergabung ya Pak ya? Oke, masih belum bergabung Pak Sumarji. Nanti kita akan terkoneksi kembali dengan Pak Sumarji. Saya mau ke Mas Roni dulu. Kalau gitu, Mas Roni sebenarnya bagaimana sih suasana Timnas U23 begitu yang ditangkapnya usai mengalahkan Australia? Puas atau menahan puas dulu nih? Iya, kita ya pasti sangat senang ya, puas dengan hasil ini. Karena kan sebelum pertandingan dimulai, Australia ini diunggulkan dibandingkan kita. Jadi kita bagus, masuk lapangan, ya bukan saja sebagai underdog, tapi kita percaya diri. Nah, 3 pertandingan sebelumnya kan di babak kualifikasi itu, di U23 kita selalu kalah tipis melawan Australia. Nah, kita sekarang menang di ajang resmi. Jadi suatu hal yang luar biasa buat kita. Tidak mudah, tidak gampang untuk mengalahkan Australia. Dan mereka berusaha untuk bisa mengalahkan kita setelah mereka imbang dengan Jordania 0-0. Tapi kemenangan lewat gol Komang Teguh ini saya pikir luar biasa, menghidupkan peluang kita. Walaupun kita tidak boleh berlarut-larut untuk bereforia dalam hal ini, tapi kita sudah harus mengalihkan fokus itu dalam pertandingan tanggal 21 April yang akan datang menghadapi Jordania. Karena walaupun Jordania itu kalah kemarin secara dramatis melawan tuan rumah Qatar, karena Qatar sudah lolos, mereka secara hitung-hitungan masih punya peluang untuk lolos dengan catatan mereka harus mengalahkan Indonesia. Karena kan posisi mereka sama dengan Australia memiliki 1 poin. Jadi kalau mereka bisa menang melawan kita, mereka punya peluang. Oke, Mas Roni. Menunggu hasil. Ya, sebenarnya kemarin kunci paling terlihat keberhasilannya akhirnya menang melawan Australia 1-0 ini dari mana? Karena kan sebelumnya kan kalah nih melawan Qatar kan 2-0 begitu. Kunci keberhasilannya dari mana tuh? Semangatnya, kemudian ada beberapa aspek ya Mbak Audi ya. Ya, mereka masuk lapangan, saya bilang itu ya, dengan semangat yang luar biasa. Artinya ini kerja keras mereka, kedewasaan dalam hal bermain bola, mental mereka bagus untuk menghadapi tekanan lawan. Karena Australia itu unggul dalam ball position ya, kalau bisa melihat secara keseluruhan, 64% berbanding 36% kita. Tapi pemain-pemain itu tidak mudah panik. Artinya ini menunjukkan bahwa mereka lebih dewasa bermain. Kenapa mereka lebih dewasa? Karena banyak pemain-pemain U23 kita, di bawah U23 ini, semua bermain, ada beberapa banyak, bahkan di level senior. Seperti Pratama Arhan, Hernando Ari, Kapten Rizky Ridho. Semua pemain-pemain itu, Witan Sulaiman, Rafael Struik, semua bermain di tim senior. Apalagi dengan masuknya Nathan Cho dan juga dengan Justin Hubner. Ini yang membuat mereka ini tenang bermain. Kuncinya lini belakang bermain dengan sangat disiplin, membuat pemain-pemain Australia frustrasi,
dan penampilan Hernando Ari memang luar biasa. Tapi karena ini bermain dalam sepak bola satu kesempurnaan dengan 11 pemain, tentunya bukan cuma 1-2 pemain yang berjasa, terlepas dari Hernando menahan penaltinya Muhammad Toure dan gol dari Komang Teguh, tapi semua pemain bekerja keras dalam pertandingan ini. Sehingga itu yang menyulitkan bagi Australia untuk bisa menang. Karena kita tahu bersama Nathan Cho juga bermain sangat baik. Rizky Ridho, Ferrari di belakang bekerja dengan kuat, termasuk Komang untuk mempertahankan lini pertahanan kita. Jadi semua ini sangat berjasa bermain sebagai sebuah tim ya. Itu yang saya pikir bagus buat kita. Nah ini harus kita pertahankan di saat akan menghadapi Yordania nantinya tanggal 21. Karena tugas kita cuma satu. Tugas kita hanya satu, menang. Itu aja melawan Yordania. Nggak boleh berpikir imbang atau seri, karena pertandingan yang sama juga Australia bukan tidak mungkin mengalahkan Qatar, karena Qatar kan sudah lolos nih. Bisa aja pelatih Qatar Ilidio Vale memainkan pemain cadangan, pemain lapis kedua, mereka sudah nggak ada beban. Australia butuh menang. Australia menang dengan 3-4-0 berbahaya juga, begitu Mbak. Kalau gitu apa sih sebenarnya perlu disiasati oleh pemain timnas untuk menghadapi Yordania? Jangan tadi ya, satu-satunya kuncinya itu harus menang ya, tak boleh menahan imbang. Ya, saya kira kita sekarang modalnya bagus, sudah menang melawan Australia. Ini kan sebuah kunci. Kalau kita imbang bahaya. Dengan kita menang ini, saya rasa percaya diri anak-anak termotivasi lagi melawan Yordania. Ya, Yordania kemarin berusaha untuk mengalahkan Qatar, mereka nggak dapatkan. Paling tidak mereka ingin menahan imbang, itu di menit-menit akhir injury time mereka gagal. Ya, sehingga anak-anak kalau bermain seperti lawan Australia, saya pikir kita bisa mengatasi Yordania. Kalau melihat juga permainan Yordania tampil melawan Australia, mereka kalah segalanya, cuma keberuntungan aja. Mereka bertahan total ya dengan selisih ball position sampai 70-30 dan beruntung saja Australia tidak bisa membuat gol ke gawang mereka. Mestinya Australia menang banyak. Nah, dari sini bisa gambaran kalau kita bermain seperti kemarin, apalagi nantinya lawan Yordania itu kita sudah ketambahan Ivar Jenner yang kemarin trainer. Kita semakin kuat, semakin lengkap. Ada Yasin Hopner di sana, ada Nathan Cho, sehingga ini yang membuat STY lebih tenang, lebih enak untuk meracik sebuah strategi, sebuah skema permainan menghadapi Yordania. Karena Ivar Jenner ini adalah pemain kunci. Saya agak ketar-ketir kemarin ketika tidak ada Ivar Jenner, bahaya kemarin. Ternyata STY memainkan strategi yang bagus melawan Australia. Kalau untuk kekuatan Yordania secara di kertas begitu, seperti apa kekuatannya? Iya, mereka saya pikir hampir sama aja dengan Qatar. Kalau dengan Qatar kemarin kan, kalau kita tidak banyak dalam tanda kutip ya, ada dikerjain sedikit oleh wasit. Sebenarnya kan Qatar tidak bisa mencetak gol dari open play atau permainan mereka yang rapi. Mereka hanya mendapatkan hadiah penalti, kemudian ada hadiah tendangan bebas. Itu saja. Kalau enggak, mereka nggak bisa bikin gol. Nah, tipe karakter mereka bermain sama seperti Qatar kemarin kalau bisa dilihat. Dan dari sini kita bisa ambil gambaran, kita bisa atasi dengan cara seperti ini. Karena itu dia, kita sudah ketambahan amunisi yang bagus. Tinggal bagaimana lini depan kita harus lebih garcep, lebih kuat ya. Ya, Rafael Struijk, Witan harus bisa mencetak gol, termasuk dengan Marcelino kalau dimainkan di sana. Karena solusinya sekarang kan ketika lini depan itu tidak berfungsi dengan baik, itu datang dari belakang seperti Komang kemarin. Bisa, untung ada dalam kotak penalti, tidak ada yang menduga Komang ada di sana. Kemudian bisa datang dari pemain tengah. Nah, sekarang tinggal nantinya tantangan itu ada di lini depan kita. Harus punya insting melalui gol untuk mencetak gol yang lebih bagus, saya pikir, menghadapi Yordania. Dan saya meyakini bahwa dengan penampilan kemarin, motivasi kita sudah besar. Rasa percaya diri itu penting buat kita untuk tampil melawan Yordania. Fisik kita kan oke, mental juga bagus, kedewasaan bermain sangat baik, gitu. Oke, setelah menang kemarin melawan Australia, Mas Roni, sebenarnya kalau dilihat-lihat seharusnya Ivar Jenner ini bisa main lagi nggak sih nanti pada saat pertandingan melawan Yordania? Udah main. Ya, karena regulasinya kan kalau hanya 2 kartu kuning dapat kartu merah, dia bisa bermain melawan Yordania. Yang nggak bisa bermain itu adalah Ramadan Sananta, karena dia stripe red card. Jadi dia ada 2 pertandingan nggak boleh main. Kalau Indonesia ini lolos ke babak 8 besar, baru Ramadan Sananta bisa dimainkan. Khusus buat Ivar, dia hanya kena hukuman 1 kali. Jadi dia bisa bermain besok melawan Yordania tanggal 21. Dan ini kan amunisi yang kita tunggu. Karena apapun yang harus dikatakan, Ivar Jenner ini roh permainan kita di sektor tengah. Dengan ada Ivar kita akan kuat. Siapapun yang dimainkan untuk menjadi tandem bagi Ivar Jenner, itu bagus. Ya, mau Marcelino di sana, mau Arkan Fikri, mau Nathan Cho, mau Yasin Hopner. Tinggal tergantung STY melihat ini. Untuk bisa meracik siapa yang akan bermain di tengah mendampingi Ivar, atau siapa yang ada di belakang. Apakah Yasin Hopner akan ke belakang, itu urusan bagi STY. Karena dia akan lebih tahu dengan kondisi pemain.
Gitu Mbak. Oke, setelah kemarin mengalahkan Australia, kemudian juga besok menghadapi Yordania, yang kemarin Yordania juga kalah dari Qatar. Ini prediksinya nih, meskipun tinggal menghitung berapa hari lagi, ini berapa Mas Rodi? Kalau bicara prediksi ya saya meyakinkan bahwa kita bisa menang, paling tidak dengan 5-5-4-5. Kita bisa menang dengan 1-0, mungkin saja 2-0. Lawan Australia kemarin, mestinya kita di akhir-akhir itu bisa dapat 2 gol dengan Marcelino yang agak telat sedikit untuk melakukan syuting setelah menerima umpan dari Nathan Cho. Sayang ya itu menjadi pelajaran saya pikir evaluasi. Dan kalau bicara prediksi skor sekali lagi 1-0 bisa saja 2-1. Jadi skornya akan tipis lah. Yang penting kan temanya kita menang. Itu aja 3 poin buat kita aman. Jangan imbang, pokoknya yang penting golnya adalah menang ya, semoga ya nanti yang melawan Yordania ya. Membuat menang ya. Betul. Betul sekali Mbak Uri. Baik, pengamat sepak bola Roni Pangemanan, terima kasih sudah berbagi pandangannya di Kompas Petang. Sama-sama. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi dari Prabowo Subianto meminta pendukungnya untuk tidak turun ke jalan dan tidak menggelar aksi di Mahkamah Konstitusi. Jelang putusan MK mengenai sengketa hasil Pilpres, masa berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda. Sejauh ini tak ada pendukung Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menggelar aksi. Oleh-olehnya Luwak White Coffee. Selamat lebaran buat kita semua. Salam jumpa kembali di Gelar Perkara. Peristiwa kriminal selalu menjadi berita menarik yang perlu dicermati. Polisi menyebut kekasih Tamara berupaya menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali. Menunjukkan bahwa korban memang kekurangan oksigen. Motif, alibi, kronologi. Kami telusuri setiap unsur dari kasus yang terjadi. Gelar Perkara, Sabtu, pukul 6 petang, live di Kompas TV. Hutan dirusak, pohon ditebang, orang-orang gak peduli, sampai teror polusi menghantui. Tanam oksigen sekarang bersama Indosat. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa serta memperkuat hubungan antara TNI dan warga sipil. Kodim 0729 Bantul aktif menjalankan program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-119 sebagai salah satu upaya nyata dalam membangun kemandirian dan kesejahteraan. Cerita Militer, Makaryo Bangun Bantul, Sabtu 20 April pukul 3 sore di Kompas TV. Mah kambuh bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Rayakan kebersamaan bersama Luwak White Coffee. Lebaran asik bersama Luwak White Coffee. Mudik oleh-olehnya Luwak White Coffee. Selamat lebaran buat kita semua. Rayakan kebersamaan bersama Luwak White Coffee. Lebaran asik bersama Luwak White Coffee. Mudik oleh-olehnya Luwak White Coffee. Selamat lebaran buat kita semua. Mudik oleh-olehnya Luwak White Coffee. Selamat lebaran buat kita semua. Sekarang saudara, kita lihat aksi dari massa yang berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda.
Sejauh ini kalau yang kita lihat di visual tidak ada pendukung dari Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menggelar aksi. Tapi dapat terlihat memang massa di sore hari ini berunjuk rasa di depan kawasan Patung Kuda. Ini area kawasan Patung Kuda ini tidak jauh jaraknya, dekat dengan Mahkamah Konstitusi. Massa yang tiba di Patung Kuda sampai di area Patung Kuda ini sejak siang hari dan sore hari semakin bertambah jumlahnya, dan pihak dari kepolisian pun berjaga-jaga di sekitar lokasi karena jarak dari tempat mereka melakukan aksi ini jaraknya tidak jauh dari depan Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya sebelumnya ini memang beredar kabar ya kalau para pendukung dari Prabowo Gibran ini akan melakukan aksi di depan gedung MK jelang putusan Mahkamah Konstitusi di PHPU Pilpres 22 April nanti. Namun kemarin malam Prabowo Subianto yang merupakan Presiden terpilih ini meminta agar tidak ada satupun yang melakukan aksi di depan gedung MK jelang putusan MK terkait dengan sengketa Pilpres 2024 pada Senin besok 22 April 2024. Namun memang kalau dari secara visual ini tidak ada yang menggunakan atribut ya dari para pendukung 02 ataupun pendukung dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Tapi yang jelas visual ini menggambarkan tetap ada aksi massa yang melakukan demonstrasi atau melakukan aksinya di depan atau di sekitaran Patung Kuda, dan jarak dari Patung Kuda menuju ke Mahkamah Konstitusi ini sangat dekat sekali. Jaraknya tidak sampai 1 kilometer, mungkin bisa dibilang 300 sampai 500 meter jarak dari Patung Kuda menuju ke Mahkamah Konstitusi yang ada di Medan Merdeka. Massa pun terus melakukan aksi unjuk rasa. Yang terbaru saudara ini dikabarkan bertambah massa yang datang ke sekitaran Patung Kuda, diawali dengan tadi siang sekitar setelah sholat Jumat, begitu massa sudah mulai pelan-pelan bergerak menuju ke Patung Kuda. Sebelumnya menyusul kabar para pendukungnya akan menggelar aksi di MK, Presiden terpilih Prabowo Subianto pun mengeluarkan pernyataan yang meminta mereka untuk tidak turun ke jalan. Prabowo Subianto mengingatkan hasil penghitungan suara yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum merupakan hasil pemungutan suara yang sah. Prabowo meminta para pendukungnya tidak terprovokasi untuk berdemonstrasi jelang putusan MK Senin depan 22 April 2024. Prabowo Subianto meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran, untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan, demi menjaga kesejukan demokrasi, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat Indonesia. Kami mohon kepada hakim-hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mencegah dan memberhentikan praktik-praktik pemusatan kekuasaan di eksekutif. Kita telah lihat pada putusan 90, Mahkamah mengetuk hati nurani agar supaya para hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia bisa benar-benar memakai akal yang sehat dan sebagai bangsa beragama dan dia dengan etika keagamaan yang tulus. Atas nama organisasi, juga atas nama warga negara, menyatakan sebagai sahabat hakim dari Mahkamah Konstitusi, kemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 adalah sah dan tidak ada kecurangan. Karena itulah pandangan dan harapan sejumlah kalangan yang mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi.
Salah satu amicus curiae yang jadi sorotan publik diajukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Mega menyerahkan surat tulisan tangannya ke MK melalui Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Ini ada seluruh pertimbangan-pertimbangannya yang disampaikan oleh Ibu Megawati sebagai amicus curiae dan kemudian ditutup dengan tulisan tangan. Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa. Semoga ketuk palu Mahkamah Konstitusi bukan merupakan palu gudang, melainkan palu emas. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Jember Bayu Dwi Anggono selain menimbang alat bukti menyebut putusan MK juga akan bergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim bisa bersumber dari pandangan di luar peradilan seperti amicus curiae. Selain alat bukti yang di dalam Undang-Undang MK disebutkan minimal 2 alat bukti, ada juga keyakinan hakim. Nah, keyakinan hakim ini tentu tidak hanya berdasarkan pada apa yang ada dalam persidangan. Dia juga perlu kemudian ketika ada masukan-masukan sepanjang itu kemudian relevan isinya dan kemudian bisa kemudian dipertimbangkan, ya itu masuk pada keyakinan hakim, bukan pada 2 alat bukti tadi. Nah, jadi dalam praktek selama ini di Mahkamah Konstitusi, ya amicus curiae itu selalu kemudian dipertimbangkan dan dijawab oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi apakah kemudian pasti dikabulkan? Ya itu tergantung pada isi dan relevansinya. Jelang pembacaan putusan MK atas sengketa hasil Pilpres 2024 Senin depan, setidaknya sudah ada 33 pengajuan amicus curiae yang masuk ke MK. Hakim MK tentu akan menimbang mana amicus curiae yang relevan selain mendasarkan pada pembuktian selama sidang. Tim Liputan, Kompas TV. Jelang putusan Mahkamah Konstitusi, Saudara, tentang sengketa hasil Pilpres yang nanti akan berlangsung pada tanggal 22 April 2023 atau 2024, masa berdemonstrasi pada siang hingga sore hari ini di kawasan Patung Kuda. Jarak dari Patung Kuda menuju ke Mahkamah Konstitusi sebenarnya jaraknya sangat dekat. Namun memang sebenarnya kemarin ini ada rencana dari kubu dari 02 ini untuk menggelar aksi damai begitu di depan gedung MK jelang putusan hasil PHPU Pilpres 2020 pada Senin besok. Namun Presiden terpilih Prabowo Subianto mengingatkan untuk tidak usah menggelar aksi apapun. Tunggu saja nanti pada putusan Hakim Mahkamah Konstitusi pada Senin besok. Lalu sebenarnya dari mana, kemudian tujuannya apa dari masa yang menggelar aksi dari siang hingga sore hari ini di Patung Kuda? Kita akan coba tanyakan ke jurnalis Kompas TV. Ada Francisco Donasiano. Selamat sore, Sisko. Saya akan coba menghubungi lagi. Francisco, sudah mendengar suara saya? Ya baik, kami tidak bisa mendengar suara Anda dengan cukup jelas seperti itu. Namun yang bisa kami gambarkan untuk saat ini adalah ada kemudian 2 masa aksi yang digelar di daerah Patung Kuda. Seperti itu kalau dari pantauan kami, ini sudah terjadi pada pukul 10 pagi tadi. Kemudian yang di sebelah kiri kami ataupun juga di depan gedung Sabta Pesona. Dan untuk yang berada di sebelah kanan kami ini baru dimulai sekitar pukul 2 siang ataupun juga sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Nah, kedua masa aksi ini juga menyuarakan hal yang berbeda sebenarnya dalam tuntutan ataupun juga yang diutarakan pada petang hari ini di dekat gedung Mahkamah Konstitusi. Karena memang saat ini juga masih untuk menunggu hasil pemusyawaratan hakim juga yang nantinya ini akan memutuskan ataupun juga mengungkapkan kemudian hasil dari putusan nantinya pada tanggal 22. Nah, cukup menarik sebenarnya kalau bisa kami gambarkan kepada Anda bahwa kedua kubu kalau bisa kami sebut seperti itu yang di sebelah kanan ini membuat ataupun juga menyuarakan agar masyarakat ini bisa untuk menerima hasil ataupun juga putusan tanpa adanya intervensi dari Mahkamah Konstitusi terhadap nantinya putusan yang akan disampaikan pada tanggal 22 nanti. Nah, kalau dari pantauan
kami memang ini sejumlah masyarakat khususnya dalam hal ini adalah mahasiswa menggelar masa aksi mulai dari pukul 3 sehingga juga menimbulkan arus ataupun juga penutupan arus lalu lintas di sekitar jalan ataupun juga di Medan Merdeka Barat yang juga menuju ke arah Mahkamah Konstitusi ataupun juga ke Balai Kota. Nah, ini baru yang di sisi sebelah kanan kami ataupun juga yang berada ataupun yang sedang diambil gambarnya oleh juru kamera kami Bondan Wicaksono yang tergambar dalam visual Anda. Saling saut ataupun juga saling mengutarakan pendapat itulah bisa kami sampaikan kepada Anda. Jadi di sisi sebelah kanan ini mendukung untuk kemudian keputusan Mahkamah Konstitusi, namun yang untuk di sebelah ini juga meminta untuk Presiden Joko Widodo ini juga tidak adanya intervensi. Nah, kalau kita lihat ataupun juga disampaikan juga, kemudian kalau dari sisi di sebelahnya, kalau kita beralih seperti itu ke sisi seberang dari Patung Kuda, ini adalah untuk meminta bahwa MK ini kemudian mengabulkan tuntutan yang disampaikan oleh kedua belah pihak ataupun juga paslon 01 ataupun juga 03 yang disampaikan beberapa waktu lalu. Tentunya ini juga cukup menarik bahwa rencananya untuk kedua masa aksi ini diperkirakan ataupun juga diproyeksikan sebenarnya baru akan selesai nantinya pada pukul 5 petang nanti ataupun sebentar lagi, dan biasanya kalau kita melihat kemarin ini akan bubar ataupun juga mengundurkan diri seperti itu pada pukul 6 sore. Namun memang kita lihat saja untuk bagaimana nantinya eskalasi yang terjadi ataupun juga yang akan terpantau di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha ini. Namun yang jelas kalau kami bisa pantau juga memang pihak kepolisian juga sudah menyiapkan sejumlah barikade bahkan di depan kami untuk menuju ke Mahkamah Konstitusi dengan penggunaan beton seperti itu, dan juga dari pihak kepolisian juga berjaga apabila nantinya ditemukan adanya eskalasi antara dua masa aksi yang sedang ataupun juga masih berlangsung di depan Patung Kuda. Kembali ke Anda. Francisco Donasiano, jurnalis Kompas TV, menggambarkan bahwa pada sore hari ini ada dua aksi yang dilakukan sejak pagi hingga siang dan sore. Ada aksi yang mendukung mengawal untuk keputusan dari MK, tetapi juga ada yang meminta Presiden Jokowi untuk tidak melakukan intervensi dalam jelang putusan MK pada Senin besok. Namun yang perlu Anda juga ketahui, saudara, pada saat aksi dilakukan jelang sore hari ini memang rencananya tadi dibilang akan ditutup pada pukul 6 sore. Tapi waspada juga bagi Anda yang hendak pulang kerja, pulang dari kantor di kawasan sekitar Sudirman begitu, untuk bisa mencari alternatif jalur lain yang biasanya melalui Medan Merdeka atau area sekitar Patung Kuda. Informasi lainnya di Kompas Petang akan dibawakan rekan saya Tifal Solesa. Tifal? Ya, Audrey, jelang putusan Mahkamah Konstitusi, pembahasan komposisi Kabinet Prabowo Gibran kian intens. Meski begitu, Gerindra enggan menyebut nama-nama politisi yang jadi calon kuat untuk masuk dalam kabinet. Diskusinya akan hadir sebentar lagi. Oleh-olehnya luwak white coffee. Selamat lebaran buat kita semua. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Rayakan kebersamaan bersama luwak white coffee. Lebaran asik bersama luwak white coffee. Mudik oleh-olehnya luwak white coffee. Selamat lebaran buat kita semua. Rayakan kebersamaan bersama luwak white coffee. Lebaran asik bersama luwak white coffee. Mudik oleh-olehnya luwak white coffee. Selamat lebaran buat kita semua. Woi, jaim dong. Jaim dong. Apa sih jaim-jaim? Jaga imun dengan Hydro Coco. Air kelapa asli, segar, dan sehat. Minum Hydro Coco setiap hari. Bantu jaga imun. Tulang kaku kayak robot. Faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Kenapa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Jelang putusan sidang sengketa Pilpres 2024 pekan depan, Megawati Soekarno Putri akhirnya ikut mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae. Pengajuan ini dinilai syarat kepentingan dan intervensi. Lantas, akankah amicus curiae mempengaruhi para hakim MK dalam memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024? Simak pembahasannya dalam Dua Arah Amicus Curiae Megawati Demi Demokrasi atau Intervensi, Jumat 19 April pukul 8:30 malam live di Kompas TV.
Mah kambuh, bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Mudik, oleh-olehnya Luwak White Coffee. Selamat Lebaran buat kita semua. Kembali bersama kami di Kompas Petang, Saudara. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka angkat bicara soal pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang meragukan ucapan Gibran atas rencana pertemuan Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Bahkan ia bilang sering dibohongi Gibran. Gibran menilai bahasa Hasto selalu meresahkan dan terus berpikiran negatif. Gibran menyebut dirinya selalu berpikir positif, terutama soal silaturahmi pasca Pilpres berbanding terbalik dengan Hasto. Sebelumnya Hasto bilang dirinya meragukan harapan Gibran agar Jokowi dan Megawati bertemu karena menurutnya beberapa kali partai dibohongi. Sering bohong ke PDIP. Ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah kemungkinan keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Itu ya. Di tengah wacana pertemuan Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, silang pendapat justru terjadi di tingkat elit masing-masing pihak. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menanggapi pernyataan Gibran yang berharap pertemuan Jokowi dan Megawati bisa terrealisasi. Hasto bilang niat Gibran itu perlu dipastikan lagi karena seringnya Gibran berbohong. Ya tolong tanyakan itu benar nggak, siapa tahu bohong kan. Kan kita udah berapa kali dibohongin. Sebelumnya, Hasto pun menekankan tak ada pertemuan antara Megawati dan Jokowi pasca Lebaran. Keraguan Hasto dibantah Ketua Tim Kerja Strategis Prabowo Gibran Bahlil Lahadalia. Bahlil meyakini Jokowi Mega merupakan dua tokoh yang bersahabat. Keduanya memiliki jiwa kenegarawanan. Bahlil juga menyindir Hasto yang tak pernah jadi presiden, tak bisa disamakan dengan sosok Jokowi dan Megawati. Presiden Jokowi, Ibu Mega ini kan tokoh bangsa, ya kita lihat aja pasti mereka punya hati yang baik untuk negara ya. Tidak perlu kita merasa gerasa gerusu, pastilah dua tokoh ini kan dan mereka kan bersahabat, ya pasti mempunyai jiwa kenegarawan yang baik. Kita lihat aja. Tapi kemarin Mas Hasto terkesan resisten Pak dengan wacana pertemuan Pak Presiden. Itu urusan pikiran Ibu Mega sama pikiran Pak Presiden nggak bisa disamakan dengan pikiran Pak Hasto. Ya, Ibu Mega itu presiden tokoh besar, Pak Jokowi juga presiden. Masa mau disamain dengan pemikiran yang orang nggak pernah jadi presiden? Kemarin Pak Budiari bilang. Selain wacana pertemuan Jokowi Megawati, muncul juga kemungkinan Prabowo Megawati bertemu. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai loyalitas Prabowo tetap kepada Jokowi. Jika ada tawaran Prabowo berkoalisi dengan Megawati, namun harus meninggalkan Jokowi, opsi itu tak akan dipilih Prabowo. Kita tahu Pak Jokowi itu hubungannya merenggang sejauh itu dengan Ibu Mega, salah satunya karena faktor Pak Jokowi sebagai kontributor utama pemenangan
Pak Prabowo. Oke. Jadi Pak Prabowo yang sedemikian lama mencari peruntungan sebagai presiden, akhirnya kesampaian itu tidak bisa lepas dari faktor Jokowi. Nah pertanyaannya tadi, kalau misalnya syarat untuk berkoalisi dengan Ibu Mega harus dengan meninggalkan Pak Jokowi, sepertinya Pak Prabowo akan menolak. Tak seperti tahun-tahun sebelumnya, wacana pertemuan Jokowi Megawati jadi hal yang mungkin sulit terlaksana pasca keputusan Jokowi untuk berseberangan dengan keputusan PDIP dengan mendukung Prabowo dan memajukan anaknya Gibran Rakabuming Raka di Pilpres lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, susunan Kabinet Prabowo Gibran terus digodok jelang putusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa pemilihan presiden. Nantinya Kabinet Prabowo Gibran mengutamakan keahlian dan pemahaman untuk mengisi posisi menteri. Sekjen Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Ahmad Muzani mengatakan salah satu kriteria Menteri Kabinet Prabowo adalah orang yang paham dan setuju dengan program yang selama ini dikampanyekan. Menurut Muzani, kesamaan tujuan dan keahlian di bidang yang akan dijabat sangat penting sebagai seorang pembantu presiden. Meski sudah ada sejumlah nama yang direkomendasikan dari partai-partai politik Koalisi Indonesia Maju, Muzani masih enggan menyebut nama-nama itu. Dia akan melaksanakan program kerja dari kebijakan presiden, bukan kebijakan menteri. Kebijakan menteri akan sebagai elaborasi atau penerjemahan dari kebijakan presiden. Maka sebagai sebuah syarat bahwa pembantu presiden harus menyetujui program presiden adalah sesuatu yang menjadi keharusan. Prabowo lebih tahu berapa jumlah yang akan diberikan ke Partai Gerindra. Belum ada angka pasti, belum ada posisi yang pasti. Menjemput kemenangan Indonesia Maju, Capres dan Cawapres 2024. Prabowo Gibran. Juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra bilang jika Prabowo sudah meminta Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk mempersiapkan kader-kader terbaiknya yang nantinya bakal mengisi posisi kementerian. Ia menegaskan kader terbaik Demokrat saat ini adalah AHY dengan pembuktian kinerja sebagai Menteri ATR dan Kepala BPN yang baru beberapa minggu bertugas sudah berani memberantas mafia-mafia tanah. Presiden terpilih ke-8 Pak Prabowo Subianto memang sudah meminta kepada Mas AHY untuk menyiapkan kader-kader terbaik Partai Demokrat untuk membantu beliau mengisi pos-pos di kabinet agar bagaimana pembangunan ke depan 2024 sampai dengan 2029 itu benar-benar bisa menjalankan visi misi program yang bermanfaat untuk masyarakat, bangsa dan negara sesuai dengan janji Pak Prabowo dan kami semua. Ya, kalau bicara kader terbaik Partai Demokrat siapa? Ya nomor satu tentu Mas AHY, Ketua Umum kami. Beliau telah membuktikan kapasitas dan kapabilitasnya dalam memimpin partai ini. 3 hari menjelang putusan Mahkamah Konstitusi, Partai Koalisi Prabowo Gibran kian intens membahas komposisi calon-calon menteri. Lalu partai mana yang akan mendapat kursi mayoritas di kabinet? Dan benarkah kabar yang menyebut jumlah menteri akan berdasar jumlah perolehan suara parpol di pemilihan legislatif? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, lalu ada juga Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yandri Susanto, dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yandri, saya ke Anda dulu. Ada kabar yang bilang bahwa untuk komposisi menteri ini disesuaikan lagi dengan jumlah perolehan suara partai di pemilihan legislatif. Kabar itu terkonfirmasi atau belum nih? Wah, baru dengar saya, Mas. Oke. Jadi kalau benar, gimana respon PAN? Ya kalau persoalan kursi menteri memang hak prerogatif Pak Prabowo yang akan menyusun ya, tapi tentu PAN bagian dari koalisi Indonesia Maju, di mana Bang Jul sangat aktif dan bahkan PAN sudah 3 kali mendukung Pak Prabowo. Kami yakin komitmen yang dibangun oleh Bang Jul dengan Pak Prabowo itu insya Allah bisa terlaksana ya. Jadi berapa menteri, siapa yang diajukan oleh PAN, udah kami serahkan penuh kepada Ketua Umum, pada Bang Jul. Nah, persoalan apakah disesuaikan dengan jumlah kursi di parlemen atau apa, tentu PAN belum dengar tentang itu. Tapi
sekali lagi bagi PAN karena memang yang berhak penuh menyusun menteri itu adalah Pak Prabowo, tentu kami persilahkan penuh kepada Pak Prabowo. Nah, termasuk ke depan siapa yang akan diajukan, sudah kami putuskan di internal partai, itu sepenuhnya hak Ketua Umum Partai, yaitu Bang Jul, untuk mengkomunikasikan, membawa nama-nama kader PAN yang akan diusulkan sebagai calon menteri kepada Pak Prabowo. Gitu, Tapi Mas. jumlah kursi yang diminta dimohonkan berapa dari PAN ke Pak Prabowo? Kan udah ngomong Partai Golkar bilang, Pak Erlangga bilang minta 5. Kalau dari PAN hitung-hitungannya berapa tuh? Ya kalau PAN prinsipnya kita tidak menyebut angka, tapi komunikasi dengan Bang Jul dengan Pak Prabowo sudah sangat sering. Dan ketika Pak Prabowo kunjungan kepada PAN dibuka puasa waktu tanggal 21 Maret, sehari setelah penetapan hasil dari KPU, ya di situ Pak Prabowo menyampaikan nanti insya Allah akan ada kader-kader PAN yang akan mengisi posisi-posisi di kabinet. Persoalan berapa, sekali lagi itu ya wewenangnya Ketua Umum dan wewenangnya Pak Prabowo. Saya tidak kapasitas itu, Mas. Oke, saya coba konfirmasi ke Bang Doli. Bang Doli, kan dari koalisi KIM kan suara Golkar tertinggi di sejauh ini dari hasil pileg begitu. Di awal dari Pak Erlangga juga bilang ya dapat 5 kursi menteri lah. Dengan perolehan semacam itu di pileg, ada kemungkinan bakal nambah lagi nggak permohonan untuk kursi menteri ini di Golkar, Bang Doli? Nah, pertama saya harus jelaskan bahwa angka 5 itu bukan permintaan ya. Jadi waktu itu kan angka 5 itu muncul ketika ada pertemuan antara ketua umum kami dengan ketua-ketua DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia. Jadi itu dalam bentuk menyemangati, kami bersyukur ya pada saat itu kita pada saat bulan puasa ya mensyukuri hasil Pilpres di mana Golkar dengan teman-teman partai politik lain yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju itu menang Pilpres. Kemudian Golkar mendapatkan suara penambahan cukup signifikan ya di Pileg 2024. Nah, dari hitung-hitungan itu kemarin ya Ketua Umum cuma sampaikan aja ya kalau dengan hitung-hitungan kontribusi yang dilakukan oleh Partai Golkar dalam Pilpres ya wajarlah setidaknya dapat 5 kursi. Jadi itu bukan permintaan. Nah, yang kedua sekali lagi tentu semuanya kita harus meletakkan ini secara proporsional gitu, bahwa penyusunan kabinet itu adalah hak prerogatifnya presiden. Tetapi berdasarkan pengalaman ya, dan memang juga terjadi di dalam Pilpres ini, selalu kan calon presiden dan wakil presiden yang terpilih itu didukung oleh gabungan partai politik. Nah jadi dan 2 pemilu sebelumnya juga gitu, Pak Jokowi juga seperti itu, Pak SBY juga seperti itu. Jadi dalam penyusunan kabinet walaupun hak prerogatifnya presiden pasti juga akan ada pembicaraan ya dengan partai-partai koalisi yang mendukung. Nah dalam hal ini sama PAN juga Golkar dalam beberapa kali pengalaman menyusun pembicaraan dalam komposisi kabinet itu diserahkan kepada Ketua Umum yang mengkomunikasikan dengan Pak Presiden terpilih. Nah dalam hal ini nanti mungkin Pak Prabowo. Dan saya yakin bahwa Pak Prabowo ya sebelum juga kemudian kemarin kita bertarung di Pilpres, sebenarnya kan sudah ada pembicaraan awal sebetulnya dengan para bisa kemungkinan lebih dari 5 nggak tuh diusulin, Bang? Dan yang tahu cuman Pak Prabowo dengan ketua umum partai politik. Gitu ya. Jadi nanti kita tunggu saja, dan saya selalu mengatakan Pak Prabowo juga pasti sudah punya rumusan sendiri ya, bagaimana menempatkan secara proporsional, secara adil gitu ya, koalisi-koalisi Indonesia Maju ini, termasuk nanti saya kira kalau kemudian nanti ada partai politik yang bergabung ya, yang juga kemungkinan akan juga bergabung dalam pemerintahan, dalam bentuk pemerintahan itu di kabinet, ya pasti itu semuanya dilakukan secara ada rumusan-rumusan yang saya kira Pak Prabowo tahu. Oke, saya tahan dulu di situ. Saya harus coba tanyakan lagi ke Mas Toto. Mas Toto, tadi dari konfirmasi kedua parpol ini, Anda menangkapnya berdasarkan apa sebetulnya Pak Prabowo Gibran ini akan menempatkan orang-orang di kabinetnya nanti? Ini rumusannya kalau dalam sistem presidensial itu sebenarnya hanya bicara kapabilitas. Makanya yang dikenal dalam sistem presidensial harusnya adalah zakon kabinet.
targetnya adalah, makanya istilahnya prerogatif, artinya bisa semaunya presiden memilih siapapun. Mau 100% tidak ada orang partai, itu juga prerogatif presiden. Mau 100% orang partai, itu juga prerogatif presiden. Tetapi kan memang realitanya, tadi Bang Doli sudah menyinggung sedikit, turunan dari pemilu yang mengisyaratkan dukungan 25%, biasanya ada hutang budi politik. Koalisi, dukungan dalam pilpres akan dibayar dalam jatah menteri dan jabatan-jabatan lain. Nah, artinya kita tidak bisa melihat capability doang gitu ya. Itu kan 1C, huruf depannya kan capability C ya. Biasanya akhirnya realistis ada 3C. C yang kedua ini yang kita sedang bahas, coalition, yang kemudian jadi basis penyusunan kabinet juga. C yang ketiga namanya chemistry. Jadi realitanya seperti itu. Ketika seorang presiden terpilih lebih banyak aspek chemistry-nya, yang biasanya dipilih adalah orang-orang terdekatnya saja. Ini biasa akan cenderung membuat kabinet tidak profesional karena hanya diisi oleh orang yang dia percaya tapi belum tentu mumpuni. Ada juga yang kemudian cenderung kemudian berat ke bobot coalition-nya. Kalau bobotnya ke coalition, yang terjadi adalah presiden disebut tersandera karena kabinetnya menjadi lebih politis dan tidak profesional. Apakah ini kemudian diharapkan? 2C yang lain tidak. Tetapi bagaimana kemudian aspek capability tadi atau dari sisi capability tadi itu kemudian beyond dari 2C yang lain. Nah, poinnya apa sih? Secara kuantitatif ya sudahlah, kita tahu rumusannya akhirnya yang suara partainya lebih gede di parlemen akan dapat jatah kursi lebih banyak. Tapi itu kan juga nanti masih menunggu loh. Apakah dalam 7 bulan ke depan ada partai lain yang masuk? Kalau PDI masuk, jatah partai yang sudah jungkir balik mungkin akan berkurang. Saya tahan dulu di situ Mas Toto, sorry. Tapi pertanyaannya juga begini, kalaupun kemudian ini menjadi hak prerogatifnya seorang presiden, apakah perlu bagi Pak Prabowo ini harus berkonsultasi dulu dengan semua partai politik untuk mendiskusikan komposisi menteri dan berapa jatah untuk tiap partai politik ini? Tapi jawabnya nanti. Sorry, saya harus potong dulu di situ. Kita harus jeda sebentar. Kami segera kembali. Kebersamaan bersama Luwak White Coffee. Lebaran asik bersama Luwak White Coffee. Mudik oleh-olehnya Luwak White Coffee. Selamat Lebaran buat kita semua. Rayakan kebersamaan bersama Luwak White Coffee. Lebaran asik bersama Luwak White Coffee. Mudik oleh-olehnya Luwak White Coffee. Selamat Lebaran buat kita semua. Woi, jaim dong. Jaim dong. Apa sih jaim-jaim? Jaga imun dengan Hydro Coco. Air kelapa asli, segar dan sehat. Minum Hydro Coco setiap hari. Bantu jaga imun. Tulang kaku kayak robot. Faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Kenapa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Di sini, tempat yang paling tepat buat nyalon. Aku ingin mewartakan kepada kalian semua untuk menyaksikan Suci Barbar Show. Jin dan Jun, asik. Sekarang nyalek juga. Jin dan Jun. Setiap hari Minggu. Karena keinginan yang banyak itulah akhirnya aku berusaha untuk mencalonkan diri. Jam 10 malam hanya di Kompas TV. Suci Barbar Show, nyalon bos. Nyalon bos. Suci Barbar Show, nyalon bos. Mas Toto, melanjutkan pertanyaan saya sebelumnya. Betul bahwa ada hak prerogatif dari seorang presiden untuk menyusun kabinet itu, tapi apakah ada kewajiban harus konsultasi dulu dengan semua partai-partai koalisi soal komposisi kabinet ini menurut Anda? Gini, faktanya
bayaran dari dukungan pada Pilpres itu jatah menteri. Artinya pasti terjadi balas budi, terjadi konsultasi. Tapi yang penting kan adalah bagaimana membatasi prerogatif presiden itu tidak kemudian menjadi tereliminir. Caranya apa? Capability tadi ditempatkan di atas. Artinya konsultasi boleh, tapi jangan kemudian serahkan cek kosong pada partai-partai. Kenapa? Saya melihat logika yang dimiliki oleh ketua umum, tadi sudah dibahas oleh kedua senior saya, seringkali mungkin berbeda dengan kebutuhan seorang presiden. Presiden tanggung jawabnya adalah KPI dari target-target kerja politik sesuai dengan janji kampanye. Artinya dia harus mencari yang mumpuni. Logika yang dibangun oleh ketua umum seringkali itu bukan tentang kapabilitas, tapi berbicara mengenai siapa yang paling senior di partai saya, siapa yang paling dekat dengan saya sebagai ketua umum, sehingga jatah menteri adalah jatah dia. Dan itu seringkali tidak kompatibel dengan kebutuhan seorang presiden. Tantangannya menurut saya di situ, bagaimana kemudian jatah jumlah disesuaikan dengan jumlah jumlah dukungan di kursi di parlemen. Tapi secara kualitatif boleh saja loh seorang presiden dikasih 5 nama nih oleh Golkar kah, oleh PAN kah, tapi tiba-tiba misalnya presiden ekstrim bilang, kayaknya 5-5-nya nggak cocok, menurut saya bisa nggak kasih nama baru sesuai dengan pos-pos yang saya butuhkan. Dialog itu yang menurut saya dibutuhkan, sehingga kemudian publik walaupun melihat terjadi politik dagang sapi, politik balas budi, tapi kemudian dijawab oleh menteri-menteri yang berasal dari latar belakang parpol yang memang mumpuni. Tambahan yang lain kalau ingin berbicara mengenai image negatif dari politik dagang sapi ini adalah, saya ingat sekali tahun 2015, termasuk sering berdiskusi dengan Pak Jokowi tentang hal ini. Pak Jokowi dulu di periode pertama tuh pernah membuat sebuah gebrakan, kalau ada menteri dari parpol masuk menjadi sudah menjadi anggota kabinet, harusnya melepaskan diri dari kepengurusan, entah DPP atau apapun, sehingga bosnya satu, sehingga kemudian waktunya itu bisa penuh untuk kerja sebagai seorang anggota kabinet, tidak memiliki 2 bos dan kemudian punya waktu yang terbagi 2 antara pengurus partai dengan menjadi seorang menteri. Ada, dan sekarang juga dari Pak Prabowo masih ada upaya untuk merangkul begitu partai-partai di luar koalisi KIM, termasuk salah satunya adalah PDI Perjuangan. Nah, Mas Yandri, kalau kemudian nanti saat upaya untuk mengajak PDIP ini bergabung dan akhirnya diiakan begitu, diamini oleh PDIP, dan kemungkinan bisa jadi PDIP dapat jatah kursi, PAN rela atau enggak tuh? Ya nanti siapa yang diajak gabung di luar koalisi Indonesia Maju, sekali lagi itu sebagai presiden terpilih tentu kita serahkan kepada Pak Prabowo, ya siapa yang diajak, apa PDIP atau partai lain, ya kan. Terus ketika diajak apa yang akan diberikan kepada partai yang bergabung, itu juga hak prerogatif Pak Prabowo. Apapun yang diputuskan Pak Prabowo tentu kami akan menghormati sebagai bagian komitmen kami mendukung Pak Prabowo. Tapi gini, Mas. Pak Prabowo ini komunikasi sangat bagus ya, dengan PAN sangat bagus. Ketika ada buka puasa bersama sangat lama sebetulnya kan. Kemudian waktu Lebaran juga Pak Prabowo datang. Beberapa kali saya mendampingi Bang Jul ketemu Pak Prabowo. Intinya komunikasi itu nggak ada sekat-sekatnya, dan beliau sangat baik komunikasi dengan parpol-parpol pendukung koalisi Indonesia Maju. Nah, persoalan nanti apakah ada partai politik di luar koalisi Indonesia Maju yang bergabung? Ya bagi PAN nggak ada masalah, kita welcome saja. Nggak terusik ya Mas ya? Nggak terusik kalau kemudian nanti tahu-tahu bakal dapat jatah juga kalau kemudian bergabung. Iya, membangun bangsa ini kan nggak bisa sendiri, nggak bisa ego pribadi, nggak bisa ego partai. Kan kita ini ya merah putih lah. Kalau ada yang sama-sama mau membangun bangsa, kenapa tidak? Jadi bagi PAN tidak ada problem lah. Mau ada yang masuk, kemudian bergabung, nanti diatur berapa jatah kursi menterinya, itu ya serahkan kepada Pak Prabowo. Bagi PAN nggak ada masalah. Oke. Kalau dari Golkar gimana kalau kemudian ada upaya Pak Prabowo buat ngerangkul PDIP, dan kalau PDIP mengiyakan bisa jadi dapat jatah, merasa terusik nggak tuh Bang Doli? Sama sekali tidak, karena begini, kami dari awal ya mendukung Pak Prabowo ini kan juga punya reasoning yang cukup kuat gitu, dasari ya. Nah, dan kami mendukung sampai saat ini kan karena memang selalu Pak Prabowo ini kan selalu membawa isu soal atau narasi tentang persatuan, kesatuan, kebersamaan, sinergitas gitu loh. Dan kami juga memandang 5 tahun, 10 tahun ke depan ini ya dengan program yang sekarang sudah disusun sampai 320 kemarin sejak di BKN gitu ya, ada 17 program prioritas macam-macam itu. Itu memang menuntut adanya soliditas, harmonisasi antara elemen bangsa gitu. Jadi kalau kemudian semuanya
setidaknya membangun komunikasi lah ya. Saya kan selalu mengatakan kita sudah harus menganggap bahwa pilpres pileg kemarin sudah selesai. Kita tinggal memandang 5 tahun ke depan. Nah, dan ini harus dibangun komunikasi kebersamaan, bahwa kemudian kebersamaan itu bentuknya ada yang di luar pemerintahan, ada yang di dalam pemerintahan, itu sama terhormatnya. Jadi kalaupun kemudian nanti misalnya disebutkan teman-teman PDIP ya, mau bergabung gitu, ya silakan aja, dan itu memang relevan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh narasi besar yang disampaikan oleh Pak Prabowo gitu. Nah, tetapi kami juga yakin ya, tadi saya katakan bahwa Pak Prabowo ini sudah juga punya rumusan yang tentu beliau tahu lah ya, beliau tahu mana teman-teman yang memang berjuang bersama-sama dari awal. Beliau juga menjadi pemimpin yang adil gitu ya, yang fair gitu. Nah, yang ketiga yang paling penting tadi disampaikan oleh Pak Toto ini, bahwa mungkin memang kita berharap ya supaya memang nanti program-program pemerintahan ke depan ini bisa terimplementasi dengan baik ya. Kementerian atau kabinet ini memang terdiri dari orang-orang yang betul-betul capable gitu ya di bidangnya masing-masing, walaupun dia berasal dari partai politik ataupun tidak berasal dari partai politik. Ini yang paling penting gitu. Nah, saya kira kalau kemudian nanti ada pembicaraan intensif antara Pak Prabowo kemudian dengan ketua umum partai politik ya, dan kami yakin juga, saya kira partai-partai atau ketua umum partai politik ini juga akan memberikan kader terbaiknya lah. Karena ini bicara tentang bangsa dan negara gitu ya, bukan hanya sekedar kepentingan partai politik masing-masing gitu. Untuk bisa bekerja membantu Pak Prabowo di kabinet. Nah, tadi kan sudah sempat saya singgung masalah parpol, utak-atiknya sedemikian ya Mas Toto. Tapi kalau untuk peluang relawan ikut bergabung dalam kabinet, misalnya Projo begitu, itu juga masih ada peluang ke sana atau tidak menurut Anda? Saya berharap tidak. Saya harus ngomong apa adanya ya. Konsekuensi politik secara realistis itu harus kita terima, bahwa partai-partai itu kemudian mendapatkan jatah, ya sudah, itu turunan dari sistem pemilu yang kita bangun yang mengisyaratkan ada presidential threshold tadi. Tapi jangan bebani lagi kemudian presiden dengan ada jatah lain, nanti ada jatah ormas lagi, ada jatah relawan, belum lagi ada yang mengatakan jatah Jokowi, jumlahnya udah habis sendiri hanya untuk bicara jatah. Padahal ada faktor kualitatif yang lebih besar. Jadi poin saya adalah batasi juga secara kuantitatif. Misal saya berharap tidak ada karena upaya ingin mempersatukan, merangkul semuanya, nanti Undang-Undang 39 2008 tentang Kementerian Negara bongkar hanya karena ingin melebarkan jumlah 34 menteri menjadi, saya nggak tahu, jadi 40, jadi 42, hanya karena kebutuhan itu. Karena yang dibutuhkan bangsa itu nggak bisa setelah Pilpres narasinya berhenti pada level persatuan saja. Tapi kita harus bicara mengenai kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan sekedar persatuan dan rekonsiliasi, tapi bicara mengenai kerja. Apalagi dalam situasi geopolitik terbaru, target dan beban buat Prabowo Gibran ini jauh lebih berat. Jadi secara kuantitatif jangan ada perubahan dari Undang-Undang 39 2008. Yang kedua, ada tradisi juga, minimal ada perimbangan yang berasal dari non parpol, paling tidak setengahnya lah. Di luar itu baru kemudian ada ruang, silahkan politik dagang sapi terjadi dengan tetap memperhatikan aspek kualitatif tadi, supaya kemudian mau latar belakangnya apapun, tapi kemudian memang mumpuni di bidangnya. Apakah kemudian kita sebagai pemilih dan sebagai warga bisa cek atau enggak? Simple kok, bisa dilihat kuliahnya dulu apa, latar belakang kerjanya apa, kalau pernah menjadi pejabat apakah pernah punya keterkaitan dengan departemen yang akan dia pimpin. Tapi peran Jokowi menurut Anda akan cukup besar untuk penyusunan kabinet ini? Dalam konteks memberikan masukan sebagai bagian dari keberlanjutan, saya pikir itu dibutuhkan. Tapi kalau dalam konteks Pak Jokowi malah kemudian ingin minta jatah juga, tanda kutip ya, kalau ya, seakan-akan seperti sebuah partai, seakan-akan menjadi sebuah blok politik. Jadi saya pikir itu malah akan menjadi beban buat presiden terpilih. Baik, Mas Toto, terima kasih. Mas Yandri, terima kasih. Bang Doli juga terima kasih. Sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Selamat sore semuanya. Senior Bang Yandri, Bang Doli. Terima kasih Bang Doli. Dan kami akan mengajak Anda nanti untuk bergabung ke Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat untuk melihat situasi terbaru dari aksi unjuk rasa jelang putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Informasi langsungnya juga akan kami adakan untuk Anda sebentar lagi.
Jelang putusan sidang sengketa Pilpres 2024 pekan depan, Megawati Soekarno Putri akhirnya ikut mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae. Pengajuan ini dinilai syarat kepentingan dan intervensi. Lantas, akankah amicus curiae mempengaruhi para hakim MK dalam memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024? Simak pembahasannya dalam Dua Arah Amicus Curiae Megawati demi demokrasi atau intervensi, Jumat 19 April pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Rayakan kebersamaan bersama Luwak White Coffee. Lebaran asik bersama Luwak White Coffee. Mudik oleh-olehnya Luwak White Coffee. Selamat Lebaran buat kita semua. Rayakan kebersamaan bersama Luwak White Coffee. Lebaran asik bersama Luwak White Coffee. Mudik oleh-olehnya Luwak White Coffee. Selamat Lebaran buat kita semua. 14? 15? Hah? Itu Oreo Pokemon. Tapi ini kan Oreo. Oreo Pokemon edisi spesial. Kumpulkan semua sekarang. Ya, nunggu. Ngapain ya? Floridina dong. Spontaneous Fun. Wow, bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Segar. Floridina Coco, cuy-cuy Coco Beats-nya full of fun. Bareng Floridina. Spark my fun sound. Floridina, Floridina. Spontaneous Fun Maker. Dari Wings Food. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Kesal karena ada masa tandingan, unjuk rasa mengawal Hakim MK terlibat kericuhan dengan kelompok pendukung Mahkamah Konstitusi di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat siang. Kelompok massa mengawal Hakim MK jelang putusan sengketa Pilpres langsung merangsek Taman Patung Kuda yang sudah dibarikade pihak kepolisian pada Jumat siang. Aksi saling lempar batu dan botol terjadi antara dua kelompok massa pro dan kontra. Petugas kepolisian langsung menyiapkan barikade untuk menghalau massa dari kedua kubu. Aksi antara kelompok pro dan kontra sengketa Pilpres 2024 memanas, bahkan salah seorang dari kelompok massa pendukung Majelis MK yang terkena lemparan batu dibawa ke mobil ambulans untuk perawatan lebih lanjut. Saat ini tim Polres Metro Jakarta Pusat terus melakukan penjagaan di kedua belah pihak, baik dalam itu pro dan kontra, untuk menjaga agar tidak terjadi aksi anarkistis. Anda sedang melihat visual terbaru dari sekitar Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat. Lokasi unjuk rasa dari dua kubu merespons Mahkamah Konstitusi yang akan segera menyampaikan putusan atas sengketa Pilpres atau sengketa perselisihan hasil pemilihan umum yang bakal dijadwalkan berlangsung pada Senin 22 April 2024. Tampak di layar kaca saat ini petugas kepolisian sudah berjaga di beberapa titik untuk memastikan kondisi kembali kondusif, karena sebelumnya sempat terjadi aksi lempar botol dan batu merespon dari dua suara yang berbeda dalam unjuk rasa kali ini, baik itu dari kubu pro maupun juga kontra atas proses dari sengketa Pilpres 2024 yang dijalankan prosesnya di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya awalnya sempat beredar kabar bahwa akan ada rencana aksi damai dari pihak kubu pendukung Prabowo Gibran, namun dari
Prabowo Subianto juga sudah mengarahkan kemarin malam atau tepat pada Kamis malam untuk aksi tidak dilaksanakan demi menjaga kondusivitas lingkungan pasca Pilpres 2024. Mahkamah Konstitusi di sisi lain telah mengirim undangan kepada semua pihak yang bersengketa dan pihak terkait untuk menghadiri sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres pada Senin pekan depan. Dalam sidang putusan nanti, putusan atas permohonan tim kuasa hukum Anies Mohaimin dan tim hukum Ganjar Mahfud akan digabung dalam majelis hakim yang sama. Namun putusannya akan dibacakan satu persatu. Mekanismenya panggilan sudah dikirimkan kepada seluruh pihak, baik perkara nomor 1 maupun perkara nomor 2. Panggilannya sama, jam atau pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang pleno. Digabung dalam satu sidang yang sama, dalam satu majelis yang sama. Membacakan putusan untuk 01 dulu atau 02 dulu mungkin? Iya, ada dua begitu, putusan. kan? Bukan digabung jadi satu putusan yang itu? Iya. Bisa tetap ya, Pak? Iya. Ratusan penumpang tujuan Ternate dan Manado tertahan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin imbas dampak dari erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara. Lengkapnya sebentar lagi. Ketahui ragam informasi yang menjadi perhatian publik, peristiwa unik, menarik, dan ramai di media sosial, menegangkan hingga mengharukan dari berbagai sisi kehidupan, politik, hukum, kriminal, sosial, melibatkan masyarakat, selebritas, hingga tokoh penting. Tetap update bersama Pop News. Setiap Sabtu dan Minggu, pukul 9:30 pagi, di Kompas TV. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Halo teman jalan, ikuti petualangan Oki Hans ke Pengalengan. Macu adrenalin dengan rafting di Sungai Palayangan, bermain ATV sambil petik stroberi di DMS Adventure. Pengalengan punya. Menginap di Regan Locks Camp. Wow, indah banget ya. Serta mengunjungi KPBS Pengalengan sambil beli oleh-oleh. Jalan-jalan. Wisata Pengalengan bukan kaleng-kaleng. Minggu 21 April pukul 10:30 siang di Kompas TV. Ratusan penumpang tujuan Ternate dan Manado tertahan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Maros. Mereka menunggu kepastian penerbangan untuk pemberangkatan pasca erupsi Gunung Ruang. 2 rute penerbangan yang dibatalkan, yakni tujuan Manado dan Ternate. Tak sedikit penumpang terpaksa refund tiket akibat pemberangkatan ke daerah tujuan yang belum ada kepastian. Dan demikian rangkaian Kompas Petang untuk hari ini. Saya Tifal Solesa. Saya Audrey Chandra, berterima kasih. Sampai jumpa lagi.
Terima kasih. Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Moody's, oleh-olehnya luwak white coffee. Selamat lebaran buat kita semua. Salam jumpa kembali di Gelar Perkara. Peristiwa kriminal selalu menjadi berita menarik yang perlu dicermati. Polisi menyebut kekasih Tamara berupaya menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali. Menunjukkan bahwa korban memang kekurangan oksigen. Motif, alibi, kronologi. Kami telusuri setiap unsur dari kasus yang terjadi. Gelar Perkara, Sabtu, pukul 6 petang, live di Kompas TV. Selamat petang, saudara. 3 buah drone asing yang diduga milik Israel ditembak jatuh di wilayah Isfahan, Iran. Serangan ini disinyalir menjadi balasan Israel atas serangan Iran pekan lalu. Sorotan tadi kami hadirkan bersama informasi lainnya soal kemenangan Garuda Muda di ajang Piala Asia U23. Selengkapnya di Sapa Indonesia Malam bersama saya, Rizka Clarissa. Dan saya, Cindy Sistiaran. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Saudara Wakil Presiden terpilih pemilu 2024 Gibran Rakabuming Raka menyebut Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto meresahkan. Hal ini terkait pernyataan Hasto yang menyebut Gibran sering bohongi PDI Perjuangan. Gibran menanggapi jawaban Hasto yang menyebut ia sering bohongi PDI Perjuangan. Gibran menyatakan yang disampaikan Hasto ke media bernada negatif dan meresahkan. Ke PDIP gimana Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud Mas untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif, tonnya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Itu ya. Wacana pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tampaknya masih wacana kosong. Sekjen PDIP sebut pertemuan hanya dengan pihak yang memperjuangkan kepentingan bangsa. Dan Gibran, putra Presiden, mempertanyakan kenapa silaturahmi antara Jokowi dan Megawati dipersulit. Wacana pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri nampaknya masih wacana kosong. Keduanya belum bertemu, meski momen Lebaran sudah lewat sepekan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto bilang, tak ada pertemuan antara Jokowi dan Megawati usai Lebaran. Hasto menegaskan, pertemuan bisa terjadi hanya dengan pihak yang perjuangkan kepentingan bangsa. Ibu Mega dan Pak Jokowi pada saat Lebaran itu sama sekali tidak benar. Tidak ada pertemuan. Kami menjadi benteng demokrasi. Sehingga pertemuan hanya dilakukan terhadap orang-orang yang memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara. Pernyataan Hasto dibalas putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Gibran mempertanyakan kenapa silaturahmi antara Jokowi dan Megawati dipersulit, bahkan dilarang. Gibran bilang warga dan kader PDIP sangat senang jika Mega bisa memberikan izin bertemu. Warga, kader PDI Perjuangan pasti sangat senang sekali kalau Bu Megawati bisa memberikan izin untuk bertemu. Menteri Investasi yang juga Ketua Tim Kerja Strategis Prabowo Gibran, Bahlil Lahadalia, meyakini Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memiliki perasaan yang sama untuk saling bertemu. Bahlil sebut Jokowi dan Megawati merupakan sahabat dan sosok negarawan sehingga pertemuan itu tak perlu dilakukan terburu-buru. Presiden Jokowi, Ibu Mega ini kan tokoh bangsa, ya. Ya kita lihat aja, pasti mereka punya hati yang baik untuk negara ya. Tidak perlu kita merasa gerasa gusu. Pastilah dua tokoh ini kan
dan mereka kan bersahabat, ya, pasti mempunyai jiwa kenegarawan yang baik. Di sisi lain, Ketua Umum Projo yang juga Menkominfo Budi Ari menyebut pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sulit terwujud. Budi menyebut pesimistis terjadinya pertemuan saat ini, namun Budi mengklaim Jokowi tidak menutup diri untuk bertemu Megawati. Kita kan juga mau kasih aja, ya. Tapi masih berpeluang nggak sih kira-kira? Waktunya masih cukup lah, tergantung lah. Tapi menurut saya sih mana aja, oke aja lah. Pak Presiden kan juga kasih-kasih aja, nggak ada hambatan. Kalau Mas Jokowi kan orangnya ini santai aja, mau ketemu rakyat aja oke, apalagi elit. Sebelumnya, rencana pertemuan antara Jokowi dan Megawati disebut-sebut akan digelar usai Lebaran setelah keduanya berseberangan dalam Pilpres 2024. Keduanya mengalami kerenggangan saat kontestasi Pilpres. Tim Liputan Kompas TV. Presiden Joko Widodo mendorong agar Tiongkok mau bekerja sama membangun transportasi di kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hal itu diungkap Presiden saat bertemu Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi di Istana Presiden Jakarta. Usai mendampingi Presiden, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Presiden mendorong kerjasama pembangunan di IKN termasuk moda transportasi. Presiden juga menyinggung masalah kereta cepat Jakarta-Bandung dan mendorong alih teknologi hingga kerjasama kereta cepat Jakarta-Surabaya. Masih di dalam bidang kerjasama ekonomi, Bapak Presiden mendorong kerjasama pembangunan di IKN termasuk untuk moda transportasi. Selain itu Bapak Presiden bicara mengenai masalah kereta cepat Jakarta-Bandung dan mendorong adanya alih teknologi serta perlu percepatan penyelesaian studi kelayakan untuk perpanjangan trase ke Surabaya. Sebelumnya Presiden Jokowi bertemu dengan sejumlah tokoh dan pengusaha asing untuk menarik investasi di Ibu Kota Nusantara IKN. Jokowi menemui langsung bos Apple, Tim Cook, serta mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair di istana dalam 2 hari terakhir. Presiden Joko Widodo bertemu dengan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Dalam pertemuan itu dibahas rencana investasi panel surya yang akan dilakukan oleh Uni Emirat Arab. Akan ada rencana pembangunan dengan Uni Emirat Arab sebesar untuk solar panel di sana. Detailnya kami lagi akan menyusun. Sebelumnya Presiden Joko Widodo juga bertemu dengan CEO Apple Tim Cook di Istana Kepresidenan. Bagi Cook, Indonesia merupakan negara yang sangat penting bagi penjualan produk-produk Apple. Tak hanya itu, Tim Cook juga mengumumkan peresmian pembangunan Apple Academy keempat di Indonesia yang akan dibangun di Bali. We are opening a 4th Developer Academy. We just announced it yesterday. This one will be in Bali. We couldn't be more excited to how the 3 have already performed. Jokowi juga mengajak perusahaan Apple berinvestasi dalam pembangunan Smart City IKN di Kalimantan Timur. Tadi udah minta juga, Pak Presiden udah minta untuk ke Apple ikut berpartisipasi membangun Smart City di IKN. Udah diminta sama Pak Presiden, Pak Joko Widodo untuk kepada Tim Cook, Mr. Tim Cook, kalau bisa Apple ikut terlibat dalam pembangunan Smart City di kita. Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai Koordinator Investasi Apple di IKN. Indonesia di kementerian nanti Bapak Presiden menugaskan Pak Luhut sebagai koordinator semuanya. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan memastikan pemerintah siap memberikan insentif untuk menarik investasi dari perusahaan Apple termasuk di IKN. Dan saya bilang sama dia, oke, kalau kamu lihat kalian dapat fasilitas insentif seperti di India, di Thailand, ya kita juga bisa memberikan hal yang sama. Terus malah Presiden merintahkan saya untuk follow up ini semua, mengatakan Pak Luhut, ini masa kompetisi. Jadi kalau di Thailand atau di India dia dapat 2 gitu ya, kalau kita bisa kasih lebih 2, berapa harus bisa. Saat ini realisasi investasi di Ibu Kota Nusantara IKN diklaim telah mencapai 47,5 triliun rupiah sejak 2023 sampai 29 Januari 2024. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menyebut mayoritas realisasi investasi IKN berasal dari investor swasta yang mencapai 39,5 triliun rupiah.
Sementara realisasi investasi dari BUMN sebesar 8 triliun rupiah. Pemerintah terus mengajak perusahaan dalam dan luar negeri untuk berinvestasi di IKN dengan menjanjikan berbagai kemudahan. Tim Liputan Kompas TV. Susunan Kabinet Prabowo Gibran terus digodok menjelang putusan MK soal sengketa Pilpres. Nantinya Kabinet Prabowo Gibran mengutamakan keahlian dan pemahaman untuk mengisi posisi menteri. Sekjen Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Ahmad Muzani mengatakan salah satu kriteria Menteri Kabinet Prabowo adalah orang yang paham dan setuju dengan program yang selama ini dikampanyekan. Menurut Muzani, kesamaan tujuan dan keahlian di bidang yang akan dijabat sangat penting sebagai seorang pembantu presiden. Meski sudah ada sejumlah nama yang direkomendasikan dari partai-partai politik Koalisi Indonesia Maju, Muzani masih enggan menyebutkan nama-nama itu. Dia akan melaksanakan program kerja dari kebijakan presiden, bukan kebijakan menteri. Kebijakan menteri akan sebagai elaborasi atau penerjemahan dari kebijakan presiden. Maka sebagai sebuah syarat bahwa pembantu presiden harus menyetujui program presiden adalah sesuatu yang menjadi keharusan. Prabowo lebih tahu berapa jumlah yang akan diberikan ke Partai Gerindra. Belum ada angka pasti, belum ada posisi yang pasti. Saudara, Partai Demokrat pastikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono siap ditugasi mengisi Kabinet Prabowo Gibran. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra bilang AHY siap pada posisi apapun. Selain sebagai Ketua Umum, Herzaki menyebut AHY juga merupakan salah satu kader terbaik Partai Demokrat. Menurut Herzaki, hal itu dapat dilihat saat keputusan politik AHY di pemilu 2024 lalu dan mampu bekerja cepat saat menjabat sebagai Menteri ATR BPN. Pak Prabowo Subianto memang sudah meminta kepada Mas AHY untuk menyiapkan kader-kader terbaik Partai Demokrat untuk membantu beliau mengisi pos-pos di kabinet agar bagaimana pembangunan ke depan 2024 sampai dengan 2029. Ya, kalau bicara kader terbaik Partai Demokrat siapa? Ya, nomor satu tentu Mas AHY, Ketua Umum kami. Beliau telah membuktikan kapasitas dan kapabilitasnya dalam memimpin partai ini. Ya, setelah jejak rekam beliau yang cemerlang di militer dan di pemerintah, di pendidikan sebelum-sebelumnya. Lalu bagaimana di Partai Demokrat selama 4 tahun terakhir beliau bisa membuat partai ini menjadi sangat solid. Leadership, manajerialnya, bagaimana beliau belajar dengan cepat di Kementerian ATR BPN ini. Iya kan? Dan banyak terobosan-terobosan yang sudah diakui oleh publik juga gitu. Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi menyerahkan penyusunan kabinet kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai pemilik hak prerogatif nantinya. PAN yakin Prabowo akan menyusun kabinet yang terdiri dari para ahli untuk meningkatkan kualitas pembangunan. Partai Amanat Nasional menilai bahwa soal kabinet itu adalah kewenangan dan menjadi hak prerogatif Presiden. Partai Amanat Nasional membatasi diri untuk tidak masuk pada wilayah itu. Kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden terpilih Pak Prabowo. Karena kami yakin Pak Presiden terpilih Pak Prabowo akan menyusun second kabinet, yaitu kabinet yang ahli, yang sesuai dengan tugas pokok kementerian lembaga dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembangunan ke depan. Presiden Joko Widodo meminta jajarannya mewaspadai pola baru pelaku tindak pidana pencucian uang atau TPPU lewat aset kripto. Jokowi mengungkap indikasi pencucian uang di aset kripto mencapai 139 triliun rupiah. Menurut Jokowi, selain aset kripto, ada beberapa instrumen lain yang berisiko dimanfaatkan pelaku TPPU melalui aset virtual, seperti NFT, uang elektronik, hingga kecerdasan buatan untuk mengotomatisasi transaksi. Presiden mengingatkan penanganan TPPU harus dilakukan secara komprehensif, salah satunya dengan mendorong Undang-Undang Perampasan Aset dan Pembatasan Uang Kartal ke DPR. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahkan data Crypto Crime Report menemukan ada indikasi pencucian uang melalui aset kripto ini sebesar 8,6 miliar US dollar di tahun 2022. Ini setara dengan 139 triliun rupiah secara global.
Bukan besar, tapi sangat besar sekali. Ini artinya pelaku TPPU terus-menerus mencari cara-cara baru. Nah, ini kita tidak boleh kalah. Penyelamatan dan pengembalian uang negara, sehingga perampasan aset jadi penting untuk kita kawal bersama. Kita tahu kita telah mendorong mengajukan undang-undang perampasan aset pada DPR dan juga undang-undang pembatasan uang kartal ke DPR. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menegaskan akan menindaklanjuti pernyataan Presiden Jokowi soal indikasi tindak pidana pencucian uang lewat aset kripto yang mencapai 139 triliun rupiah. PPATK mengungkap pengusaha dan politisi merupakan profesi berisiko tinggi mencuci uang lewat aset kripto. PPATK menyebut sudah melakukan pemetaan soal potensi pencucian uang lewat aset kripto. Menurut PPATK, pengusaha dan politisi paling berisiko melakukan TPPU lewat aset kripto. Sementara tindak pidana asal pencucian uang lewat kripto adalah korupsi dan narkotika. PPATK bilang indikasi pencucian uang lewat kripto yang diungkap Presiden akan segera ditindaklanjuti. Itu ya apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat 22 tahun PPATK pada saat Presiden lecture kemarin di Istana bahwa ada indikasi 8,9 miliar US dollar atau setara dengan 139 triliun per tahun ya dana global dari aset kripto itu terindikasi tindak pidana pencucian uang yang tentu PPATK akan tindak lanjuti. Dari sisi profesi itu pengusaha dan political expert person itu menjadi pengusaha yang berisiko tinggi melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan aset kripto. Sementara pemerintah mengungkap ada indikasi tindak pidana pencucian uang menggunakan aset kripto. Nilainya tidak tanggung-tanggung, mencapai 8,6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 139 triliun rupiah. Dari data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, terungkap jumlah investor kripto di Indonesia terus bertambah. Pada 2022, ada 16,7 juta investor kripto dengan total nilai transaksi 306,4 triliun rupiah. Pada 2023, jumlah investor naik menjadi 18,51 juta, namun total transaksinya menurun ke 149,25 triliun rupiah. Di Januari 2024, ada 18,83 juta investor dengan total transaksi 21,57 triliun rupiah. Kemudian di Februari 2024, angkanya naik lagi menjadi 19 juta investor dengan transaksi mencapai 30 triliun rupiah. Informasi lain, Saudara, 3 buah drone asing yang diduga milik Israel ditembak jatuh di wilayah Isfahan, Iran. Serangan ini disinyalir menjadi balasan Israel atas serangan Iran pekan lalu. Kami kutip dari kantor berita Al Jazeera, pejabat pertahanan Iran menyatakan benda terbang tak dikenal ditembak jatuh di dekat pangkalan militer Iran. Pemerintah Iran menyebut 3 drone berhasil ditembak jatuh. Iran kini waspada terhadap serangan balasan Israel. Ketegangan meningkat setelah pengeboman Israel di konsulat Iran di Suriah dan serangan Iran sebagai balasannya. Sebelumnya serangan Iran ke Israel menggunakan senjata drone Shahid 136 kamikaze UAV. Drone ini memiliki kecepatan 185 km per jam dengan jangkauan 2.500 km dan sulit dideteksi oleh radar. Israel diduga melakukan serangan ke Iran di wilayah Isfahan setelah warga mendengar 3 ledakan. Sebelumnya serangan balasan Iran dilakukan dengan meluncurkan ratusan rudal.
Kondisi ini membuat kawasan Timur Tengah memanas dan besar kemungkinan berdampak pada Indonesia. Bagaimana sikap pemerintah dan kondisi warga negara Indonesia di kawasan Timur Tengah yang terdampak serangan ini? Kita akan tanyakan ke jurnalis Kompas TV, Dipo Nurbahagia, yang saat ini berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Dipo, jadi apa sikap dan peran pemerintah serta kondisi warga negara Indonesia di kawasan Timur Tengah setelah ada ketegangan antara Israel dan juga Iran? Sikap pemerintah sebenarnya dapat kita lihat Cindy dan juga saudara melalui pertemuan yang pada hari kemarin dilakukan antara Presiden Joko Widodo dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi, yang di mana pada pertemuan tersebut Indonesia ataupun pemerintah Indonesia menekankan bahwa Indonesia tidak ingin lagi melihat terus terjadinya eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya setelah kondisi memanas antara negara Iran dan juga Israel. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Indonesia juga memaparkan peran-peran apa saja yang kemudian sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk merespon kondisi yang cukup memanas di Timur Tengah. Yang patut digarisbawahi adalah pemerintah Indonesia mengambil peran untuk kemudian membuka komunikasi diplomatik dengan sejumlah negara, termasuk dengan Iran dan juga Amerika Serikat. Pada saat komunikasi terjadi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Iran dan juga Amerika Serikat, ada 3 hal yang kemudian ditekankan oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama adalah pentingnya untuk setiap negara yang kemudian terlibat untuk menahan diri terkait dengan situasi yang terjadi di Timur Tengah. Kemudian yang kedua, pentingnya terjadi deeskalasi yang tentu ini harus diupayakan oleh seluruh negara untuk kemudian membantu meredakan eskalasi yang terjadi di Timur Tengah. Kemudian pemerintah Indonesia juga meminta negara-negara untuk menggunakan pengaruhnya untuk menghindari terjadinya eskalasi. Itu kemudian sikap dan juga peran setidaknya sampai dengan saat ini yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk merespon eskalasi yang terus terjadi di Timur Tengah. Nah, pada saat pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi, Presiden juga mengajak untuk negara Cina sama-sama memberikan pengaruhnya kepada kondisi yang terjadi di Timur Tengah untuk betul-betul semangatnya adalah melakukan deeskalasi agar konflik yang terjadi antara Iran dan juga Israel yang saat ini kian memanas ini dapat mereda. Setidaknya itu untuk kondisi WNI dapat dikatakan sejauh ini masih dalam kondisi aman, Cindy. Baik, Dipo. Deeskalasi adalah target dari pemerintah terkait dengan ketegangan di Timur Tengah. Terima kasih, Dipo Nurbahagia. Saudara, 3 buah drone asing yang diduga milik Israel ditembak jatuh di wilayah Isfahan, Iran. Selengkapnya akan kami bahas usai jeda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي
menyaksikan Breaking News Kompas TV. Banjir menerjang bangunan MTS. Di belakang saya ini masa aksi ini mulai tidak tertib. Akan ada gempa susulan. Harga naik menjadi 10.000. Sudah mulai pengungsian ini dibangun secara swadaya oleh warga. Tapi api sudah bisa dipadamkan. Damkarnya sudah tiba. Meninggal dunia 131 orang dan sisanya. Breaking News Kompas TV. Sebagai pemain dengan jumlah gol terbanyak di dunia, Ronaldo pun bertekad untuk terus melanjutkan kiprahnya di tahun 2024. Aktualita dunia olahraga terus menggebu, menjebol gawang informasi Anda. Bahkan di penghujung malam. Sportlovers Manchester United meraih kemenangan di pekan ke-10 Liga Premier Inggris. Kompas Sport Malam, Senin sampai Jumat, pukul 12 malam, live di Kompas TV. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancen oye. Mah kambuh, bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Ini ada baik di belakang Benu. Benu udah berapa kali sih nyoba ya? Punya sesuatu yang spesial, misal bumbunya atau ayamnya yang puli bumbu di dalamnya. Lagi ada di dekat Masjid Nabawi. Enaknya dia nih kalau di sini kalau digoreng ikannya tuh nggak ada minyaknya. Ikan-ikannya dari mana aja nih? Iya, Saudi. Tapi fresh ini. Saya fresh. Yang istimewa itu daging kambingnya. Kambingnya kambing muda, bakaran di atas batu 1,5 jam muntas. Cerita Rasa, Sabtu 20 April pukul 10:30 siang, Kompas TV. 3 buah drone asing yang diduga milik Israel, saudara, ditembak jatuh di wilayah Isfahan, Iran. Serangan ini disinyalir menjadi balasan Israel atas serangan Iran pekan lalu. Kami kutip dari kantor berita Al Jazeera, pejabat pertahanan Iran menyatakan benda terbang tak dikenal ditembak jatuh di dekat pangkalan militer Iran. Pemerintah Iran menyebut 3 drone itu berhasil ditembak jatuh. Iran kini waspada terhadap serangan balasan Israel. Ketegangan meningkat setelah pengeboman Israel di konsulat Iran di Suriah dan serangan Iran sebagai balasannya. Sebelumnya serangan Iran ke Israel menggunakan senjata drone Shahid 136 kamikaze UAV. Drone ini memiliki kecepatan 185 km per jam dengan jangkauan 2.500 km dan sulit dideteksi radar. Jarak antara Israel dan Iran sejauh 2.294 km. Serangan Israel ke Iran melewati 2 negara, yakni Irak dan Yordania. Sementara negara tetangga keduanya diantaranya Kuwait, Lebanon, dan Suriah. Konflik Iran-Israel turut dipicu arogansi serta agresi Israel di Palestina. PBB tidak berkutik menghentikan serangan bertubi-tubi di Palestina hingga menewaskan 33.000 lebih orang. Konflik ini turut memicu ketegangan regional dan global. Negara sekutu Israel antara lain Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Yordania, dan beberapa negara Uni Eropa seperti Jerman, Prancis, serta Italia. Sementara negara sekutu Iran antara lain Lebanon, Suriah, Rusia, Irak, Tiongkok, Yaman, dan Korea Utara. Israel diduga melakukan serangan balasan ke Iran di wilayah Isfahan setelah warga mendengar 3 ledakan. Sebelumnya, serangan Iran dilakukan dengan meluncurkan ratusan rudal. Kondisi ini pun membuat kawasan Timur Tengah memanas. Besar kemungkinan berdampak pada Indonesia. Lalu bagaimana sikap pemerintah dan kondisi WNI di kawasan Timur Tengah yang terdampak serangan ini? Kami bahas selengkapnya bersama pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman, dan kami masih terus menghubungi Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha. Selamat malam Bu Dina. Malam Mbak Cindy. Baik Bu Dina, menanggapi kondisi di Timur Tengah ketika Israel mengatakan kami akan merespons
serangan balasan dari Iran, dan kemudian di Iran di wilayah Isfahan didengar ada 3 ledakan sebelumnya dengan klaim bisa menjatuhkan 3 drone asing. Menurut Anda apakah saring balasan serangan antara Israel dan Iran ini masih akan terus berlanjut? Ya, tentu buat Israel sendiri dia sangat berkepentingan ya melakukan serangan balasan karena serangan Iran tanggal 13 April yang lalu, 13-14 April yang lalu itu betul-betul sudah mempermalukan Israel ya. Iron Dome yang disebut-sebut sangat canggih ternyata kelabakan ya dengan strategi Iran yang menghujani dengan drone dulu di awal sampai tersaturasi, baru akhirnya kemudian masuklah rudalnya dan tepat mengenai sasaran yaitu pangkalan militer Israel. Nah, jadi Israel memang perlu menyelamatkan mukanya dengan melakukan serangan balasan. Tapi yang terjadi hari ini, meskipun media massa internasional di awal-awal itu sedemikian luas yang memberitakan bahwa telah ada serangan balasan, itu sebenarnya dari pihak Israel sendiri kan menyatakan tidak ada gitu ya, tidak ada pernyataan sebenarnya, dan kemudian juga dari pihak Iran menyatakan bahwa itu sebenarnya ada quadcopter yang datang dari dalam wilayah Iran sendiri. Kemudian pertanyaannya, terus siapa ini yang melemparkan quadcopter itu sehingga kemudian akhirnya sistem pertahanan udara Iran bereaksi sehingga memunculkan bunyi ledakan itu. Ini kemungkinan besar adalah kelompok sel-sel tidur teroris yang ada di Iran yaitu MEK itu yang memang selama ini juga berkali-kali melakukan serangan teror di dalam Iran. Sehingga saya pikir kita masih perlu menunggu ya, belum ada kepastian seperti apa, apakah Israel nanti betul-betul akan menyerang, karena yang sekarang kan belum gitu ya. Tapi kalau betul-betul menyerang memang dampaknya luar biasa ya, akan menyeret dunia dalam sebuah situasi yang sangat sulit karena pasti akan terjadi perang regional kalau memang Israel melakukan serangan, karena sudah diancam juga oleh Iran bahwa Iran akan melakukan balasan. Artinya ini akan melibatkan negara-negara di sekitar. Tapi harus dipastikan dulu berarti Ibu Dina, ini drone asing ini punya siapa? Apakah betul milik Israel atau tadi dikatakan oleh Bu Dina kelompok teroris di Iran? Kalau kan selama ini Israel juga kemarin menyatakan akan merespons meskipun belum dijelaskan kapan dan bagaimana responsnya. Dikhawatirkan oleh Bu Dina kalau itu memang terjadi dan pecah akan menyeret negara-negara yang ada di sekitarnya. Menurut Anda negara mana yang paling berisiko terseret dalam ketegangan antara Iran dan Israel ini? Ya, seandainya Israel memang melakukan serangan secara langsung dari Israel, tentu akan melewati negara-negara lain ya, karena jaraknya kan tadi sudah disebutkan 2.200 itu bisa lewat Jordan, Arab Saudi ke Iran atau lewat Irak ya, Jordan, Irak ke Iran. Nah, pihak Iran sendiri sudah menyatakan siapapun yang membantu Israel dalam serangan itu juga akan menjadi sasaran. Dan juga kita tahu ada banyak pangkalan militer Amerika Serikat ya di sekitar Irak, di sekitar Iran, dan serangan Israel ke Iran kalau memang jadi dilakukan itu mau nggak mau pasti akan dibantu oleh Amerika Serikat karena tidak mungkin sendirian. Kemarin juga waktu Israel harus menangkal serangan drone dan misil dari Iran itu kan juga dibantu ya oleh Amerika Serikat, oleh Prancis, oleh Jordan. Nah, kalau kemudian Iran juga membalas ke berbagai pangkalan militer Amerika yang ada di negara di kawasan, itu ada di Kuwait, di Bahrain, di Qatar, artinya kan semua negara akan terlibat dalam perang ini. Ya. Jadi, yang paling kita khawatirkan jangan sampai ini terjadi, sehingga memang yang diharapkan adalah Israel bertindak rasional, gitu ya. Artinya rasional itu apa? Ya sudah, jangan seret negara-negara lain untuk terlibat dalam perang regional ini. Bagaimana dengan posisi Yordan? Karena kan kemarin dia sempat juga menembaki beberapa rudal Israel yang, rudal Iran yang melewati wilayah udaranya. Kemudian dianggap Yordan berada di kubu Israel. Posisinya bagaimana sebenarnya, Bu Dina? Membedakan antara rakyat atau bangsa Jordania gitu ya dengan elitnya. Nah, kalau bangsa Jordania, rakyat Jordania itu sudah berminggu-minggu itu demonstrasi terus besar-besaran ya untuk mengecam Israel dan kemudian juga meminta agar pemerintahnya membantu Palestina gitu ya, membantu perjuangan bangsa Palestina menghentikan genosida Israel. Tapi
elit kan berpikirnya berbeda ya, elit Jordania. Dia negara monarki dan kalau kita lihat sejarahnya bagaimana Raja Jordania ini bisa duduk di tampuk kekuasaan itu kan juga atas bantuan Inggris waktu itu ya. Sehingga memang sejak awal monarki Jordania ini memang sifatnya inferior gitu ya terhadap kekuatan Barat, sehingga memang belum muncul keberanian untuk melawan kehendak Amerika Serikat, kehendak Barat, dan masih memilih untuk memikirkan posisinya gitu ya. Padahal kalau dia memikirkan bangsanya, national interest-nya sendiri, sebenarnya kalau dia memutuskan untuk membantu Palestina, dia akan mendapatkan dukungan yang sangat besar dari rakyatnya dan dari yang lain. Masing-masing pihak baik Israel dan juga Iran punya negara-negara sekutu sendiri-sendiri. Kalau ini akan semakin meningkat eskalasi ketegangan di Timur Tengah, apakah negara-negara sekutu ini juga akan ikut terlibat, Bu Dina? Sejauh ini yang saya dapatkan informasinya adalah ini ya, misalnya seandainya Israel mengirimkan rudal dari wilayah Israel secara langsung, itu Rusia dikabarkan gitu ya berjanji untuk menangkal rudal tersebut dengan sistem pertahanan udaranya sehingga tidak atau batal masuk ke Iran gitu ya. Itu kemudian misalnya China sejauh ini kita lihat masih memberikan bantuan dari sisi diplomatik ya di Dewan Keamanan PBB, tapi juga saya pikir bantuan terbesar yang diberikan China adalah bantuan ekonomi ya. Deal-deal ekonomi antara Iran dan China itu sangat membantu perekonomian Iran yang diembargo oleh Amerika Serikat. Dan kemudian juga sistem intelijen itu dikabarkan juga ada bantuan juga dari China dan Rusia. Sementara kalau Irak, Suriah, Lebanon itu kita juga tahu sejak selama 6 bulan ini meskipun bukan state ya, bukan negara ya. Jadi Lebanon itu berperan adalah Hizbullah. Hizbullah kan bukan negara tapi sebuah organisasi. Kemudian sama ya memberikan serangan ke Israel. Jadi ada koordinasi gitu ya antara Lebanon, di Irak dan juga dari perlawanan dari Suriah. Baik, Indonesia ingin berpartisipasi untuk menahan supaya tidak terjadi peningkatan ketegangan di Timur Tengah. Target dari pemerintah adalah deeskalasi yang kemudian dipesankan Presiden kepada Menteri Luar Negeri. Bagaimana peran Indonesia untuk menyuarakan deeskalasi ketegangan Iran dan Israel, terutama di tingkat di PBB kan kita tahu tidak berkutik, seakan-akan tidak berkutik ketika menghadapi Israel. Bagaimana Indonesia berperan, Bu Dina? Sejauh ini kan yang dilakukan oleh Indonesia, oleh Menteri Luar Negeri adalah melakukan diplomasi ya. Mendekati aktor-aktor yang berperan untuk mengambil tindakan yang memang diperlukan. Dalam hal ini kalau terkait dengan Iran itu Indonesia dan Iran kan berhubungan sangat baik sehingga komunikasinya juga baik dan beberapa hari yang lalu juga sudah ada telepon ya, percakapan telepon antara Menteri Luar Negeri Iran dan Menteri Luar Negeri Indonesia. Tapi kemudian pertanyaannya kan sebenarnya akarnya di Israel ini ya. Apa yang bisa menghentikan aksi-aksi serangan Israel ini ke Gaza, juga potensi serangan ke Iran, itu satu-satunya yang punya kekuatan saat ini adalah Amerika Serikat. Kenapa? Karena suplai senjata, suplai dana, dukungan diplomatik itu kan diberikan oleh Amerika Serikat. Sementara Amerika selalu melakukan veto di PBB. Ya, gimana? Bu Dina. Ya, suaranya kurang jelas barusan. Sementara Amerika sering melakukan veto di PBB. Ya betul, berarti kan obstacle terbesarnya di Amerika ini ya. Artinya kalau Indonesia mau berperan, ya yang paling harus didekati adalah Amerika Serikatnya gitu ya. Dan kita perlu menggunakan apa yang kita punya atau daya tawar apa yang kita punya gitu ya, untuk bisa memberikan tekanan kepada Amerika supaya Amerika Serikat tidak lagi mendukung Israel dengan tanpa syarat seperti selama ini. Oke, baik. Kita tunggu nanti bagaimana Indonesia berperan untuk melakukan deeskalasi sesuai dengan target pemerintah untuk bisa menahan supaya eskalasi atau ketegangan di Timur Tengah bisa mereda. Terima kasih Bu Dina Sulaiman sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.
Saudara, taklukkan Australia 1-0, Garuda Muda menjaga asa ke babak 8 besar Piala Asia U23. Kami akan mengulasnya sesaat lagi. Jumpa kembali di Gelar Perkara. Peristiwa kriminal selalu menjadi berita menarik yang perlu dicermati. Polisi menyebut kekasih Tamara berupaya menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali. Menunjukkan bahwa korban memang kekurangan oksigen. Motif, alibi, kronologi. Kami telusuri setiap unsur dari kasus yang terjadi. Gelar Perkara, Sabtu, pukul 6 petang, live di Kompas TV. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Idul Fitri 1445 Hijriah jatuh pada esok hari. Selalu ada cara untuk berbagi kebaikan. Mulai dari hal kecil, bisa menghasilkan energi yang luar biasa yang menyatukan kita. Rayakan kemenangan dengan energi kebersamaan tanpa batas. Pertamina, Energisia! Mah kambuh bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Halo teman jalan, ikuti petualangan Oki Hans ke Pengalengan. Pacu adrenalin dengan rafting di Sungai Palayangan, bermain ATV sambil petik stroberi di DMS Adventure. Pengalengan punya. Menginap di Regan Locks Camp. Wow, indah banget ya. Serta mengunjungi KPBS Pengalengan sambil beli oleh-oleh. Jalan-jalan, wisata Pengalengan bukan kaleng-kaleng. Minggu 21 April pukul 10:30 siang di Kompas TV. Pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia berhasil meraih kemenangan di ajang Piala Asia U23. Kemenangan 1-0 atas Australia membuka asa Garuda Muda lolos ke babak selanjutnya. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan atas Australia di Piala Asia U23. Bermain di Stadion Abdullah bin Nasir bin Khalifa Doha, Australia memiliki peluang unggul lebih dulu setelah pemain belakang timnas Komang Teguh dinyatakan handsball di area penalti. Namun tendangan penalti Muhammad Torre berhasil digagalkan kiper Hernando Aris Sutatyadi. Jelang akhir babak pertama, sundulan Komang Teguh berhasil membobol gawang Australia setelah mengubah arah tendangan Nathan Choi Aon. Tertinggal 1-0 di babak kedua, Australia terus menekan pertahanan Indonesia. Namun hingga wasit meniup peluit akhir, skor 1-0 tidak berubah. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, menyatakan lawan Australia merupakan laga yang berat. Namun anak asuhnya telah banyak berkembang dan memiliki mental yang kuat. 워낙 호주가 좋은 팀이고 신체적인 조건이나 스피드나 개인 기량이나 모든 게 우리보다 낫기 때문에 힘든 경기가 될 것이다 생각했고 뭐 경기는 힘들었지만 우리 선수들이 이제는 많이 좋아지고 있고 포기하지 않으면 된다고 주문했던 부분, 그리고 선수들한테 내가 볼을 차기 위해서 자신 있는 플레이를 했으면 좋겠다는 것이 오늘 좀 잘 맞아떨어지지 않았나. 선수들 개개인이 모두가 열심히 뛰었고 잘 해줘서 오늘 좋은 결과가 있었다. 그렇게 보여집니다. Sementara pelatih timnas Australia, Tony Fitmar, secara khusus memuji penampilan kiper Indonesia. Para pemain Indonesia juga mampu bertahan dan membuat pemain Australia frustasi. Their goalkeeper had a unbelievable game, plus also their defending was
They threw their bodies at everything, and that just became, I think, frustrating for our players. But yeah, I can't fault how we played. Dengan raihan 3 poin ini, Indonesia kini menempati peringkat kedua klasemen grup A, sekaligus menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Garuda Muda berada di bawah tuan rumah Qatar yang di laga kedua meraih kemenangan atas Yordania. Laga terakhir Indonesia akan menghadapi Yordania pada hari Minggu nanti. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ulas pertandingan Garuda Muda lawan Australia semalam dan bagaimana peluang Indonesia di laga berikutnya bersama pengamat sepak bola Bung Kusnaini. Bung Kus, selamat malam. Kita apresiasi ini perjuangan Garuda Muda sampai bisa mengalahkan Australia 1-0 dengan yang luar biasa. Ada penyelamatan yang gemilang dari kiper kita Hernando Ari. Kalau catatan Bung Kus, apa yang jadi kunci kemenangan Garuda Muda melawan Australia semalam? Iya, sebetulnya secara permainan kita harus akui bahwa sebetulnya Australia bermain cukup bagus ya. Artinya meskipun kita menang, kalau kita menggunakan pendekatan statistik, sebetulnya kita bisa dibilang kalah dalam segala hal ya. Kita kalah dalam penguasaan bola, kita kalah dalam jumlah peluang, kita kalah dalam jumlah umpan. Kelebihan kita cuma satu, kita mencetak 1 gol, Australia tidak. Menurut saya salah satu faktor yang membuat Australia tidak bisa mencetak gol itu adalah keberanian pemain-pemain kita untuk terus melakukan pressing ya. Setiap kali pemain Australia punya peluang, pemain kita melakukan pressing dengan sangat baik, melakukan upaya untuk mencegah lawan leluasa mengarahkan bola, menendang atau menyundul ke gawang kita, sehingga akhirnya peluang Australia yang begitu banyak, saya mencatat kalau tidak salah ada 21 peluang bagi Australia, itu tapi hanya 4 yang on target. Artinya itu kerja keras para pemain tidak memberi ruang kepada pemain lawan untuk leluasa mengeksekusi. Kalau kita bandingkan juga secara statistik, sepanjang pertandingan kita nih bikin 17 intercept. Itu saya pikir jumlah yang sangat banyak. Yang menurut saya sebagian intercept itu adalah intercept berupa upaya menghalangi upaya Australia melepaskan tendangan atau sundulan ke gawang kita. Ini jadi saya pikir yang harus diapresiasi di samping kiper Hernando yang luar biasa adalah kerja keras seluruh pemain. Baik, kerja keras seluruh pemain sehingga bisa membawa Indonesia meraih 3 poin ya saat ini di penyisihan grup. Kalau Coach Sintayong menilai laga melawan Australia kemarin berat, tapi Anda melihat apakah memang seberat itu? Tadi statistik sudah dibicarakan oleh Bung Kus, tapi pemain kita juga ikut berkembang sehingga kita bisa meraih kemenangan. Iya, saya pikir pertandingan lawan Australia sebetulnya lebih berat dibanding ketika melawan Qatar di laga sebelumnya ya. Secara permainan kelihatan sekali bahwa Australia ini lebih rapih mainnya, lebih terorganisasi. Mereka juga punya pemain-pemain yang skillnya cukup bagus, termasuk striker mereka. Dan ini membuat Indonesia betul-betul tertekan. Sebetulnya kalau misalnya Australia lebih klinis juga dalam penyelesaian akhir, itu juga akan merepotkan. Apalagi mereka punya 1 peluang melalui penalti ya. Nah, dari pelajaran tentang adanya penalti bagi Australia ini, saya pikir Sintayong juga harus melakukan evaluasi terhadap pemain-pemain kita agar bermain lebih rapi, lebih disiplin di pertahanan, sehingga kita jangan sampai setiap pertandingan ada hukuman penalti bagi Indonesia. Ini tentu semakin merepotkan kalau kita setiap saat harus berhadapan dengan hukuman penalti seperti itu. Kalau secara mental juga sudah jauh meningkat ya, karena kalau dari pertandingan di Qatar kan kita menduga ada peran wasit di situ memberikan keuntungan kepada Qatar dan merugikan Indonesia. Tapi ketika melawan Australia kita sudah bisa bangkit begitu ya Bung Gus? Betul, saya pikir salah satu yang membuat kita bisa bermain seperti kemarin adalah peran pemain-pemain yang sudah pernah membela timnas senior ya. Pelatih Australia bilang ada 10 pemain Indonesia yang sebelumnya memperkuat timnas senior, karena mereka kebetulan Australia bertemu Indonesia di Piala Asia Senior ya, sehingga mereka tahu kekuatan Indonesia. Kehadiran pemain-pemain yang sudah punya jam terbang bersama timnas senior terlihat membuat kita meskipun digempur habis-habisan sepanjang babak kedua itu bisa bermain relatif lebih tenang, berhasil melakukan banyak intercept, berhasil menutup ruang gerak lawan. Jadi saya pikir pilihan Sintayong selama ini banyak menyisipkan pemain muda di timnas senior, ini dampaknya terlihat di pertandingan kemarin, membawa dampak yang positif bagi mentalitas bertanding pemain-pemain timnas U23. Oke, kita masih akan melawan Yordania di penyisihan grup ini. Gimana sih sebenarnya kekuatan Yordania nih, Bung Kus?
Ya, kalau kita melihat kemarin bagaimana Jordania tampil sangat baik ketika menghadapi Qatar dan baru kalah di menit terakhir di perpanjangan waktu yang begitu panjang. Ini juga menunjukkan bahwa Jordania bukan tim yang bisa dianggap enteng ya. Dan jangan lupa ini pertandingan terakhir nanti ini sangat menentukan bagi Jordania maupun Indonesia. Jadi kalau Jordania yang menang, maka Jordania punya peluang sangat besar untuk menjadi peringkat kedua di bawah Qatar. Sekarang ini kan Qatar sudah pasti lolos ya. Tapi peringkat kedua itu nanti akan ditentukan selain oleh poin, berikutnya head to head ya. Kalau misalnya Australia menang mengalahkan Qatar, kemudian Jordania juga mengalahkan Indonesia, itu nanti head to headnya Jordania dengan Australia. Tapi kalau Indonesia yang mendapatkan poin menghadapi Jordania, kemudian di pertandingan yang lain Qatar dikalahkan oleh Australia, kita menang head to head lawan Australia karena kita mengalahkan Australia. Karena itu di pertandingan besok nanti lawan Qatar sangat penting kita mendapatkan poin. Jadi 1 poin setidaknya itu akan memastikan kita tidak bisa dilewati oleh Jordania, tidak bisa dilewati oleh Australia. Meskipun kita tahu kalau peringkat pertama rasanya sudah sulit digeser dari Qatar ya. Nah, kekuatan Indonesia gimana ketika nanti melawan Yordania? Ivar Jenner kan akhirnya bisa main lagi setelah kemarin mendapat 2 kali kartu kuning dan berujung kartu merah. Untuk melawan Yordania nanti Ivar akan bisa bermain. Kekuatan kita gimana? Iya, ini sangat menggembirakan tentunya bagi pelatih maupun para pendukung timnas karena melawan Jordania bisa dibilang untuk pertama kalinya kita full tim. Jadi sesudah laga ketiga kita baru full tim. Karena jangan lupa Justin Hubner juga kemarin baru main di 15 menit terakhir. Iya, jadi kekuatan kita akan berbeda ketika melawan Jordania nanti. Justin akan bisa main dari awal, Ivar juga akan bisa memimpin lapangan tengah dari awal. Adanya Justin, adanya Ivar di lapangan tengah, itu akan membuat lini tengah kita akan lebih baik lagi. Kemarin saya menyarankan ketika menghadapi Australia kan, kuatkan lapangan tengah, jangan beri ruang bagi mereka berkembang, dan itu sebetulnya sulit sekali untuk dilakukan oleh para pemain kita ya, dengan materi pemain yang agak terbatas. Tapi mereka mampu melakukan itu. Saya bayangkan kalau ada Justin, ada Ivar Jenner, saya yakin mereka akan bisa lebih siap untuk menguasai lapangan tengah atau paling tidak membuat lapangan tengah tidak mudah dikuasai oleh lawan. Komposisi terbaik kita saya pikir di laga ketiga nanti lawan Jordania. Oke, Jordan bukan lawan yang mudah, tapi Indonesia tampil dengan kekuatan full tim di Timnas U23. Ya, ketika bertemu, siapa yang lebih unggul menurut Anda, Bungkus? Ya, saya optimis dengan permainan yang terus berkembang, kita akan bisa minimal meraih 1 poin ya. Karena bagaimanapun saya pikir Sintayong juga harus sangat hati-hati melihat bagaimana permainan Jordania kemarin. Dia mungkin tidak akan juga bermain terlalu terlalu overconfidence dengan mencoba bermain terlalu agresif, tapi tetap menjaga keseimbangan permainan seperti ketika melawan Australia. Apalagi kita tidak wajib menang, tapi minimal harus poin. Itu saya pikir kunci yang akan menjadi pertimbangan pelatih juga. Baik, Bungkus, kalau kita mendapat nilai imbang atau 1 poin, artinya kita kan bergantung nasib Timnas U23 ini dengan hasil Qatar melawan Australia. Kalau Qatar bisa mengalahkan Australia, maka kita lolos sebagai runner up dan dengan hasil imbang melawan Jordania. Tapi kalau Qatar kalah dari Australia dan kita tetap imbang, peluangnya gimana? Hasilnya akan sama poin kita dengan Australia, tapi kita menang head to head lawan Australia. Itu yang saya pikir perlu dipahami. Kita menang head to head lawan Australia karena kita mengalahkan Australia. Oke, peluang Indonesia dengan segala dinamikanya nanti kita bergantung pada Qatar dan Australia dan bagaimana kita melawan Jordania. Tapi peluang Indonesia bisa lolos ke babak selanjutnya Timnas U23 besarkah, Bungkus? Ya, insya Allah ya, tanpa bermaksud mendahului takdir ya, tanpa bermaksud takabur. Kalau melihat progres permainan, insya Allah kita bisa mendapatkan poin melawan Jordania dan bisa melaju ke fase berikutnya. Oke, dari lini depan, apakah harus ada evaluasi yang dilakukan oleh Sintayong untuk semakin mempertajam serangan kita? Iya, sudah dilakukan sebetulnya evaluasi ya, tapi masalahnya stok pemainnya memang tidak terlalu banyak. Kemarin kan di pertandingan kedua, salah satu strategi yang dilakukan oleh Sintayong adalah memainkan pemain yang diharapkan bisa mendobrak Kelly Schroyer, dan itu cukup berhasil ya. Tapi memang untuk mencetak gol, kita butuh lebih dari sekedar orang yang bisa mendobrak, tapi juga mencetak gol. Nah, masalahnya pencetak gol terbaik kita, Ramadan Sananta, belum bisa main. Belum bisa main, ya, kartu merah juga. Iya. Dan Rafael Struijk seperti sering saya katakan, ini bukan tipe pemain nomor 9, tapi lebih sebagai seorang pendobrak seperti halnya Kelly Schroyer. Karena itu memang problem kita adalah di depan, kita tidak punya pemain yang betul-betul bisa menjadi target man, bisa menjadi goal scorer, dan itu yang membuat kita, saya sarankan bermain lebih konservatif, menjaga keseimbangan pertahanan dan serangan. Karena kita hanya butuh 1 poin.
Baik, kita hanya butuh 1 poin. Mudah-mudahan asa ini dijaga terus oleh timnas U23 sehingga kita bisa melangkah lebih jauh di Piala Asia U23. Terima kasih Bung Kusnaini sudah berbagi analisa bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam. Saudara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menegaskan akan menindaklanjuti pernyataan Presiden Jokowi soal indikasi tindak pidana pencucian uang lewat aset kripto yang mencapai 139 triliun rupiah. Friska Clarissa akan hadir usai jeda membahas hal ini. Ketahui ragam informasi yang menjadi perhatian publik, peristiwa unik, menarik, dan ramai di media sosial, menegangkan hingga mengharukan dari berbagai sisi kehidupan, politik, hukum, kriminal, sosial, melibatkan masyarakat, selebritas, hingga tokoh penting. Tetap update bersama Pop News. Setiap Sabtu dan Minggu, pukul 9:30 pagi, di Kompas TV. Ini ada baik di belakang Benung. Benung udah berapa kali sih nyoba ya? Punya sesuatu yang spesial, misal bumbunya atau ayamnya yang puli bumbu di dalamnya. Lagi ada di dekat Masjid Nabawi. Enaknya dia nih kalau di sini kalau digoreng ikannya tuh nggak ada minyaknya. Ikan-ikannya dari mana aja nih? Iya, Saudi. Tapi fresh ini. Fresh. Tapi yang istimewa itu daging kambingnya. Kambingnya kambing muda, bakaran di atas batu 1,5 jam montas. Cerita Rasa, Sabtu 20 April pukul 10:30 siang, Kompas TV. Informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Didukung oleh Woi, jaim dong. Jaim dong. Apa sih jaim-jaim? Jaga imun dengan Hydro Koko. Air kelapa asli, segar, dan sehat. Minum Hydro Koko setiap hari. Bantu jaga imun. Tulang kaku kayak robot. Faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitun ya. Bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Apa? Bye tulang kaku. Bye-bye faktor U. Entrasol. Belas orang jadi korban kebakaran ruko toko bingkai di Jalan Mampang, Perapatan Raya, Jakarta Selatan. 7 diantaranya meninggal dunia. Evakuasi 7 korban meninggal baru dilakukan petugas pagi hari setelah api dinyatakan padam akibat kebakaran yang terjadi semalam. 7 korban meninggal ditemukan di dalam satu ruangan di lantai 2, sementara 5 korban luka sudah mendapat perawatan dan dirujuk ke beberapa rumah sakit. Kesal karena ada masa tandingan, unjuk rasa mengawal Hakim MK terlibat kericuhan dengan kelompok pendukung Mahkamah Konstitusi di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat siang. Kelompok massa mengawal Hakim MK jelang putusan sengketa Pilpres, langsung merangsek ke Taman Patung Kuda yang sudah dibarikade pihak polisian Jumat siang. Aksi saling lempar batu dan botol terjadi antara 2 kelompok massa pro dan kontra. Petugas kepolisian langsung menyiapkan barikade untuk menghalau massa 2 kubu. Ratusan penumpang tujuan Ternate dan Manado tertahan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Maros, Sulawesi Selatan. Mereka menunggu kepastian penerbangan untuk pemberangkatan pasca erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara. Saat ini, ada 2 rute penerbangan yang dibatalkan dari Bandara Sultan Hasanuddin akibat erupsi Gunung Ruang, yaitu tujuan Manado dan Ternate. Tak sedikit juga penumpang terpaksa melakukan refund tiket pada maskapai penerbangan akibat pemberangkatan ke daerah tujuan belum ada kepastian. Woi, jaim dong.
Jaim dong! Apa sih jaim-jaim? Jaga imun dengan Hydro Coco. Air kelapa asli, segar, dan sehat. Minum Hydro Coco setiap hari. Bantu jaga imun. Tulang kaku kayak robot. Faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Kenapa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Mah kambuh bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Masih disapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Menyusul perkembangan teknologi, Presiden Joko Widodo berpesan pada jajarannya untuk mewaspadai cara baru para pelaku tindak pidana pencucian uang. Salah satu pola baru berbasis teknologi bagi pelaku TPPU yaitu melalui aset kripto. Presiden Jokowi mengungkapkan indikasi pencucian uang melalui aset kripto sebesar 139 triliun rupiah. Selain aset kripto, pelaku tindak pidana pencucian uang juga memanfaatkan beberapa instrumen aset virtual seperti non-fungible token atau NFT, uang elektronik, hingga artificial intelligence atau AI. Berbagai cara dilakukan pelaku kejahatan pencucian uang untuk menyamarkan hasil kejahatannya. Lalu apa saja temuan PPATK terkait indikasi tindak pidana pencucian uang lewat aset kripto? Dan bicara soal aset kripto ini, Saudara, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya mewaspadai pola baru pelaku tindak pidana pencucian uang atau TPPU lewat aset kripto. Jokowi mengungkap indikasi pencucian uang di aset kripto mencapai 139 triliun rupiah. Menurut Jokowi, selain aset kripto, ada beberapa instrumen lain yang berisiko dimanfaatkan oleh pelaku TPPU melalui aset virtual seperti NFT, uang elektronik, hingga kecerdasan buatan untuk mengotomatisasi transaksi. Presiden mengatakan dan mengingatkan bahwa penanganan TPPU harus dilakukan secara komprehensif. Salah satu upayanya adalah dengan mendorong Undang-Undang Perampasan Aset dan Pembatasan Uang Kartal ke DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Bahkan data Crypto Crime Report menemukan ada indikasi pencucian uang melalui aset kripto ini sebesar 8,6 miliar US dollar di tahun 2022. Ini setara dengan 139 triliun rupiah secara global. Bukan besar, tapi sangat besar sekali. Ini artinya pelaku TPPU terus-menerus mencari cara-cara baru. Nah, ini kita tidak boleh kalah canggih. Upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara, sehingga perampasan aset jadi penting untuk kita kawal bersama. Kita tahu kita telah mendorong mengajukan Undang-Undang Perampasan Aset pada DPR dan juga Undang-Undang Pembatasan Uang Kartal ke DPR. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menegaskan bakal menindaklanjuti pernyataan Presiden Joko Widodo soal indikasi tindak pidana pencucian uang lewat aset kripto yang mencapai 139 triliun rupiah. PPATK mengungkap pengusaha dan politisi merupakan profesi berisiko tinggi untuk mencuci uang lewat aset kripto. PPATK menyebut telah melakukan pemetaan soal potensi pencucian uang lewat aset kripto. Menurut PPATK, pengusaha dan politisi paling berisiko melakukan TPPU lewat aset kripto.
Sementara tindak pidana asal pencucian uang lewat kripto adalah korupsi dan narkotika. PPATK bilang indikasi pencucian uang lewat kripto yang diungkap Presiden segera ditindaklanjuti. Tentu ya, apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat 22 tahun PPATK, pada saat Presiden lecture kemarin di Istana bahwa ada indikasi 8,9 miliar US dollar atau setara dengan 139 triliun per tahun ya, dana global dari aset kripto itu terindikasi tindak pidana pencucian uang yang tentu PPATK akan tindak lanjuti. Dari sisi profesi, itu pengusaha dan political expert person itu menjadi pengusaha yang berisiko tinggi melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan aset kripto. Sementara pemerintah mengungkap ada indikasi tindak pidana pencucian uang menggunakan aset kripto. Nilainya tak tanggung-tanggung, yaitu mencapai 8,6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 139 triliun rupiah. Dari data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi terungkap jumlah investor kripto di Indonesia terus bertambah. Pada 2022 ada 16,7 juta investor kripto dengan total nilai transaksi 306,4 triliun rupiah. Pada 2023, jumlah investor naik menjadi 18,51 juta, namun total transaksinya menurun ke 149,25 triliun rupiah. Di Januari 2024, ada 18,83 juta investor dengan total transaksi 21,57 triliun rupiah. Kemudian di Februari 2024 angkanya naik lagi menjadi 19 juta investor yang transaksinya mencapai 30 triliun rupiah. Lalu apa saja temuan PPATK terkait indikasi tindak pidana pencucian uang lewat aset kripto? Kita akan berbincang dengan PLT Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Trihartono. Selamat malam Pak Danang. Selamat malam Mbak Friska dan pemirsa semuanya. Terima kasih, selamat malam. Bicara soal pasca Presiden Jokowi mewanti-wanti soal adanya indikasi TPPU lewat aset kripto, PPATK bilang sudah menindaklanjuti. Nah, seperti apa bentuk tindak lanjutnya Pak? Karena jumlahnya besar sekali, 139 triliun rupiah. Ya, Mbak Friska dan pemirsa semuanya, jadi memang nilai 139 triliun seperti yang disampaikan Bapak Presiden itu adalah nilai secara global berdasarkan riset beberapa lembaga yang fokus tentang crime maupun pencucian uang terkait dengan aset kripto. Lalu yang kedua adalah tentu kami sangat memperhatikan dan serius menindaklanjuti arahan tersebut. Yang pertama adalah bahwa pedagang fisik aset kripto ini berdasarkan Undang-Undang 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang itu dikategorikan sebagai pihak pelapor kepada PPATK. Jadi apabila mereka menemukan indikasi transaksi mencurigakan melalui pedagang fisik aset kripto tersebut, itu wajib melaporkan kepada PPATK. Nah, terkait dengan hal tersebut, tentu kami bekerja sama dengan Bapepti selaku lembaga pengawas pengatur saat ini dan nantinya berpindah ke OJK berdasarkan Undang-Undang P2SK, kami akan meningkatkan audit kepatuhan maupun terkait dengan pembinaan kewajiban pelaporan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa secara sistem kami juga tentu harus meningkatkan kemampuannya dan kami sudah memiliki sistem yang bisa men-tracing pergerakan aset kripto tersebut dari satu exchanger ke exchanger yang lain. Yang ketiga adalah tentu saja kami harus meningkatkan kemampuan SDM baik di internal PPATK maupun juga nantinya di penegakan hukum. Karena ending dari hasil analisis kami adalah penegakan hukum yang dilakukan oleh berbagai macam aparat penegak hukum yang ada di Indonesia. Nah, tentu saja hal-hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan endingnya adalah meningkatkan
pengembalian aset terkait dengan kejahatan-kejahatan pencucian uang yang dilakukan di Indonesia. Demikian, Mbak. Secara terbuka, kalau boleh jujur, apakah tadi sudah bisa tracing, tapi apakah sudah maksimal untuk men-trace adanya dugaan TPPU di aset kripto? Yang tentu kalau kata Pak Jokowi juga kan kata Pak Presiden bahwa teknologinya ini semakin canggih. Nah, apakah kita memang sudah ke sana begitu? Karena secara aturan, secara undang-undang tentu kita masih tertinggal dengan tindak pidana yang memanfaatkan teknologi. Ya, sistem yang kami miliki ini juga dimiliki oleh berbagai FIU di dunia maupun aparat penegak hukum di negara lain. Jadi sesuai dengan standar internasional. Yang kedua adalah bahwa berdasarkan analisis kami dari tahun 2022 sampai dengan 2023 akhir kemarin, kami bisa mengidentifikasi berbagai macam tindak pidana terkait dengan pencucian uang di bidang aset kripto. Itu nilainya mencapai 800 miliar sampai lebih dari 1 triliun rupiah, tergantung nilai pasar saat itu, karena memang nilai kripto ini kan fluktuatif gitu. Ya. Dan itu dari berbagai macam tindak pidana gitu. Jadi kami sudah bisa mengidentifikasi hal tersebut. Nah, yang sudah dibawa atau juga diserahkan ke lembaga penegak hukum, realnya sudah ada belum, Pak? Karena kalau bicara tindak pidana asalnya, tadi disampaikan juga di liputan sebelumnya, ada narkotika, ada tindak pidana korupsi. Nah, apa sudah ada real laporan yang diserahkan ke lembaga penegak hukum terkait temuan? Sudah. Jadi beberapa tindak pidana yang kita sampaikan kepada penyidik, antara lain adalah penipuan, lalu terkait dengan narkotika, terkait dengan perjudian online, terkait dengan teroris financing, maupun terkait dengan korupsi itu sendiri. Jadi berbagai macam tindak pidana sudah kami sampaikan kepada penyidik. Nah, memang secara tipologi bahwa pencucian uang di aset kripto ini ada dua tipologi ya. Yang pertama adalah terkait dengan aset ke cash, lalu dari aset ke aset yang lain, artinya dari Bitcoin dijual, dibelikan Ethereum dan sebagainya, dipindahkan antar exchanger dan sebagainya. Lalu yang jadi tantangan adalah terkait dengan exchanger yang domisilinya di luar negeri tapi masih bisa diakses oleh warga negara Indonesia di Indonesia. Itu tantangan. Oke, karena pasti ada data lengkapnya, bisa disebutkan Pak, ada berapa yang sudah jadi berkas laporan yang diserahkan ke penegak hukum? Terkait berbagai macam tindak pidana tersebut, lebih dari 10 laporan ke berbagai macam penyidik sudah kami sampaikan, Mbak. Dan penyidik sudah beberapa kasus sudah dilakukan aset freezing, artinya mereka sudah berhasil melakukan pemblokiran maupun penyitaan terkait dengan berbagai macam tindak pidana tersebut. Contoh terakhir misalnya kasus aset kripto yang terkait dengan jaringan narkotika Freddy Pratama kemarin. Tapi by name, by address-nya dari laporan yang sudah masuk, kurang lebih 10 laporan tadi sudah dikantongi? Atau masih banyak yang dalam tahap penyelidikan begitu? Masih belum ada penyidikan, belum diketahui tersangkanya, masih dalam penelusuran aset? Ya, nilai tersebut adalah nilai yang sudah kami sampaikan kepada penyidik. Tentu di dalam proses analisis kami masih ada beberapa kasus yang mungkin nanti kami sampaikan berikutnya juga kepada penyidik. Jadi kami tidak berhenti dan kami terus meningkatkan kemampuan maupun kecepatan dalam melakukan proses analisis tersebut, sehingga apa yang arahan Bapak Presiden dapat kami tindaklanjuti secara maksimal. Demikian, Mbak. Dari yang sudah masuk, yang sudah ditindaklanjuti, yang sudah diketahui name and address-nya, apa profilnya, Pak? Pengusaha, politisi, atau apa? Ya, sebagian besar kalau trennya terakhir ini adalah pengusaha ya. Pengusaha dalam arti mereka terkait dengan tindak pidana penipuan, investasi bodong, lalu terkait dengan narkotika dan perjudian online, itu trennya seperti itu. Tapi expose-nya memang belum ada ke publik sampai sekarang ya Pak, pasca Pak Jokowi tadi mewanti-wanti itu? Ya, sebenarnya dari beberapa kasus sudah terekspos ya. Ya, terkait dengan yang sedang kami proses tentu tidak dapat diekspos sampai nanti penyidik melakukan penyidikan lebih lanjut dan menemukan
dugaan tindak pidana asal maupun tindak pidana pencucian uangnya. Yang jelas kami terus berproses dan terus meningkatkan kemampuan kami terkait dengan identifikasi maupun analisis pencucian uang di bidang aset kripto ini. Kita tahu betul kalau di payung hukum kita masih ada banyak ruang abu-abu untuk kejahatan yang melibatkan teknologi. Nah, untuk temuan tadi yang sudah berbentuk laporan diserahkan ke penyidik, apa saja pasal-pasal yang bisa disangkakan, terutama untuk menjerat TPPU yang ada di aset kripto ini, dengan pembuktian terbaliknya apa saja yang bisa dikenakan, Pak? Yang jelas kami menggunakan pasal 345 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terkait dengan pencucian uang, karena memang kriteria aset kripto ini agak spesifik, di mana di situ lebih mengarah kepada pemindahan aset ya. Sebenarnya tujuan utamanya adalah mempercepat pemindahan aset antara satu wallet ke wallet yang lain, bahkan ke private wallet maupun melalui peer to peer atau person to person. Nah, itu kecepatan inilah yang nanti diperlukan untuk semua tindak pidana ya. Tindak pidana asalnya juga maupun tindak pidana pencucian uangnya. Demikian, Pak. Jadi semua tindak pidana. Tapi bisakah di-trace betul-betul, Pak, dari sistem yang tadi? Karena kan trafficnya juga tinggi di kripto, pindah dari wallet ke walletnya juga sangat cepat. Bisakah membedakan mana yang ada dicurigai merupakan TPPU, mana yang transaksi biasa saja begitu, Pak, di kriptonya? Ya, tentu saja ada istilahnya red flag atau ada indikasi transaksi seperti apa yang ini ada indikasinya pencucian uang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami juga mendapatkan informasi dari FIU negara lain maupun sumber-sumber lain bahwa telah terjadi misalnya penipuan dari wallet ini di exchange di luar negeri yang larinya ke exchange di Indonesia. Nah, ini yang kami tindak lanjuti. Ada juga informasi misalnya yang baru kami proses, itu juga ada misalnya child sex abuse ini juga sudah menggunakan aset kripto untuk transaksinya. Nah, hal baru seperti ini yang informasinya kami dapat dari berbagai macam sumber, baik di dalam negeri, penyidik, maupun dari luar negeri, FIU counterpart kami, maupun dari open source lainnya. Demikian, Pak. Karena lokusnya juga kan ini jadi tricky. Di ruang maya, apakah juga melibatkan katakanlah Interpol atau pihak lainnya untuk menyidik kasus-kasus indikasi TPPU, Pak? Nah, terkait dengan dalam koridor proses analisis, kami mempunyai kerjasama dengan FIU dari negara lain melalui Egmont Group on Money Laundering. Gitu. Jadi dari kerjasama tersebut kami saling bertukar informasi dan intinya adalah kecepatan bagaimana kita memfreeze. Jadi salah satu kewenangan PPATK adalah menghentikan transaksi terkait dengan dugaan adanya tindak pidana di bidang aset kripto ini. Sehingga apabila ada indikasi pencucian uang di situ, kami bisa menghentikan transaksinya melalui exchanger. Lalu selanjutnya kami sampaikan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti lebih lanjut, apakah dengan pemblokiran maupun dengan penyitaan. Jadi intinya bahwa aset kripto ini tetap dalam koridor yang bisa kita awasi dalam hal ada indikasi tindak pidana dan bisa di tracing maupun bisa disita dan diblokir gitu. Ya. Jadi kuncinya adalah kecepatan di sini. Terakhir kan saat ini juga didorong undang-undang perampasan aset. Nah, bagaimana progresnya untuk mendorong kejahatan-kejahatan salah satunya yang ada di ruang maya seperti TPPU, indikasi TPPU di aset kripto ini, Pak? Ya, terkait dengan RUU perampasan aset, sebenarnya itu adalah semua aset ya, semua aset yang ada indikasi tindak pidana di situ. Jadi bukan hanya terkait dengan aset kripto saja, tapi diharapkan dengan adanya undang-undang tersebut dapat memaksimalkan pengembalian aset hasil tindak pidana atau kerugian negara kepada penerimaan negara kita. Itu intinya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Danang Trihartono. Semoga payung hukum kita juga proses hukum kita bisa mengejar teknologi yang tentunya Pak Presiden Jokowi juga tadi bilang saling berkejaran. Semakin banyak
jenis tindak pidana dan juga ruang yang dilakukan. Terima kasih PLT Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Pak Danang Triharto, telah bergabung di Sapa Indonesia malam. Saudara, kita akan hadirkan informasi berikutnya. Gunung api Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro kembali erupsi Jumat sore. Ratusan warga di sekitar lokasi terpaksa diungsikan. Sini tempat yang paling tepat buat nyalon. Aku ingin mewartakan kepada kalian semua untuk menyaksikan Suci Barbar Show. Jin dan Jun, sekarang nyalek juga. Jin dan Jun. Setiap hari Minggu. Karena keinginan yang banyak itulah akhirnya aku berusaha untuk mencalonkan diri. Jam 10 malam hanya di Kompas TV. Suci Barbar Show, nyalon bos. Nyalon bos. Suci Barbar Show, nyalon bos. Ada yang baru nih, Mr. Tasty Chicken Teriyaki dipanggang khas Jepang dengan teknologi Rito. Siap makan. Rasanya so tasty. Ada seaweed crunch-nya juga, autentik Jepang asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Lengkapi referensi Anda dengan update berita terkini. Banjir akibat luapan debit air sungai Batanghari. Sebagian warga yang tidak mengungsi. Serta perkembangan peristiwa penting di dalam negeri dan mancanegara. Operasi bukanlah untuk menyatukan daerah pemerintahan. 29 desa. Raih informasi sebelum hari berganti bersama Kompas Malam pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Didukung oleh meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa serta memperkuat hubungan antara TNI dan warga sipil. Kodim 0729 Bantul aktif menjalankan program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-119 sebagai salah satu upaya nyata dalam membangun kemandirian dan kesejahteraan. Cerita Militer Makaryo Bangun Bantul, Sabtu 20 April pukul 3 sore di Kompas TV. Jelang putusan sidang sengketa Pilpres 2024 pekan depan, Megawati Soekarno Putri akhirnya ikut mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae. Pengajuan ini dinilai syarat kepentingan dan intervensi. Lantas, akankah amicus curiae mempengaruhi para hakim MK dalam memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024? Simak pembahasannya dalam Dua Arah Amicus Curiae Megawati demi demokrasi atau intervensi, Jumat 19 April pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Masih di Sapa Indonesia Malam, Wakil Presiden terpilih pemilu 2024 Gibran Rakabuming Raka menyebut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto meresahkan. Ini terkait pernyataan Hasto yang menyebut Gibran sering bohongi PDIP. Gibran menanggapi jawaban Hasto yang menyebut dirinya sering bohongi PDIP. Gibran menyatakan yang disampaikan Hasto ke media bernada negatif dan meresahkan. Sering bohong ke PDIP. Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud Mas untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif, tonnya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Itu ya. Wacana pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tampaknya masih wacana kosong. Sekjen PDIP sebut pertemuan hanya dengan pihak yang perjuangkan kepentingan bangsa. Gibran, putra Presiden, mempertanyakan kenapa silaturahmi antara Jokowi dan Megawati dipersulit. Wacana pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri nampaknya masih wacana kosong. Keduanya belum bertemu, meski momen Lebaran sudah lewat sepekan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto bilang, tak ada pertemuan antara Jokowi dan Megawati usai Lebaran. Hasto menegaskan, pertemuan bisa terjadi hanya dengan pihak yang perjuangkan kepentingan bangsa. Ibu Mega dan Pak Jokowi pada saat Lebaran itu sama sekali tidak benar. Tidak ada pertemuan. Kami menjadi benteng demokrasi.
Sehingga pertemuan hanya dilakukan terhadap orang-orang yang memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara. Pernyataan Hasto dibalas putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Gibran mempertanyakan kenapa silaturahmi antara Jokowi dan Megawati dipersulit, bahkan dilarang. Gibran bilang warga dan kader PDIP sangat senang jika Mega bisa memberikan izin bertemu. Warga, kader PDI Perjuangan pasti sangat senang sekali kalau Bu Megawati bisa memberikan izin untuk bertemu. Menteri Investasi yang juga Ketua Tim Kerja Strategis Prabowo Gibran, Bahlil Lahadalia, meyakini Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memiliki perasaan yang sama untuk saling bertemu. Bahlil sebut Jokowi dan Megawati merupakan sahabat dan sosok negarawan sehingga pertemuan itu tak perlu dilakukan terburu-buru. Presiden Jokowi, Ibu Mega ini kan tokoh bangsa. Ya kita lihat aja, pasti mereka punya hati yang baik mereka lah ya. Tidak perlu kita merasa gusur. Pastilah dua tokoh ini kan, dan mereka kan bersahabat ya. Pasti mempunyai jiwa kenegarawan yang baik. Di sisi lain, Ketua Umum Projo yang juga Menkominfo Budi Ari menyebut pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sulit terwujud. Budi menyebut pesimistis terjadinya pertemuan saat ini. Namun Budi mengklaim Jokowi tidak menutup diri untuk bertemu Megawati. Kita kan udah mau kasih aja, ya. Tapi masih berpeluang nggak sih kira-kira? Waktunya masih cukup lah, tergantung lah. Tapi menurut saya sih mana aja, oke aja lah. Pak Presiden kan juga asik-asik aja, nggak ada hambatan. Kalau Mas Jokowi kan orangnya ini santai aja. Mau ketemu rakyat aja oke, apalagi elit. Sebelumnya, rencana pertemuan antara Jokowi dan Megawati disebut-sebut akan digelar usai Lebaran setelah keduanya berseberangan dalam Pilpres 2024. Keduanya mengalami kerenggangan saat kontestasi Pilpres. Tim Liputan Kompas TV. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Gunung api Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro kembali erupsi Jumat sore. Asap tebal kelabu membumbung di atas puncak gunung. Erupsi Gunung Ruang di Sitaro kembali terjadi sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Hingga saat ini Gunung api Ruang masih di level 4 atau siaga. Ratusan warga di sekitar lokasi terpaksa diungsikan. Saat ini posko pengungsian dibuka di Kampung Apengsala di Kecamatan Tagulandang. Pada Kamis malam, erupsi gunung disertai dengan kilatan petir membuat suasana di Gunung Ruang, Kabupaten Sitaro tampak mencekam. PVMBG menaikkan status Gunung Ruang dari level 3 siaga ke level 4 yaitu awas. Kita ke informasi berikutnya, kabar baik dari dunia olahraga. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia berhasil meraih kemenangan di ajang Piala Asia U23. Kemenangan 1-0 atas Australia membuka asa Garuda Muda lolos ke babak selanjutnya. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan atas Australia di Piala Asia U23. Bermain di Stadion Abdullah bin Nasir bin Khalifa Doha, Australia memiliki peluang unggul lebih dulu setelah pemain belakang timnas Komang Teguh dinyatakan handsball di area penalti. Namun tendangan penalti Muhammad Torre berhasil digagalkan kiper Hernando Ari Sutatyadi. Jelang akhir babak pertama, sundulan Komang Teguh berhasil membobol gawang Australia setelah mengubah arah tendangan Nathan Choi Aon. Tertinggal 1-0 di babak kedua, Australia terus menekan pertahanan Indonesia. Namun hingga wasit meniup peluit akhir, skor 1-0 tidak berubah. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, menyatakan lawan Australia merupakan laga yang berat. Namun anak asuhnya telah banyak berkembang dan memiliki mental yang kuat.
뭐 워낙 호주가 좋은 팀이고 신체적인 조건이나 스피드나 개인 기량이나 모든 게 우리보다 낮기 때문에 힘든 경기가 될 것이다 생각했고 뭐 경기는 힘들었지만 우리 선수들이 이제는 많이 좋아지고 있고 포기하지 않으면 된다고 주문했던 부분, 그리고 선수들한테 내가 볼을 차기 위해서 자신 있는 플레이를 했으면 좋겠다는 것이 오늘 좀 잘 맞아떨어지지 않았나. 선수들 개개인이 모두가 열심히 뛰었고 잘 해줘서 오늘 좋은 결과가 있었다, 그렇게 보여집니다. Sementara pelatih timnas Australia, Tony Fittmar, secara khusus memuji penampilan kiper Indonesia. Para pemain Indonesia juga mampu bertahan dan membuat pemain Australia frustasi. Their goalkeeper had a unbelievable game, plus also their defending was they threw their bodies at everything, and that just became I think frustrating for our players. But yeah, I can't fault how we played. Dengan raihan 3 poin ini, Indonesia kini menempati peringkat kedua klasmen grup A, sekaligus menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Garuda Muda berada di bawah tuan rumah Qatar yang di laga kedua meraih kemenangan atas Yordania. Laga terakhir Indonesia akan menghadapi Yordania pada hari Minggu nanti. Tim Liputan, Kompas TV. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memberikan sanksi administrasi disiplin kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sidoari Nias Selatan. Lengkapnya sesaat lagi. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa serta memperkuat hubungan antara TNI dan warga sipil. Kodim 0729 Bantul aktif menjalankan program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-119 sebagai salah satu upaya nyata dalam membangun kemandirian dan kesejahteraan. Cerita Militer, Makaryo Bangun Bantul, Sabtu 20 April pukul 3 sore di Kompas TV. Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya Cindy Sistiarani. Saudara, 2 orang residivis kembali ditangkap polisi setelah terekam CCTV mencuri sepeda motor milik seorang perempuan. Pelaku yang berjumlah 2 orang beraksi saat sore hari ketika suasana sepi. Aksi pencurian berlangsung cepat karena pelaku menggunakan kunci buatan sendiri untuk membobol sepeda motor curian. Berbekal CCTV, polisi menangkap kedua pelaku yang merupakan residivis kasus serupa. Demikian Kompas Update, selanjutnya Anda bisa kembali menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Kompas Update dipersembahkan oleh Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Woi, jaim dong. Jaim dong. Apa sih jaim-jaim? Jaga imun dengan Hydro Coco. Air kelapa asli, segar dan sehat. Minum Hydro Coco setiap hari, bantu jaga imun. Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol, ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Apa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Jelang putusan sidang sengketa Pilpres 2024 pekan depan, Megawati Soekarno Putri akhirnya ikut mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae. Pengajuan ini dinilai syarat kepentingan dan intervensi. Lantas, akankah amicus curiae mempengaruhi para hakim MK dalam memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024? Simak pembahasannya dalam 2 arah amicus curiae Megawati demi demokrasi atau intervensi. Jumat 19 April pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar.
Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Laksa yang beneran sedap. Cobain. Aromanya bikin ngiler. Minyak tebal, kuah gurihnya sedap banget. Bikin nagih. Puas banget. Baru mie sedap Singapura Spicy Laksa dari Wingsfood. 15 menit nunggu buka, berasa di padang gurun, butuh yang segar. Selamat berbuka dengan Floridina. Bulir jeruknya asli, Floridina Koko, cuy Koko Beach-nya segar. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dari Wingsfood. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. 60 menit special report, membuka mata, mengungkap fenomena. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Ada isu menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca ya. Saya pastikan itu tidak ada. Fenomena El Nino, picu peningkatan suhu panas. Selama 60 menit, ikuti, cermati, dan dalami peristiwa yang menjadi perbincangan publik. 60 menit special report, setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Saudara, dalam 3 hari terakhir, Presiden Jokowi bertemu dengan sejumlah tokoh dan pengusaha asing untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara IKN. Hingga kini, mayoritas realisasi investasi IKN berasal dari investor swasta yang mencapai 39,5 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo mendorong Tiongkok membangun transportasi di kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hal itu diungkap Presiden saat bertemu Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi di Istana Presiden Jakarta. Selain itu, Presiden juga menyinggung masalah kereta cepat Jakarta-Bandung dan mendorong alih teknologi hingga kerjasama kereta cepat Jakarta-Surabaya. Lain masih di dalam bidang kerjasama ekonomi, Bapak Presiden mendorong kerjasama pembangunan di IKN termasuk untuk moda transportasi. Selain itu, Bapak Presiden bicara mengenai masalah kereta cepat Jakarta-Bandung dan mendorong adanya alih teknologi serta perlu percepatan penyelesaian studi kelayakan untuk perpanjangan trase ke Surabaya. Presiden Joko Widodo mengaku tengah mengundang investor untuk ikut membangun kawasan IKN, baik infrastruktur hingga moda transportasi. Dalam sepekan ini, Jokowi bertemu mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, membahas investasi panel surya yang akan dilakukan oleh Uni Emirat Arab. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bilang, dari pertemuan itu para investor komitmen membangun sektor energi baru terbarukan. Pembangunan dengan Uni Emirat Arab sebesar untuk solar panel di sana. Detailnya kami lagi akan menyusun. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo bertemu dengan CEO Apple, Tim Cook, di Istana Kepresidenan. Bagi Cook, Indonesia merupakan negara yang sangat penting untuk penjualan produk-produk Apple. Tak hanya itu, Tim Cook juga mengumumkan peresmian pembangunan Apple Academy keempat di Indonesia yang akan dibangun di Bali. Terkait pertemuan itu, Jokowi juga mendorong Apple berinvestasi di kawasan IKN. Opening a 4th developer academy, we just announced it yesterday. This one will be in Bali. We couldn't be more excited to how the 3 have already performed. Mengejar investasi di IKN, Jokowi kembali menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai koordinator investasi Apple di IKN. Luhut Binsar Panjaitan memastikan pemerintah siap memberikan insentif untuk menarik investasi dari perusahaan Apple, termasuk di IKN. Kalau kamu lihat kalian dapat fasilitas insentif seperti di India, di Thailand, ya kita juga bisa memberikan hal yang sama. Terus malah Presiden merintahkan saya untuk follow up ini semua, mengatakan Pak Luhut, ini masa kompetisi. Jadi kalau di Thailand atau di India dia dapat 2 gitu ya, kalau kita bisa kasih lebih 2, berapa harus bisa.
Saat ini, relasi investasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN diklaim telah mencapai 47,5 triliun rupiah sejak 2023 hingga 29 Januari 2024. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menyebut, mayoritas relasi investasi IKN berasal dari investor swasta yang mencapai 39,5 triliun rupiah. Sementara realisasi investasi dari BUMN sebesar 8 triliun rupiah. Pemerintah terus mengajak perusahaan dalam dan luar negeri untuk berinvestasi di IKN dengan menjanjikan berbagai kemudahan. Tim Liputan Kompas TV. Kita ke sorotan berikutnya. Seorang siswa SMK meninggal diduga akibat dianiaya oleh kepala sekolahnya sendiri di Nia Selatan, Sumatera Utara. Dinas Pendidikan Sumatera Utara telah menjatuhkan sanksi administrasi disiplin kepada Kepala SMK Negeri 1 Sidoari, Nia Selatan atas kasus itu. Sanksi administrasi diberikan sambil menunggu proses penyelidikan dari Polres Nia Selatan. Disdik Provinsi Sumut telah memanggil keterangan Kepala SMK 1 Sidoari, namun yang bersangkutan tidak bisa hadir. Bahwa kami menemukan bahwa ada tindakan kekerasan, iya. Tapi kemudian kami juga berharap bahwa ada proses yang harus dijalani untuk kemudian sampai pada kesimpulan akhir, dan ini sedang berproses. Kita sepakat bahwa di dunia pendidikan, terutama khususnya di satuan pendidikan, yang namanya kekerasan terhadap peserta didik dengan alasan apapun, oleh siapapun, dengan bentuk apapun tidak boleh terjadi. Karena itu kami tentu dengan keadaan ini yang telah dilakukan oleh salah satu oknum kepala sekolah akan melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan. Murid SMK Negeri 1 Sidoari Kabupaten Nia Selatan bernama Yaredin Ruru diduga meninggal setelah dipukul kepala sekolahnya. Jenazah korban telah diotopsi dan keluarga Yaredi telah melaporkan kasus ini ke polisi dan menuntut keadilan. Harapan keluarga tentu setelah otopsi ini berharap mendapatkan informasi secepatnya. Dan kemudian pihak dari penegak hukum supaya bertindak lebih cepat dan sehingga keluarga merasa puas dengan hasil kinerja penegak hukum. Maka dalam hal ini sekali lagi kami mohon untuk tindakan ini supaya secepat mungkin sehingga keluarga bisa bersabar dan menerima keadaan yang terjadi. Pada 23 Maret 2024, Yaredi bersama siswa lain melakukan kerja lapangan di kantor Camat Sidoari, Nia Selatan. Saat itu, Wakil Camat meminta para siswa memindahkan genset besar. Ada siswa yang menolak karena genset sangat berat. Pihak kecamatan disebut mengetahui ada sebagian siswa tidak mau memindahkan genset. Wakil Camat kemudian mengadukan hal ini ke Kepala SMK 1 Sidoari. Kepala SMK 1 Sidoari kemudian menghukum Yaredi dan 6 temannya. Kepala sekolah diduga memukul Yaredi di bagian kepala. Menurut orang tua korban, setelah insiden itu, korban mengeluhkan pusing dan mengalami bengkak di kening. Sepekan berselang, sakit kepalanya tak kunjung sembuh hingga akhirnya dirawat dengan indikasi mengalami penggumpalan darah di bagian kepala. Kita beralih ke informasi musibah erupsi Gunung Api Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro yang kembali erupsi pada Jumat sore. Asap tebal kelabu membumbung di atas puncak gunung. Erupsi Gunung Ruang di Sitaro kembali terjadi sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Hingga saat ini Gunung Api Ruang masih di level 4. Ratusan warga di sekitar lokasi terpaksa diungsikan. Saat ini posko pengungsian dibuka di di Kampung Apeng Sala di Kecamatan Tagulandang.
pada Kamis malam, erupsi Gunung Ruang disertai kilatan petir membuat suasana di Gunung Ruang Kabupaten Sitaro tampak mencekam. PVMBG menaikkan status Gunung Ruang dari level 3 siaga ke level 4 awas. Yang juga jadi sorotan menyusul perkembangan teknologi, Presiden Joko Widodo berpesan pada jajarannya untuk mewaspadai cara baru para pelaku tindak pidana pencucian uang. Salah satu pola baru berbasis teknologi bagi pelaku TPPU yaitu melalui aset kripto. Makin canggih tindak kejahatan, makin canggih pula cara pelaku untuk menyamarkan uang haram hasil kejahatan. Presiden Joko Widodo mengungkap adanya tindak pidana pencucian uang atau TPPU lewat aset kripto hingga 139 triliun rupiah. Jokowi meminta aparat tak kalah cepat dan canggih untuk menangkal tindakan pelaku TPPU melalui aset virtual seperti NFT, uang elektronik hingga kecerdasan buatan. Bahkan data Crypto Crime Report menemukan ada indikasi pencucian uang melalui aset kripto ini sebesar 8,6 miliar US dollar di tahun 2022. Ini setara dengan 139 triliun rupiah secara global. Bukan besar, tapi sangat besar sekali. Ini artinya pelaku TPPU terus-menerus mencari cara-cara baru. Nah, ini kita tidak boleh kalah canggih. Upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara, sehingga perampasan aset jadi penting untuk kita kawal bersama. Kita tahu, kita telah mendorong mengajukan undang-undang perampasan aset pada DPR, dan juga undang-undang pembatasan uang kartal ke DPR. PPATK menyebut telah melakukan pemetaan soal potensi pencucian uang lewat aset kripto. Menurut PPATK, pengusaha dan politisi paling beresiko melakukan TPPU lewat aset kripto. Tentu ya, apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat 22 tahun PPATK, pada saat Presiden lecture kemarin di Istana bahwa ada indikasi 8,9 miliar US dollar atau setara dengan 139 triliun per tahun ya, dana global dari aset kripto itu terindikasi tindak pidana pencucian uang yang tentu PPATK akan tindak lanjuti. Pertama, dari sisi profesi itu pengusaha dan political person itu menjadi pengusaha yang beresiko tinggi melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan aset kripto. Terkait tindak pidana asal pencucian uang lewat kripto, PPATK menyebut terindikasi berasal dari kejahatan narkotika dan korupsi. Sedangkan kalau dari tindak pidana asal itu kita lihat ada kejahatan di bidang narkotika, psikoterapika, dan korupsi merupakan tindak pidana asal kejahatan dari pencucian uang yang menggunakan aset kripto. Dari data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi terungkap jumlah investor kripto di Indonesia terus bertambah. Pada 2022 ada 16,7 juta investor kripto dengan total nilai transaksi 306,4 triliun rupiah. Pada 2023, jumlah investor naik menjadi 18,51 juta. Namun total transaksinya menurun ke 149,25 triliun rupiah. Di Januari 2024 ada 18,83 juta investor dengan total transaksi 21,57 triliun rupiah. Kemudian di Februari 2024 naik lagi menjadi 19 juta investor yang transaksinya mencapai 30 triliun rupiah. Pemerintah mengungkap indikasi tindak pidana pencucian uang menggunakan aset kripto mencapai 8,6 miliar US dollar atau setara 139 triliun rupiah.
Berbagai macam cara dilakukan pelaku kejahatan menyamarkan hasil kejahatan. Pemerintah pun harus sigap mengantisipasi ragam tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan Kompas TV. Banjir merendam Dubai, warga menyelamatkan harta benda, mobil mewah dengan perahu karet cepat. Informasi selepas jeda di Sapa Indonesia. Jelang putusan sidang sengketa Pilpres 2024 pekan depan, Megawati Soekarno Putri akhirnya ikut mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae. Pengajuan ini dinilai syarat kepentingan dan intervensi. Lantas, akankah amicus curiae mempengaruhi para hakim MK dalam memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024? Simak pembahasannya dalam Dua Arah Amicus Curiae Megawati demi demokrasi atau intervensi, Jumat 19 April pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Woi, jaim dong. Jaim dong. Apa sih jaim-jaim? Jaga imun dengan Hydro Koko. Air kelapa asli, segar dan sehat. Minum Hydro Koko setiap hari. Bantu jaga imun. Tulang kaku kayak robot. Faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Kenapa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Progrard antibakterial Barso beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard the next level of antibakterial Barso. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Ada yang baru nih dari Jepang. Wah, Misdap Tasty Chicken Teriyaki. Wow. Dipanggang khas Jepang, manis, gurih, caramelize dengan teknologi Rito. Siap makan chicken teriyaki. Rasanya, so tasty. Ada seaweed crunch. Authentic Jepang asli. Oishi. Rasanya enak, minyak kenyal. Cobain chicken teriyaki 100% daging ayam asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. 60 menit special report membuka mata, mengungkap fenomena. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Ada isu menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya bacakan. Saya pastikan itu tidak ada. Fenomena El Nino, picu peningkatan suhu panas. Selama 60 menit, ikuti, cermati, dan dalami peristiwa yang menjadi perbincangan publik. 60 menit special report, setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Saudara, curah hujan tinggi selama 24 jam mengguyur Uni Emirat Arab pada Selasa lalu membuat pusat kota terendam banjir. Meski terendam banjir, warga Dubai justru menikmati momen kebanjiran itu. Peristiwa banjir di Dubai kali ini merupakan yang terburuk dalam 75 tahun. Warga yang terjebak banjir memanfaatkan dengan bermain jet ski. Selain itu, warga menyelamatkan mobil super mewah menggunakan perahu karet cepat. Informasi menarik lainnya masih hadir di Sapa Indonesia Malam, usai jeda. Jelang putusan sidang sengketa Pilpres 2024 pekan depan, Megawati Soekarno Putri akhirnya ikut mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae. Pengajuan ini dinilai syarat kepentingan dan intervensi. Lantas, akankah amicus curiae mempengaruhi para hakim MK dalam memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024? Simak pembahasannya dalam Dua Arah Amicus Curiae Megawati demi demokrasi atau intervensi, Jumat 19 April pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Cat Altex waterproofer. Anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex waterproofer anti rembes paling the best.
Laksa yang beneran sedap. Cobain. Aromanya bikin ngiler. Minyak tebal, kuah gurihnya sedap banget. Bikin nagih. Puas banget. Baru mie sedap Singapura Spicy Laksa dari Wingsfood. Progrard antibakterial Barsop beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard the next level of antibakterial Barsop. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Diri kamu, kami tahu setiap kamu punya beragam cara jalani hari di bulan suci. Ada kamu yang sukanya ngabuburit bareng keluarga, atau kamu yang selalu ingin melalui setiap waktu dengan lebih seru. Demi kamu, kami akan terus jadi teman setia, mengisi Ramadan penuh makna dan keceriaan, mendukung setiap aktivitas dengan internet lebih kencang, lebih bebas. Ramadan ini demi kamu. Amanda, saya habis tugas luar. Waduh, si Awe belum balik mudik. Padahal Barbar Show kebanjiran pelanggan. Ada David Nurbianto, Viko Fahriza, dan Marcel Widianto. Ini kalau kita bonding, Marcel jadi lurus tuh. Kekiano. Suci Barbar Show, Minggu 21 April, pukul 10 malam di Kompas TV. Saudara, bagi generasi Gen Z di dunia, termasuk di Indonesia, biasanya menghabiskan waktunya untuk bermain game melalui komputer atau smartphone-nya. Namun di Queensland, Australia, permainan hiburan zaman dulu yaitu pinball justru kembali populer. Berikut informasinya sekaligus menutup Sapa Indonesia malam kali ini. Saya Friska Clarissa. Dan saya Cindy Sistiarani pamit undur diri. Sampai jumpa. Pinball merupakan mesin permainan hiburan menggunakan koin yang sudah ada sejak era tahun 1930-an. Permainan arcade ini sudah jarang sekali ditemukan di tengah pesatnya pertumbuhan teknologi. Salah satu perempuan berusia 20 tahun asal Queensland, Australia, kini menyukai permainan pinball karena sang ayah seorang kolektor mesin pinball. I first started when I was 3. That's when I could reach the flippers, and then I started playing tournaments when I was 10. Selain menjadi wahana permainan, pinball juga menjadi ajang kompetisi. Pinball dapat mengasah refleks serta kemampuan otak bermain secara cepat. Some of the best players in the world are teenagers at the minute, and just that enthusiasm that they bring, their ability to learn rule sets really quickly, their reflexes are incredible. Diketahui, pada Januari 2024 lalu, pemenang dari ajang permainan pinball kelas internasional yang digelar di Amerika Serikat didominasi oleh para generasi muda. Pinball merupakan mesin permainan hiburan menggunakan koin yang sudah ada sejak era tahun 1930-an. Ironi sosial. Jadi udah berapa tahun Bang ini jalan rusak nih? Lebih dari 20 tahun Bang. Menguliti kejanggalan fakta. Jumlah sampahnya sangat besar. Mau sehancur apa lagi kita melihat laut Indonesia ini? Mengurai karut-marut keadilan. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Apa kekurangannya? Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh
Halo saudara, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Selama 1 jam ke depan, berita utama akan menjanjikan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Udin Fridian. Dan saya masih sertarikan. Saudara, 7 orang tewas dalam kebakaran toko perajin bingkai di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Informasi dan ulasan lengkapnya, saudara, akan kami hadirkan bersama berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak, diantaranya. Jelang putusan Mahkamah Konstitusi, 2 kelompok massa pro dan kontra gugatan kecurangan pemilu di MK terlibat kericuhan, saling lempar batu dan botol. Mengaku adik seorang jenderal TNI, aksi arogan pengemudi Fortuner berakhir di tahanan. Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan seekor gajah sirkus terekam berkeliaran di jalanan Butte, Montana, Amerika Serikat pada hari Selasa waktu setempat. Saudara, kita ke informasi yang pertama di berita utama hari ini. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah di Jalan Pahlawan, Kota Samarinda hangus terbakar. Pemadam kebakaran berjibaku menjinakkan api yang menyelimuti bangunan kosong Jumat dini hari. Seorang saksi mata sempat mendengar 1 kali ledakan sebelum api membesar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, saudara, karena tidak ada yang tinggal dalam bangunan itu. Kebakaran juga menghanguskan sejumlah bangunan semi permanen di Jalan Puri Kembangan, Jakarta Barat. Itu kendaraan yang ini bangunin. Dari video amatir terlihat warga seketika panik begitu melihat kobaran api di Jalan Puri Kembangan Kamis malam. Kebakaran bermula dari salah satu bangunan semi permanen. Akibat banyaknya material bangunan yang mudah terbakar, api dengan cepat merambat ke gudang fiber. Pemadam kebakaran langsung berupaya menjinakkan api agar tidak merambat ke rumah warga. Informasi lain, saudara, 7 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Raya Palima Cinangka, Kabupaten Serang. Diduga mengalami remblong, sebuah mobil truk menabrak 6 kendaraan Kamis kemarin. Akibat tabrakan, 5 mobil dan 2 motor rusak parah. Warga berusaha mengevakuasi korban dan kendaraan ke pinggir jalan. Satu pengendara motor mengalami luka ringan. Informasi berikutnya, saudara, polisi menangkap tangan pelaku pencurian sepeda motor di kawasan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Sebuah video amatir merekam detik-detik saat seorang pria diamankan oleh polisi di pinggir jalan raya utama Cirebon, Kuningan, Kamis siang. Diduga mencuri motor, pria ini sempat kabur hingga menabrak pengendara lain. Polisi langsung mengamankan pencuri dari amukan warga sekitar. Polisi masih memburu satu terduga pelaku pencurian lainnya. Saudara, bentrok ormas terjadi di Subang, Jawa Barat. 19 orang ditetapkan jadi tersangka. Sekitar 50 orang berseragam ormas menyerang dan merusak kantor kesekretariatan ormas di Blok Jagal, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Penyerangan membuat 3 orang terluka, 3 sepeda motor, dan sebagian bangunan rusak. Penyerangan kantor oleh sesama ormas ini diduga rasa ketidakpuasan terhadap kepengurusan baru. Polisi akhirnya menangkap para pelaku dan menetapkan 19 orang sebagai tersangka. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa mobil, motor, batu, kayu, dan lainnya. Beberapa anggota yang dipimpin oleh
Karnedi melakukan pengerusakan terhadap gudang atau bangunan yang menjadi sekretariat salah satu LSM. Kemudian saat itu pula terjadi kekerasan fisik terhadap 3 korban yang saat itu berada di sekitar TKP. Dan saat ini sudah kita amankan, bisa dilihat di depan rekan-rekan media, yaitu 19 orang yang telah kami tetapkan menjadi tersangka. Dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Saudara, bentrok antar ormas juga terjadi di Bandung, Jawa Barat, Kamis malam. Akibat bentrokan, 1 orang anggota tewas. Video amatir warga ini memperlihatkan saat-saat terjadinya bentrokan sejumlah anggota dari 2 kubu ormas di Jalan Dayang Sumbi, kawasan Dago, Kota Bandung pada Kamis malam. Tampak salah seorang anggota ormas yang terlibat bentrokan mengalami luka pada bagian kepala hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Akibat bentrokan, 1 orang anggota ormas dilaporkan tewas. Bentrokan ini terjadi akibat kesalahpahaman antar kedua kelompok tersebut. Setelah kita melaksanakan olah TKP, kita langsung melaksanakan pemeriksaan saksi-saksi, sudah kita bawa semua ke kantor polisi. Dan tadi malam ini kami sudah kumpulkan dari kedua belah pihak ormas untuk masing-masing kepalanya. Mereka menyatakan sama-sama buat pernyataan untuk menyerahkan semua kasus ini kepada pihak kepolisian untuk seluruh penanganannya. Untuk siapapun yang terlibat nanti akan diproses. Dan mereka sudah bersepakat agar tidak akan melaksanakan bentrok tambahan lagi dan bersepakat untuk berdamai, untuk tidak. Kita ke sorotan lain, saudara. Anak komedian Isa Wahyu Prastantio atau Isa Bajai diduga menjadi korban tindak kekerasan orang tak dikenal. Aksi kekerasan ini terjadi di alun-alun Magetan, Jawa Timur saat sang anak tengah bermain bersama kakaknya. Berbekal visum dan keterangan sang anak, Jumat siang komedian Isa Bajai mendatangi kepolisian resor Magetan, Jawa Timur untuk melaporkan kasus dugaan kekerasan yang dialami anaknya, C, yang masih berusia 4 tahun. Menurut cerita kakak korban sempat ditendang oleh seorang laki-laki memakai kacamata saat bermain di alun-alun. Juga kadang main di alun-alun tanpa saya ya, bertiga main kemarin tak tahu pulang ada luka darah yang di celana dalamnya, terus diaduin sama kakaknya, terus jadi berdarah. Ya udah, ternyata ketika kita tanyain katanya ada yang dilakukan sama salah satu orang yang di sana. Makanya masih penyelidikan juga. Terus dari hal tersebut langsung saya bawa ke rumah sakit, memang ternyata ada luka di bagian kemaluan. Mudah-mudahan ada CCTV yang bisa memperjelas dengan keterangan-keterangan yang diambil dari kakaknya. Bukti-bukti yang dibawa tadi? Celana dalam ya, celana dalam. Sama keterangan dari dokter juga kemarin. Dugaan tindakan kekerasan yang dialami anak Isa Bajai terjadi pada Kamis 18 April lalu di alun-alun Magetan, Jawa Timur. Kejadian ini pertama kali diketahui kakak korban yang menemukan adiknya tengah menangis dan mengatakan jika seorang berlaku jahat kepada dirinya. Saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki laporan ini, termasuk mencari saksi dan alat bukti berupa rekaman CCTV di sekitar lokasi. Keterangannya ya itu masih kita internal kan, karena itu untuk pengembangan kita lebih lanjut. Dan yang jelas dengan kita terimanya laporan ini, kita melakukan pengembangan di TKP dan beberapa tempat yang ada di situ, dan kita juga sudah melakukan untuk memeriksa saksi-saksi yang ada di situ. Saudara, kita beralih ke informasi lain. Kesal karena ada masa tandingan unjuk rasa mengawal Hakim MK terlibat kericuhan dengan kelompok pendukung Mahkamah Konstitusi di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Kelompok massa mengawal Hakim MK jelang putusan sengketa Pilpres langsung merangsek Taman Patung Kuda yang sudah dibarikade pihak kepolisian Jumat siang. Aksi saling lempar batu dan botol terjadi antara 2 kelompok massa pro dan kontra. Petugas kepolisian langsung menyiapkan barikade untuk menghalau massa 2 kubu. Aksi antara kelompok pro dan kontra sengketa Pilpres 2024 memanas. Bahkan salah seorang dari kelompok massa pendukung Majelis MK yang terkena lemparan batu dibawa ke ambulans untuk perawatan lebih lanjut.
Tim Polres Metro Jakarta Pusat terus melakukan penjagaan di kedua belah pihak pro dan kontra, menjaga agar tidak terjadi aksi anarkistis. Kedua kelompok massa masih melaksanakan orasi dan situasi masih aman kondusif. Semua personil TNI Polri semuanya masih bersiaga untuk mengantisipasi jangan sampai terjadinya gesekan antara kedua massa. Dan kita lihat perkembangannya. Semoga sampai nanti aksi kedua belah pihak saling menghormati bahwa semua orang bisa menyampaikan aspirasinya di muka umum. Pak, itu sampai jam berapa, Pak? Nanti kita lihat situasinya ya. Sebelumnya menyusul kabar para pendukungnya akan menggelar aksi di MK, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan yang meminta mereka tidak turun ke jalan. Prabowo Subianto mengingatkan hasil penghitungan suara yang sudah ditetapkan KPU merupakan hasil pemungutan suara yang sah. Prabowo minta pada pendukungnya tidak terprovokasi untuk berdemonstrasi jelang putusan MK Senin depan. Prabowo Subianto meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran, untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan, demi menjaga kesejukan demokrasi, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat Indonesia. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menjawab tudingan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut Gibran sering membohongi PDIP. Gibran menyebut Hasto Kristianto meresahkan terkait rencana pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Megawati Soekarno Putri. Gibran Rakabuming Raka buka suara usai Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut tidak percaya dengan dirinya lantaran sering membohongi PDIP. Wakil Presiden terpilih menanggapi tudingan Hasto dengan menyebut pernyataan Sekjen PDIP membuat resah. Gibran menambahkan jika Hasto selalu berprasangka buruk terkait rencana pertemuan Jokowi Mega usai Lebaran. Kalau kemarin kan Pak Hasto sempat nggak percaya dengan statementnya Mas Wali dan bilang kalau sering bohong ke PDIP. Ini gimana, Mas? Ya, Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Wali itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ke depan? Ya, kalau saya selalu berpikir positif, tonnya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sebelumnya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sempat menyindir cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka soal beberapa kali pihaknya sering dibohongi. Hasto berbicara demikian menanggapi pernyataan Gibran sebelumnya yang berharap pertemuan Jokowi dan Megawati bisa terrealisasi. Hasto pun meragukan niat Gibran yang berharap ada pertemuan Jokowi dan Megawati. Ya, tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Berita utama akan segera kembali usai jeda saudara dengan informasi mengaku adik seorang jenderal TNI. Aksi arogan pengemudi Fortuner berakhir di tahanan. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit, melting jadi satu sama kopi dan susu. Temptingnya ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Ngumpul jadi makin asik. Hari gini masih pada order? Come on, Top Kopi Gula Aren aja. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Hutan dirusak, pohon ditebang, orang-orang gak peduli, sampai teror polusi menghantui. Tanam oksigen sekarang bersama Indosat. Mau untung?
pakai Arko. Tinggal sorong, lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arko merah cocok untuk angkut apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya. Arko jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Arko banana green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung, pakai Arko. Tinggal sorong. Ada yang baru nih, Mr. Tasty Chicken Teriyaki dipanggang khas Jepang dengan teknologi Ritor, siap makan. Rasanya so tasty. Ada seaweed crunch-nya juga, autentik Jepang asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Yang penting buatku, Samsung untuk latihan kekuatan dan orange water atau lemon water agar pulih lebih cepat. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Makan Bu, bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit, melting jadi satu sama kopi dan susu. Temptingnya ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Ngumpul jadi makin asik. Hari gini masih pada order? Come on, Top Kopi Gula Aren aja. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Saudara, pengemudi arogan kembali bikin onar, belagak bak jagoan seperti si empunya jalan. Pengemudi ini asal main terabas melawan aturan dengan mengaku sebagai kerabat jenderal. Tapi begitu aksinya terungkap karena menggunakan plat palsu, sang jagoan ini seketika keok tertunduk di tahanan. Ada anggota, ada kartu anggotanya. Beginilah aksi arogan yang dilakukan seorang pengemudi Fortuner yang baru-baru ini viral di media sosial, saudara. Peristiwa itu terjadi di Tol Jakarta Cikampek, kilometer 57, pada 10 April lalu. Saat itu mobil Fortuner pelaku dengan berplat dinas TNI melaju di bahu jalan dan menyerempet mobil milik pelapor. Saat korban meminta pertanggungjawaban, terjadilah cekcok. Nah, di tengah percekcokan ini, pengendara Fortuner mengeluarkan jurus mengaku sebagai adik seorang jenderal TNI. Pengendara mobil yang ditabrak melaporkan pengemudi arogan ke Barreskrim Polri, saudara. Pelaku dilaporkan karena menurut korban, pelaku tidak menunjukkan itikat baik. Apalagi saat meninggalkan lokasi, pelaku sengaja menabrak mundur mobilnya hingga mengalami kerusakan di bagian depan. Mobil Fortuner ini juga mendadak potong masuk ke kanan gitu. Dia langsung potong masuk ke kanan dan akhirnya nyerempet mobil kami gitu kan. Dan karena saya merasa keserempet ya saya coba minta penjelasan gitu. Saya kenapa mobil saya diserempet? Tapi itu dia malah nyalain saya duluan dan bilangnya kamu yang nabrak duluan gitu loh. Dia maju ke depan mobil saya, dia rem mendadak, saya kira kita mau turun ngomong baik-baik gitu kan. Tapi ternyata dia malah nabrak mobil mundur gitu loh. Isinya adalah barang buktinya sebuah flash disk yang isinya rekaman terjadinya insiden, juga adalah foto kerusakan kendaraan itu dan juga barang bukti seperti kepemilikan kendaraan daripada klien kami. Dan setelah diselidiki, plat nomor 8433700 di mobil Fortuner milik pengemudi arogan ini ternyata palsu. Plat nomor ini ternyata merupakan nomor dinas kendaraan operasional dari Mazda Purnawirawan Asep Adang Supriyadi yang digunakan sebagai guru besar di Universitas Pertahanan. Mazda Asep Adang pun mengaku sama sekali tak punya hubungan ataupun mengendal pengemudi Fortuner ini.
Pengemudi arogan itu kini tak bisa berkutik lagi. Polda Metro Jaya akhirnya menangkap pelaku berinisial PWGA di rumahnya di wilayah Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pelaku terbukti menggunakan plat dinas TNI yang sudah tidak berlaku. Usai ditetapkan sebagai tersangka, pelaku langsung ditahan. Lalu bagaimana pelaku bisa mendapatkan nomor dinas palsu ini, saudara? Pelaku mengaku mendapat plat nomor dinas TNI ini dari kakak pelaku yang diduga merupakan pensiunan tinggi dari Korps Wanita Angkatan Darat. Nomor plat itu sebelumnya telah kadaluarsa pada tahun 2018. Usai kadaluarsa, plat nomor itu diputihkan dan dialokasikan untuk kendaraan operasional Marsda Purnawirawan Asep Adang Supriyadi. Terungkap alasan pengemudi arogan ini menggunakan plat dinas TNI palsu. Ternyata adalah untuk menghindari ganjil genap di Jakarta. Ya, panik karena aksinya viral. Pengendara Fortuner arogan ini berusaha menghilangkan jejak. Plat dinas TNI palsu itu dibuangnya di sungai di daerah Lembang, Bandung, Jawa Barat. Ya, saudara, di antara semak-semak inilah pelaku membuang barang bukti plat nomor palsu. Dan tak hanya itu, mobil Fortuner yang digunakan juga disembunyikan pelaku di rumah kakaknya dengan ditutupi terpal. Pelaku bahkan bersembunyi di sebuah hotel. Pelaku melakukan tindak pidana yaitu tersangka menggunakan plat nomor Mabes TNI dengan nomor 8433700. Hal tersebut dimaksudkan dalam rangka untuk menghindari ganjil genap yang diberlakukan di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Lalu siapakah sosok pengemudi arogan ini? Pelaku adalah warga Cempaka Putih bernama Pierre W.G. Abraham. Bukan anggota TNI, Pierre adalah seorang pegawai swasta. Salah satu kakaknya adalah pensiunan Komando Wanita Angkatan Darat. Namun pangkat terakhirnya bukanlah berpangkat jenderal, seperti yang diakui oleh Pierre. Plat bernomor dinas TNI tidak bisa digunakan sembarang orang. Ada persyaratan yang harus dipenuhi, yakni haruslah merupakan anggota prajurit TNI aktif atau purnawirawan. Warna kendaraan pun wajib berwarna hitam. Dan selain itu, pengemudi kendaraan ini juga harus memiliki SIM TNI yang khusus digunakan anggota TNI atau PNS di lingkungan instansi militer. Kepada prajurit TNI aktif dan purnawirawan TNI. Ini yang perlu digarisbawahi. Kendaraan wajib hukumnya berwarna hitam. Jadi ada yang menggunakan di luar hitam, itu sudah menyalahi aturan. Kemudian yang bersangkutan itu membuat surat pernyataan secara langsung kepada pimpinan. Aksi arogan pengemudi dengan plat nomor dinas memang kerap terjadi. Pada Oktober 2023 lalu, saudara, juga pernah viral di media sosial aksi arogan pengemudi Fortuner berplat dinas Polri di Jalan Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku tiba-tiba menghadang mobil korban di jalan raya. Percekcokan terjadi dan pelaku bahkan melakukan pengancaman. Ya, dan sepertinya sudah jadi kebiasaan para pengemudi arogan berlagak jagoan saat di jalanan, namun ciut begitu polisi datang untuk meringkus. Pelaku berinisial M ini tak bisa berkutik saat ditangkap oleh anggota Jatanras Polda Metro Jaya di rumahnya. Pada penangkapan ini, polisi juga mengamankan rekaman CCTV saat pelaku berusaha menghilangkan jejak dengan mengganti plat dinas palsu di rumahnya di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Belakangan diketahui M bukanlah anggota polisi, tapi merupakan karyawan swasta. Ia mengaku membeli plat dinas palsu di sebuah toko online seharga Rp500.000. Pelaku memesan dengan mencantumkan nomor acak dengan dalih mobilnya belum mendapatkan tanda nomor kendaraan bermotor. Untuk keamanan di jalan, maka pelaku punya motif untuk memesan plat nomor dinas. Ya, untuk pesan plat nomor dinas itu dari marketplace online. Kemudian setelah melakukan pemesanan, membayar
sejumlah 500.000, kemudian plat itu dikirim. Tak bisa dipungkiri, maraknya ulah pengemudi arogan berplat dinas ini tak bisa lepas dari maraknya penjualan plat nomor dinas palsu. Dari penelusuran saudara, pembuat dan penjual plat kendaraan dinas palsu banyak dijual bebas. Mirisnya, dapat ditemukan di beberapa situs belanja online. Pembeli dapat dengan mudah memesan dengan beragam harga dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Sindikat penjualan plat nomor dinas palsu ini banyak tersebar. Pada Desember 2023, Polda Metro Jaya mengungkap sindikat pemalsu STNK dan plat dinas palsu. Pembelinya juga bukan kaleng-kaleng, melainkan pemilik mobil mewah. Punya keistimewaan bukan berarti bisa berlaku semena-mena di jalanan. Apalagi sengaja memasukkan plat nomor khusus dan mengaku-ngaku punya jabatan demi bisa mendapat perlakuan istimewa di jalan. Jalan raya adalah milik bersama, berkendara dengan bijak dan menghormati pengguna jalan lain agar menciptakan ekosistem lalu lintas yang nyaman. Saudara, usai jeda ada informasi seorang suami gelap mata bunuh istri. Motifnya sakit hati lantaran istri selalu memarahi dan menghina ibu tersangka. Selengkapnya berita utama akan segera kembali. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1 dari Wingsfood. Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Kompas Update dipersembahkan oleh Morigro. Morinaga Morigro, susu dengan formula Growmax, bantu optimalkan nutrisi anak. Anda menyaksikan Kompas Update, saudara, bersama saya Gin Fridianto. Saudara, gunung api Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro kembali erupsi sore tadi. Asap tebal kelabu tinggi di atas gunung. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah selatan. Tinggi kolom letusan kurang lebih 400 meter di atas puncak. Hingga saat ini gunung api Ruang masih di level 4 atau awas. Sebagian masyarakat mulai mencari tempat pelindungan ke lokasi yang aman. Saat ini, posko pengungsian dibuka di Kampung Apeng Sala di Kecamatan Tagulanda. Demikian Kompas Update, saya Gin Fridianto. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Baru Morinaga Morigro. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigro. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigro. Tulang kaku kayak robot. Faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Apa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arko merah cocok untuk angkut apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya. Arko jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Arko banana green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Yang penting buatku, Samsung untuk latihan kekuatan, dan Orange Water atau Lemon Water agar pulih lebih cepat. Mah kambuh, bikin dada sesek, perut melintir.
Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit ada di Top Coffee Gula Aren. Enaknya so legit. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1 dari Wings Food. Berita utama kembali hadir untuk Anda, Saudara, dan kami sudah menyiapkan 5 berita pilihan untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama, Indonesia menang lawan Australia. Timnas Indonesia U23 menjaga asa lolos ke perempat final Piala Asia U23 setelah menang atas Australia 1-0. Komang Teguh dan Hernando Ari menjadi pahlawan dalam laga ini. Peluit panjang wasit mengakhiri laga Indonesia lawan Australia di babak penyisihan grup Piala Asia 2024. Pemain dan pendukung Indonesia bersorak usai pasukan Garuda Muda berhasil mengandaskan perlawanan Australia 1-0. Di laga melawan Australia, Indonesia nyaris ketinggalan setelah Australia mendapat hadiah penalti di menit 23. Namun eksekusi penalti Australia berhasil digagalkan Hernando Ari. Indonesia berhasil unggul melalui sundulan Komang Teguh. Skor 1-0 untuk Indonesia bertahan hingga laga usai. Luapan kebahagiaan ditunjukkan kiper Indonesia, Hernando Ari. Terima kasih untuk fans Indonesia, terus mendukung Indonesia. Doakan terus, pasti kami kita berjuang semaksimal mungkin. Oke, thank you. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, memuji penampilan anak asuhnya. Shin mengatakan seluruh pemain telah menunjukkan kerja keras dan penampilan terbaiknya. 워낙 호주가 좋은 팀이고 신체적인 조건이나 스피드나 개인 기량이나 모든 게 우리보다 낫기 때문에 힘든 경기가 될 것이다 생각했고 뭐 경기는 힘들었지만 우리 선수들이 이제는 많이 좋아지고 있고 포기하지 않으면 된다고 주문했던 부분, 그리고 선수들한테 내가 볼을 차기 위해서 자신 있는 플레이를 했으면 좋겠다는 것이 오늘 좀 잘 맞아떨어지지 않았나. 선수들 개개인이 모두가 열심히 뛰었고 잘 해줘서 오늘 좋은 결과가 있었다. 그렇게 보여집니다. Hasil ini membawa Indonesia berada di posisi 2 klasmen sementara grup A dengan meraih 3 poin dan menjaga asa lolos ke perempat final Piala Asia U23. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Yordania pada Minggu 21 April. Tim Liputan, Kompas TV. Berita pilihan berikutnya, Saudara, 7 orang terjebak kebakaran. Sebuah toko perajin bingkai di Jalan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan, Kamis malam terbakar. 7 orang tewas dalam kebakaran ini. Toko perajin bingkai di Jalan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan terbakar pada Kamis malam. Peristiwa bermula saat seorang karyawan toko menyemprotkan cairan bensin untuk anti rayap ke kayu ring di lantai basement. Di saat bersamaan, karyawan lainnya sedang memotong kayu dan memperbaiki kompresor. Seketika muncul percikan api dan langsung merambat ke bangunan 3 lantai yang berada tepat di belakang toko itu. 12 orang jadi korban kebakaran. 7 diantaranya ditemukan meninggal di dalam satu ruangan di lantai 2. Korban terdiri dari 5 orang dewasa dan 2 anak-anak. Saksi melihat api muncul. Basement ini merupakan tempat kerja dari para karyawan, yang mana karyawan ada memotong kayu untuk frame di situ. Nah, kebetulan salah satu saksi saat itu sedang menyemprot kayu yang digunakan untuk frame ini menggunakan bensin untuk menghilangkan rayap yang ada. Nah, setelah itu ternyata ada percikan api yang menyebabkan kebakaran pada bangunan tersebut. Jenazah korban meninggal dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Isak tangis pecah saat keluarga korban menyaksikan seluruh jenazah tiba. Keluarga diminta untuk membantu proses identifikasi lantaran korban mengalami luka bakar mencapai 90 hingga 100%. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Informasi berikutnya, Saudara, diduga dipukul Kepsek, siswa tewas. Diduga dipukul kepala sekolah, seorang murid SMK di Nias Selatan, Sumatera Selatan meninggal dunia.
Orang tua korban melaporkan kejadian ke polisi dan minta pelaku segera dihukum. Nasib naas menimpa remaja berusia 17 tahun di Nia Selatan, Sumatera Utara. Ia tewas diduga jadi korban penganiayaan oleh kepala sekolahnya. Ibu korban histeris tak menyangka harus kehilangan anaknya begitu cepat. Berdasarkan keterangan korban ke pihak keluarga, korban sempat dipukul oleh kepala sekolahnya beberapa kali di bagian kepala dan tangan. Peristiwa pemukulan terjadi pada 23 Maret. Pemukulan dilakukan lantaran korban dan 7 orang temannya tidak menjalankan tugas dalam praktek kerja lapangan industri di kantor Kecamatan Sidoaori. Sejak saat itu, siswa SMK tersebut sering mengalami sakit kepala sampai akhirnya harus bolak-balik dirawat di rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan dokter, salah satu saraf korban bahkan sampai tidak berfungsi. Selama sebulan menahan rasa sakit, korban pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada 15 April atau sebulan pasca korban jatuh sakit. Pihak keluarga lantas melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Keberatan sekali dan tidak senang menerima kenyataan ini. Oleh karena anak kami bisa mengalami penyakit ini disebabkan oleh bekas pukulan kepala sekolah. Sebab anak kami sebelum dia dipukul oleh kepala sekolahnya, dia sehat saja dan tidak ada penyakit lain. Nah, semenjak dipukul oleh kepala sekolah, itulah awalnya penyakit anak kami hingga saat ini dibawa mati penyakit yang dirasakan oleh anak kami. Menindaklanjuti laporan keluarga korban, polisi memeriksa 9 orang saksi termasuk teman korban dan guru yang ada pada saat kejadian. Kepolisian Resor Nia Selatan, Sumatera Utara juga menggelar otopsi jenazah korban. Dengan kasus kematian atas nama Riri Induru, bahwasanya kasus ini dalam masih penyelidikan. Jadi udah ada sekitar 9 saksi yang kita periksa, termasuk kawan-kawan dari korban, termasuk juga guru yang hadir pada saat kejadian. Setelah proses otopsi selesai dilakukan, jenazah kini sudah diserahkan ke pihak keluarga. Keluarga berharap polisi segera menyelesaikan kasus yang mengakibatkan korban hingga meninggal dunia. Dan berharap tersangka dapat segera dihukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara itu, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara juga menyayangkan tindakan pelaku dan sudah meminta keterangan dari kepala sekolah tersebut. Hendrik Yanto Halawa, Kompas TV, Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Berikutnya, saudara, hina mertua, istri dibunuh suami. Seorang suami gelap mata bunuh istri. Motifnya sakit hati lantaran istri selalu memarahi dan menghina ibu tersangka. Herman tak berkutik saat pihak kepolisian menangkapnya di daerah Sorek, Kecamatan Pangkalan Kuras, Pelalawan Riau. Ini sekaligus menjadi akhir pelarian tersangka setelah menghabisi nyawa istrinya. Pria berusia 27 tahun ini diketahui melukai korban dengan senjata tajam hingga tewas di kamar mandi di rumah kakak kandung korban pada 14 April. Kepada polisi, tersangka mengaku sakit hati terhadap istrinya yang kerap menghina ibunya atau mertua korban, sehingga tersangka tega menghabisi nyawa istrinya. Adapun motif dari tindak pidana yang terjadi yaitu dikarenakan masalah rumah tangga, dan yang menjadi dasar utama sehingga HL menghabisi nyawa istrinya, menghabisi nyawa korban dikarenakan korban sering menghina atau berkata kotor dan kasar kepada ibu daripada pelaku, sehingga pelaku dengan cara membabi buta menusuk, menikam dan membunuh nyawa istrinya sendiri. Dan pelaku beserta dengan istri atau korban sudah menikah kurang lebih selama 9 tahun dan mempunyai 4 orang anak. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini terancam hukuman 15 tahun penjara.
Citra Indriani, Kompas TV, Pelalawan, Riau. Dan informasi terakhir, saudara, berwisata, bocah SD tewas di rawa. Tengah berwisata bersama keluarga, seorang bocah tewas saat bermain di rawa pantai. Orang tua dan warga sekitar melarikan korban ke puskesmas. Tangis pria ini pecah saat berupaya menyelamatkan anaknya yang sempat tenggelam di Pantai Dampar, Desa Bades, Kecamatan Pasirian. Dibantu warga sekitar, korban pun langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Naas, setelah diperiksa, ternyata nyawa bocah yang masih duduk di kelas 5 SD tersebut sudah tak terselamatkan. Kehilangan anak perempuan tersayang telah membawa duka mendalam bagi kedua orang tua korban. Peristiwa ini bermula saat korban memilih bermain di rawa pantai bersama anak-anak yang lain menghindari ombak laut yang besar. Namun beberapa saat kemudian, korban ditemukan sudah mengambang di rawa. Saya tahu kan ada orang lari ke sana berdua. Ya. Lah, saya lihat itu akhirnya dia selulup, langsung bawa anak itu nggak bisa minggir. Saya lari ke sini, hampir nyampe pinggir, saya langsung ambil anak itu, saya bawa ke sini. Akhirnya saya sungsang, Posisinya masih hidup? Sudah tidak ada, Pak. Sudah nggak ada. Ya, sudah tidak ada. Cuman saya kan berusaha, tapi sampai begitu lama, sampai akhirnya orang banyak, dia tetap sudah tidak ada tuh. Usai kejadian, polisi langsung mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah TKP. Polisi juga masih melakukan penyelidikan, termasuk memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Abdul Rohman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur. Usai jeda, saudara, berita utama akan segera kembali dengan informasi 3 buah drone asing yang diduga milik Israel ditembak jatuh di wilayah Isfahan, Iran. Serangan ini disinyalir menjadi balasan Israel atas serangan Iran pekan lalu. Jelang putusan sidang sengketa Pilpres 2024 pekan depan, Megawati Soekarno Putri akhirnya ikut mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae. Pengajuan ini dinilai syarat kepentingan dan intervensi. Lantas, akankah amicus curiae mempengaruhi para hakim MK dalam memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024? Simak pembahasannya dalam Dua Arah Amicus Curiae Megawati demi demokrasi atau intervensi, Jumat 19 April pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Every day for 20 years, we have been helping keep Indonesians healthy and happy. Helping Indonesians for a prosperous Indonesia to help strengthen your immune system. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C. Healthy inside, fresh outside. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Laksanya beneran sedap. Cobain. Aromanya bikin ngiler. Binya tebal, kuah gurihnya sedap banget. Bikin nagih. Puas banget. Baru mie sedap Singapura Spicy Laksa dari Wingsfood. 15 menit nunggu buka, berasa di padang gurun, butuh yang segar. Selamat berbuka dengan Floridina. Bulir jeruknya asli, Floridina Koko, kiwi Koko Beach-nya segar. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Mah kambuh bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Progrard antibakterial Barso beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard, the next level of antibakterial Barso. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan.
Saudara, 3 buah drone asing yang diduga milik Israel ditembak jatuh di wilayah Isfahan, Iran. Serangan ini disinyalir menjadi balasan Israel atas serangan Iran pekan lalu. Kami kutip dari kantor berita Al Jazeera, pejabat pertahanan Iran menyatakan benda terbang tak dikenal ditembak jatuh di dekat pangkalan militer Iran. Pemerintah Iran menyebut 3 drone berhasil ditembak jatuh. Iran kini waspada terhadap serangan balasan Israel. Ketegangan meningkat setelah pengeboman Israel di konsulat Iran di Suriah dan serangan Iran sebagai balasannya. Sebelumnya Iran meluncurkan serangan rudal dan ratusan pesawat tanpa awak ke wilayah Israel akhir pekan lalu. Militer Iran menargetkan fasilitas militer Israel. Tindakan ini merupakan aksi balasan setelah Israel diklaim telah menyerang gedung konsulat Iran di kompleks kedutaan Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu. Menurut Iran, Israel bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan 2 jenderal Iran tersebut. Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Indonesia LKBH FHUI melaporkan Ketua KPU RI Hasyim Asyari ke kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Laporan pengaduan itu terkait dugaan pelanggaran kode etik atau perbuatan asusila oleh Ketua KPU kepada anggota PPLN. Dengan membawa sejumlah barang bukti, LKBH FHUI melaporkan Ketua KPU RI Hasyim Asyari kepada DKPP RI. Pelapor pengaduan ini diduga adanya pelanggaran kode etik oleh Ketua KPU atas perbuatannya yang telah melakukan perbuatan asusila kepada anggota PPLN. Menurut kuasa hukum pelapor, awal kejadian ini sejak bulan Agustus 2023 sampai Maret 2024. Ketua KPU diduga telah melakukan tindakan yang melanggar sumpah dan janji anggota KPU serta integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu untuk tujuan pribadinya. Pelanggaran kode etik oleh Ketua KPU diduga dilakukan dengan cara mendekati, merayu, sampai melakukan asusila terhadap pelapor. Ketua KPU dengan Hasnaini, dengan wanita emas. Nah, ini tipologi perbuatannya mirip-mirip. Tapi kalau pada waktu Hasnaini dia itu adalah ketua umum partai punya kepentingan, ini klien kami, seorang perempuan petugas PPLN, dia tidak punya kepentingan apapun. Tapi dia merasa menjadi korban dari hubungan relasi kuasanya, karena ini kan bosnya Ketua KPU. Gitu. Berapa lama itu? Dari bulan Agustus sampai Maret, ya 2023 sampai Maret 2024. Sorotan berikutnya, Wali Kota Medan Bobi Nasution sebut dirinya tak perlu lagi mengambil formulir pendaftaran sebagai calon gubernur Sumatera Utara dari Partai Golkar. Hal ini karena Bobi sudah mendapat surat tugas dari DPP Golkar. Meski disebut tak perlu mendaftar lagi karena sudah mendapat surat tugas dari Golkar, Bobi belum menjelaskan dirinya akan maju sebagai calon gubernur atau calon wali kota. Sebab dari Partai Golkar, Bobi mendapat 2 penugasan sebagai cagup dan cawalkot. Selain nama Bobi, muncul pula nama lain mantan Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajeksyah, yang juga Ketua DPP Golkar Sumur. Selain dengan Golkar, Bobi juga mengaku menjalin komunikasi dengan Nasdem dan PKB. Diinfokan ke kami, yang diinformasikan kepada kami yang namanya sudah diberi tugas. Pas ditanyakan kemarin, ini perlu daftar lagi nggak usah, karena sudah mendapat surat tugas, jadi tidak perlu daftar awas dulu. Nasdem sama Golkar katanya juga udah, Nasdem sama PKB udah akrab juga katanya. Ya makanya insya Allah kita kan nanti komunikasi, tetap komunikasi. Tapi KTA udah dapat ya Pak? Udah belum dibuka. Langsung pakai lisan surat. Ya kalau disuruh daftar kita daftar. Pak, KTA Golkar udah dapat ya Pak? Belum. Masih. Satu lagi Pak, kemarin tuh kata PDIP Pak. Nah PDIP bilang tuh kan kemarin Bapak tuh bilang kalau insya Allah bakal tetap ambil lagi dari PDIP. Tapi katanya sia-sia Pak, gimana tanggapan kita Pak? Ya sia-sia itu kalau tidak mencoba. Sementara DPD PD Perjuangan Sumatera Utara tak akan melayani pendaftaran calon gubernur oleh menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution. Wakil Ketua Bidang Politik DPD Perjuangan Sumatera Utara, Aswan Jaya, menyebut jika Bobi bersikeras meminta formulir pendaftaran gubernur tidak akan dilayani. Ia minta Bobi mendaftar lewat partai lain. Menurut Aswan, DPD PDIP Sumatera Utara menolak Bobi karena telah dipecat sebagai kader. Apalagi, posisi politik Bobi sempat berseberangan dengan PDIP selama Pilpres 2024.
Ya silakan saja kalau dia punya keinginan itu, tapi sikap PDI Perjuangan tidak melayani beliau bila ingin mengambil formulir atau mendaftar dari PDI Perjuangan, tidak akan dilayani itu. Dan sudahlah, menurut kami cari saja partai lain yang mau mengusung beliau. Bobi Nasution ini sudah keluar dari PDI Perjuangan. Bahkan beliau terang-terangan berhadap-hadapan dengan PDI Perjuangan dalam pemilu dan pilpres yang lalu. Untuk itu maka kami merekomendasikan, kami mengusulkan kepada DPP untuk tidak juga memberi ruang lagi kepada Bobi Nasution ikut serta dalam pemilihan gubernur yang diusung oleh PDI Perjuangan. Berita lainnya, puluhan warga yang diduga menjadi korban investasi bodong di Kota Serang, Banten menggeruduk rumah terduga pelaku penipuan. Mereka juga membawa pelaku ke Polda Banten. Warga yang diduga menjadi korban investasi bodong emosi dan langsung mendatangi rumah pelaku. Mereka membawa terduga pelaku ke Mapolda Banten dan melaporkan kejadian ini ke polisi. Para korban mengaku dijanjikan keuntungan sebesar 40%. Namun, setelah berjalan sejak Januari 2024, modal serta keuntungan tak kunjung diberikan. Diperkirakan total kerugian mencapai 1 miliar rupiah dengan jumlah korban sebanyak 30 orang. Tarik aja, tarik dengan keuntungan yang lebih kasih, lebih besar dari yang lain. Mulai dari situ saya memulai join, transfer uang sekian 240 juta, dan saya belum dapat keuntungan itu. Dan uang pelakunya juga belum dapat. Itu bisa kenal terduga pelaku seperti apa awalnya? Seperti itu satu WA sama saya. Dia itu biasa minjem uang saya. Setelah itu dia open taruh modal. Seekor gajah sirkus terekam berkeliaran di jalanan Butte, Montana, Amerika Serikat pada hari Selasa waktu setempat. Selengkapnya sesaat lagi di Berita Utama. Jelang putusan sidang sengketa Pilpres 2024 pekan depan, Megawati Soekarno Putri akhirnya ikut mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae. Pengajuan ini dinilai syarat kepentingan dan intervensi. Lantas, akankah amicus curiae mempengaruhi para hakim MK dalam memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024? Simak pembahasannya dalam Dua Arah Amicus Curiae Megawati demi demokrasi atau intervensi, Jumat 19 April pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Nunggu ngapain ya? Floridina dong. Spontaneous fun. Wow, bulir jeruknya asli, bulirnya lebih banyak. Florida Orange, segar. Floridina Coco, cuy-cuy Coco Beats-nya full of fun. Bareng Floridina. Spark my fun sound. Floridina, Floridina, Spontaneous Fun Maker dari Wings Food. Woi, jaim dong. Jaim dong. Apa sih jaim-jaim? Jaga imun dengan Hydro Coco. Air kelapa asli, segar, dan sehat. Minum Hydro Coco setiap hari. Bantu jaga imun. Tulang kaku kayak robot. Faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Apa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Ada yang baru nih dari Jepang. Wah, Misdap Tasty Chicken Teriyaki. Wow. Dipanggang khas Jepang, manis, gurih, caramelized dengan teknologi Rito. Siap makan Chicken Teriyaki. Rasanya, so tasty. Ada seaweed crunch. Authentic Jepang asli. Oishi. Rasanya enak, minyak kenyal. Cobain chicken teriyaki 100% daging ayam asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Diri kamu, kami tahu setiap kamu punya beragam cara jalani hari di bulan suci.
Ada kamu yang sukanya ngabuburit bareng keluarga? Atau kamu yang selalu ingin melalui setiap waktu dengan lebih seru? Demi kamu, kami akan terus jadi teman setia. Mengisi Ramadan penuh makna dan keceriaan. Mendukung setiap aktivitas dengan internet lebih kencang, lebih bebas. Ramadan ini demi kamu. Saudara, diduga korsleting akibat aksesori lampu. Satu mobil warga di Ngawi, Jawa Timur ludes terbakar. Api membakar habis mobil milik warga yang tengah terparkir di garasi rumah. Besarnya kobaran api membuat warga tak berani mendekat, termasuk pemilik mobil. Pemilik mobil sempat berusaha memadamkan, namun api justru terus membesar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Informasi berikutnya, sebuah ambulans berisi 8 pegawai dinas kesehatan di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur mengalami kecelakaan hingga terguling hari Kamis siang. Saat kecelakaan, ambulans ini sedang mengangkut 8 pegawai Dinkes yang hendak menghadiri halal bihalal di kantor Dinas Kesehatan Tulungagung. Dugaan sementara, kecelakaan terjadi akibat pengemudi mengantuk, kemudian menabrak tiang listrik dan seorang bocah pengendara sepeda. Akibat kecelakaan ini, 3 orang mengalami luka-luka. Saat ini, kasus kecelakaan ambulans masih ditangani polisi. Sepasang suami istri di Lumajang, Jawa Timur ditemukan tewas setelah terseret banjir lahar Gunung Semeru sejauh 1 km. Kondisi hujan deras dan minimnya penerangan membuat korban terperosok ke sungai dan terseret banjir lahar hingga 1 km. Saat ditemukan, jenazah suami terpendam pasir dan lumpur, sementara istrinya berada di bawah tumpukan sampah kayu di Sungai Kalimujin, Rajo Balen. Menurut keluarga, kedua korban tidak mengetahui kalau jembatan Klopo Sawit jebol saat banjir lahar Semeru menerjang. Pemerintah daerah Lumajang menetapkan masa tanggap darurat selama 2 pekan ke depan. Seekor ular piton sepanjang sekitar 5 meter hebohkan warga di kawasan publik Kota Marak, Kota Bau-Bau pada Kamis siang. Ular pertama kali muncul ditemukan warga oleh petugas kebersihan, saudara, yang sedang membersihkan rumput di sudut Taman Kota Marak. Ular berukuran besar ini kemudian ditangkap 3 orang warga, kemudian dimasukkan ke dalam karung dan langsung diamankan oleh petugas Satpol PP. Saat ini ular dibawa ke kantor Damkar untuk selanjutnya dilepas liarkan ke habitatnya. Seekor gajah terekam berkeliaran di Jalan Butte, Montana, Amerika Serikat pada hari Selasa waktu setempat. Gajah sirkus bernama Viola itu kabur dengan menerobos pagar pembatas akibat terkejut oleh klakson kendaraan yang lewat saat sedang dibersihkan oleh pengasuhnya. Setelah menyaksikan berita utama hari ini, saudara, saya Algin Fridianto. Dan saya Mahasiswa Tarigan. Tetap saksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Berita Utama yang didukung oleh Perbarui informasi di akhir pekan Anda. Mantan pejabat Ditjen Pajak divonis 14 tahun penjara. Seluruh dakwaan untuk Haris Azhar dan Fathiyah tidak terbukti. Seputar peristiwa dari penjuru dunia paling menjadi perhatian selama sepekan. Jepang dilanda gempa. 14.000 di antara korban tewas adalah perempuan dan anak-anak karena jebolnya tanggul Sungai Cikapundung. Kompas Sepekan, setiap minggu pukul 5:30 sore di Kompas TV. Karena ini salah satu isu besar di permohonan.
Kami menghormati seluruh independensi dan kedaulatan Hakim MK, hanya kami berharap agar keputusan itu diambil dengan hati nurani sebagai bagian dari mitigasi berdasarkan suatu keadilan yang hakiki. Itu yang menjadi harapan dari seluruh amicus curiae. Syarat utama formil pengajuan amicus curiae adalah dari pihak yang tidak memiliki keterkaitan atau kepentingan hukum secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dalam hal ini kan kita tahu Ibu Mega adalah Ketua Umum PDI Perjuangan, partai pendukung paslon 3. Yang pasti secara hukum Megawati Soekarno Putri punya hak mengajukan amicus curiae. Pertanyaannya adalah apa legitimasinya? Selamat malam saudara, Senin 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi dijadwalkan akan membacakan putusan sengketa Pilpres yang diajukan paslon nomor urut 1 dan 3. Para pemohon sudah menyodorkan berbagai bukti, juga mengajukan saksi dan ahli. Termohon dan pihak terkait juga sudah melakukan langkah serupa. Jelang putusan, Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri mengirimkan amicus curiae atau sahabat pengadilan. Ketua Umum PDI Perjuangan ini tak sendiri. Sebelumnya juga ada sejumlah akademisi dari berbagai perguruan tinggi, para seniman dan masyarakat dari berbagai kalangan yang juga melayangkan sahabat pengadilan. PDIP beralasan langkah Megawati ini dilakukan demi demokrasi. Namun langkah Megawati dianggap syarat konflik kepentingan dan dinilai mengintervensi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Benarkah demikian? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Refli Harun, anggota Tim Hukum Nasional Anies Muhaimin. Malam Bang Refli. Fahri Bahmid, Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran. Malam Bang Fahri. Magdir Ismail, anggota Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud. Magdir, selamat malam. Tidak hanya kita berempat malam hari ini, tapi kita juga kehadiran panelis Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara. Selamat malam Mbak Bivitri. Dan juga teman-teman mahasiswa dari Universitas Atmajaya, Universitas Indonesia, dan Universitas Budi Luhur. Saudara, inilah Dua Arah. Saya Audrey Chandra. Jelang putusan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, sejumlah kalangan ramai-ramai mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan. Salah satunya Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan bahwa sahabat pengadilan yang dilayangkan bukan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Ibu Megawati Soekarno Putri dan PDI Perjuangan tidak akan mengintervensi kedaulatan Hakim MK. Kami hanya menyampaikan perasaan, pikiran, dan perasaan bagaimana negara ini dibangun. Amicus curiae Megawati mendapat dukungan dari kubu Anies Muhaimin. Anies menilai ada kondisi serius terhadap demokrasi di Indonesia. Ini menggambarkan bahwa situasinya memang amat serius. Dan seperti kami sampaikan pada saat pembukaan persidangan di MK, bahwa ini Indonesia di persimpangan jalan. Di sisi lain, pihak Prabowo Gibran menilai kurang tepat jika Megawati turut mengajukan amicus curiae. Hal ini karena Megawati disebut sebagai bagian dari pihak yang berperkara. Dari sahabat pengadilan itu mesti adalah bukan itu harus dicermati. Jadi ada orang-orang yang independen, tidak merupakan bagian daripada perkara itu. Itulah sahabat pengadilan yang dia tidak terlibat pada si A dan si B. Dia kan bukan pihak. Sehingga kalau itu yang terjadi, menurut saya tidak tepat sebenarnya. Banyaknya pihak yang mengajukan amicus curiae diakui MK sebagai fenomena baru. Seluruh amicus curiae akan diserahkan kepada Majelis Hakim yang sedang merumuskan putusan.
Nah, untuk Pilpres ini sebetulnya fenomena yang relatif baru gitu ya. Karena 2019, 2014, 2009, 2004 itu seingat saya kok nggak ada amicus curiae, apalagi sebanyak sekarang gitu. Timbang-timbang oleh hakim ketika membaca amicus curiae siapa, dari siapa, ini seperti apa, substansinya seperti apa. Tentu itu menjadi bagian yang dicermati oleh hakim konstitusi. Selain Megawati, sejumlah akademisi dari berbagai perguruan tinggi dan juga tokoh perseorangan ikut mengajukan diri sebagai amicus curiae. Lalu apakah banyaknya amicus curiae yang dikirimkan akan menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa Pilpres 2024 ini? Jadi Pak Magdir, sebenarnya kenapa Ibu Megawati ini sampai turun ikut menjadi amicus curiae? Saya kira kita mesti melihat itikat baik beliau, ya, dan tanggung jawab beliau sebagai seorang pemimpin di negeri ini. Ya. Itu yang mesti kita lihat yang pertama. Bahwa ada sesuatu yang menurut pikiran beliau, kalau kita baca apa yang ditulis di dalam artikel di Kompas beberapa waktu yang lalu, ada yang salah di negeri ini. Nah, kesalahan ini itu yang harus diluruskan, yang harus diperbaiki, ya, terutama terkait dengan Pilpres dan tentu saja sejak sebelum terjadi Pilpres, ya. Nah, itu yang pertama yang harus kita lihat. Kemudian yang kedua, ini adalah satu sikap kenegarawanan beliau di dalam melihat persoalan bangsa ini. Bukan hanya ada sesuatu yang salah, tetapi ke depan harus seperti apa kita. Kenapa harus kemudian menuangkannya untuk amicus curiae gitu atau sahabat pengadilan? Kan tadi dibilang juga sudah menuliskan di halaman Harian Kompas. Saya kira ini sesuatu yang kalau di Harian Kompas itu kan lebih bersifatnya kan terbuka. Hanya dibaca oleh banyak orang. Nah, tetapi ketika ini disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi dengan adanya sejumlah tambahan, artinya ini beliau ingin menunjukkan sikap kritis terhadap situasi ini supaya juga mendapat perhatian dari Mahkamah Konstitusi. Ya. Sekali lagi ini yang harus kita lihat, itikat baik dan niat baik. Dan atas nama? Atas nama pribadi. Ya. Megawati Soekarno Putri sebagai warga negara, bukan sebagai ketua DPP PDI. Oke, artinya dianggap mempunyai hak sebagai warga negara Indonesia, Bang Wahri, Bu Mega menjadi amicus curiae. Iya, kadang-kadang ada soal yang sangat problematis ya, kalau ketika kita mencoba untuk mencermati tradisi ataupun persoalan amicus curiae atau amici. Praktik ini sebenarnya untuk sepanjang menyangkut dengan peradilan Mahkamah Konstitusi ya, yang special law court yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa Pilpres, ini hal baru hari ini. Sesungguhnya ini hal yang sebenarnya tidak pernah dikenal untuk Pilpres 2004, 2009, 14, 19, bahkan hari ini baru muncul. Secara pribadi kami memandang bahwa itu adalah hak yang bersangkutan ya. Ibu Mega punya hak, kami juga sangat menaruh harapan dan penghormatan ya. Ibu Mega dengan segala kapasitas kenegarawanannya ya, beliau sebagai seorang pemimpin bangsa ini, tentunya kita menghormati, menghargai. Tapi izinkan kami untuk berpendapat terbalik atau sebaliknya, bahwa memang dalam konteks amicus curiae ini kan ada terminologinya. Secara hukum itu kan harus kita pahami dulu kedudukan daripada pranata amicus ini apa sih sebenarnya. Barangkali agar publik bisa tahu. Sejarahnya sangat panjang, dari mulai Yunani kuno sampai dengan saat ini, dipraktekkan di Amerika Serikat, di negara-negara Eropa dan seterusnya. Kita juga sebagai satu sistem hukum tersendiri ya, Eropa kontinental ini mencoba untuk mengadopsi hal itu dan sudah pernah dilakukan. Tapi selama ini, sepanjang ini terjadi di lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Itu diterima secara baik. Dan bahkan dalam case-case tertentu itu sangat efektif. Misalnya untuk kasus Bibi Chandra, kasus-kasus yang berkaitan... Jadi sebenarnya nggak diterima ini amicus curiae dalam sengketa Pilpres atau orang yang mengajukan sahabat pengadilan? Begini, bukan berarti juga kita menolak bahwa amicus curiae itu dilarang berpraktek atau dipraktekkan dalam sistem kita sepanjang berkaitan dengan penyelesaian sengketa Pilpres. Boleh-boleh saja. Tapi satu hal yang saya mau katakan seperti ini. Sampai saat ini, secara hukum itu memang belum ada pelembagaan amicus curiae itu seperti apa. Ini masih dalam satu nuansa tradisi.
Ya, mungkin kalau di Amerika Serikat itu sudah terbatas juga. Modelnya itu sudah dibatasi, ada kriterium-kriterium tertentu tentang siapa kelompok masyarakat mana, kelompok sosial apa yang kira-kira bisa berafiliasi sebagai friend of the court gitu kan. Nah, itu ada batasnya. Misalnya dia itu tidak boleh punya kepentingan langsung, dia itu tidak boleh pihak, tidak boleh partis dalam soal sengketa itu. Dia yang kedua, secara konseptual dia itu mungkin punya intention yang berkaitan dengan cita-cita hukum. Baik. Bahwa misalnya putusan itu, case itu jika kalau diputus punya dimensi publik, punya dimensi hak asasi manusia, punya dimensi lingkungan dan seterusnya. Sekarang kita coba sempitkan dalam konteks Ibu Mega hari ini yang masuk sebagai pihak ya. Kami berpendapat bahwa sebenarnya fasilitas hukum itu telah digunakan oleh Pak Magdir dengan teman-teman. Fasilitas hukum itu sebenarnya sudah digunakan secara maksimal oleh Pak Magdir. Pak Magdir sama teman-teman kemarin cukup profesional dalam melakukan pembelaan, dalam mengargumentasikan dalil, dalam melakukan segala sesuatu pembelaan, mengajukan ahli, bukti segala macam, itu sangat bagus. Sehingga bagi kami sudah cukup representatif karena Ibu Mega tidak bisa kita lepas pisahkan sebagai Ketua Umum PDIP. Yang punya tanda tangan itu yang menghantarkan Prof. Mahfud MD. Jadi yang dipermasalahkan, tanggapi? Silakan. Ya, gini, kalau kita lihat dalam praktek ya, di Kenya itu tahun 2017, itu ada 2 amicus curiae. Ya, meskipun karena memang mereka menganut common law system, yaitu Jaksa Agung dan juga adalah, kalau saya tidak keliru, itu adalah Law Society. Itu 2017. 2020 ada 5 di sana. Selain warga negara, juga ada juga Law Society. Kemudian satu lagi sebentar. Di Kenya, di Malawi itu juga dipraktikkan seperti itu. Artinya apa? Dalam kaitannya dengan pilpres ini masih terkait dengan pilpres ya. Kalau menurut hemat saya, dengan melihat praktek-praktek yang ada, ini bukan sesuatu yang ganjil. Ya. Ini adalah kesempatan dari masyarakat yang berpikir jernih untuk menyampaikan penilaian dan pendapat mereka terhadap sesuatu yang terjadi yang menurut mereka itu tidak sepatutnya terjadi dalam hal besar. Dan hal itu juga yang mendasari oleh teman-teman dari Timnas Amin, Bang Refli? Ya, jadi kalau kita bicara amicus curiae ini, saya tidak mau jauh-jauh dari Romawinya dulu ya, lalu dibawa ke Inggris, dibawa negara Anglo-Saxon, dibawa ke Indonesia. Tapi saya ingin ambil hasanah Mahkamah Konstitusi saja. Jadi karena saya beruntung pernah di Mahkamah Konstitusi pada Mahkamah pertama, itu ada permohonan mengenai judicial review terhadap undang-undang penyiaran yang diajukan oleh industrialis televisi. Nah, pada waktu itu masih diajukan ke Mahkamah Agung sebagai peralihan sebelum adanya Mahkamah Konstitusi. Begitu Mahkamah Konstitusi bekerja, 13 atau 15 kasus dilimpahkan. Termasuk kasus judicial review undang-undang penyiaran yang diajukan industrialis televisi, macam-macam lah. Salah satunya soal TV digital. Dan kaitannya dengan sekarang. Nah, kemudian di tengah jalan ada pihak yang mengajukan keterangan tambahan, kalau tidak salah ICTI organisasi jurnalis lainnya. Lalu MK bermusyawarah di antara mereka, termasuk saya ikut sebagai asisten hakim, memberikan kualifikasi seperti apa pihak ketiga ini yang sebenarnya tidak masuk di dalam perkara. Nah, kemudian muncullah pada waktu itu pihak terkait istilahnya. Nah, pihak terkait itu kemudian menjadi hal yang biasa dalam judicial review, dalam praktik di Mahkamah Konstitusi. Memang untuk pilpres belum ada, tetapi jangan lupa, saya ingat Todung Mulya Lubis pernah telepon saya untuk mengajukan sebagai amicus curiae pihak ketiga, walaupun dia tidak bilang amicus pada waktu itu, pada Pilpres 2014 untuk memberikan opini kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi dilakukan, tapi pada waktu itu tidak digubris, tidak diperhatikan oleh Mahkamah Konstitusi karena MK masih berpikir bahwa pihak-pihak itu adalah pemohon, termohon, pihak terkait langsung. Sementara amicus curiae itu adalah pihak terkait tidak langsung yang bisa menyampaikan opini baik secara lisan maupun tulisan. Nah, kembali kepada sekarang ini, kita kan bicara sense of justice. Bukan hanya sekedar apakah amicus curiae itu dikenal atau tidak. Kalau dikenal kan sudah ada tradisinya. Tapi sense of justice pihak-pihak yang tidak terlibat langsung
dalam perkara pilpres inilah yang kemudian menggerakkan mereka untuk ramai-ramai menyampaikan amicus curiae. Menurut saya termasuk Bu Mega. Oh iya benar bahwa ada paslon 03 yang didukung PDIP, tapi jangan lupa di depan mahkamah itu bukan Megawati Soekarno Putri, tapi Ganjar Mahfud. Karena Dan pihak pemohonnya Ganjar Mahfud dan juga koreksi, kalau kata Fahri Bahmid 03 sudah melakukan pembelaan secara profesional. Enggak. Karena kata Hotman Paris itu cuma konsultan hukum yang tuh, lawyernya 03 itu cuma konsultan hukum, lawyernya 01 nggak pernah bersidang. Tuh yang mewakili nggak ada Bu Mega loh di situ. Jadi nggak benar itu. Jadi begini ya. Kontradiksi Yang saya mau katakan begini ya, bahwa memang praktek kita, tradisi kita saat ini, praktek amicus di mahkamah itu, memang kriterianya belum ada. Kita ini masih dalam semacam seolah-olah masih dalam proses pencarian bentuk. Bahwa nantinya kalau tradisi ini setelah dipertahankan nantinya menjadi sesuatu yang dianggap sangat positif, sangat konstruktif dalam rangka memberikan akses to justice kepada semua, maka tentunya ke depan kami berharap bahwa memang harus dilembagakan. Minimal, walaupun tidak diformalkan dalam hukum acara seperti pihak terkait, pihak termohon dan seterusnya, tapi setidak-tidaknya ada kriterium yang jelas. Sekarang ini yang terjadi, Bu Mega itu kan kita menganggap bahwa punya afiliasi politik, tentunya dengan paslon, walaupun bukan standingnya. Standing position di mahkamah itu beliau bukan, tetapi punya kepentingan untuk bagaimana memenangkan paslonnya, memenangkan pasangan capresnya. Itu intensinya di situ. Konflik of interestnya itu kan nampak di situ. Sehingga dengan demikian kami menganggap bahwa ini tidak sejalan dengan cita-cita luhur bagaimana menegakkan prinsip-prinsip konstitusionalisme agar kira-kira itu bisa diterima. Misalnya kayak praktik yang saya katakan tadi. Ada misalnya LSM yang tentunya tidak punya kepentingan case langsung, tapi berkaitan dengan cita-cita hukum, berkaitan dengan dimensi hak asasi yang barangkali lebih. Sebenarnya apa sih yang kemudian paling krusial ditakutkannya begitu, Bang Fahri? Karena kan sebenarnya kan ini sudah KPU sudah bilang sudah menang 50% lagi. Sebenarnya apapun. Kami tidak takut, jujur. Kami tidak takut. Kami itu tahan dulu Bang Fahri, usai jeda kami akan kembali. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arko merah cocok untuk angkut apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya. Arko jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Arko banana green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Every day for 20 years, we have been helping keep Indonesians healthy and happy. Helping Indonesians for a prosperous Indonesia to help strengthen your immune system. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C. Help inside, fresh outside. Cat besi dan kayu yang biasa dong. Jangan yang biasa-biasa. Maksud? Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex kaleng merah, Altex sintetik, warna mengkilap, pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama. Wow. Cat Altex sintetik kaleng merah, kualitas Jawara. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di
di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Yang dipersoalkan dengan amicus curiae ini adalah proses pemilihan presiden 2024. Lagi-lagi Megawati memiliki legitimasi yang sangat kuat di sini. Kenapa? Ingat sejarahnya. Pada tahun 2024, beliau itu masih presiden, incumbent. Pemilihan presiden dilakukan. Pertama kali pemilihan langsung. Ibu Mega punya jejak tidak pernah mengintervensi, tidak pernah cawe-cawe, dan tidak pernah mau mengatur pemilihan presiden 2024. Sehingga dia memiliki legitimasi moral berbicara tentang proses pemilu yang bersih. Bu Megawati tadi dikatakan oleh Pak Hadid ini punya legitimasi moral, Bang Fahri. Kalau gitu sebenarnya apa sih dikhawatirin, apa yang ditakutin kan? Toh Prabowo Gibran juga udah menang 50% lebih loh. Ya, pada dasarnya kami tidak khawatir, sama sekali tidak khawatir dengan amicus ya. Mau misalkan Pak Ibu Megawati, kemudian mau katakanlah Amici yang hari ini mendaftar katakanlah sudah 33, kemudian diverifikasi 14 oleh Mahkamah Konstitusi. Jangankan itu, biar 1000 juga nggak ada masalah. Sepanjang itu Mahkamah memandang ada kepentingannya, ada manfaatnya. Tapi satu hal yang saya mau katakan begini, kebetulan saya, Bang Refli, Prof. Magdir, kita ini orang-orang yang konsen di bidang hukum tata negara juga. Orang-orang yang mengerti tentang konstitusi, mengerti tentang bagaimana membangun sistem. Jadi ini sebenarnya pesannya ini adalah bagaimana agar kita itu menjadi tertib dalam berhukum. Kita itu menjadi tertib dalam misalkan memproses satu persoalan yang dibawa ke pengadilan. Pesannya begini, saya mau katakan. Saya kadang-kadang kenapa sampai tidak khawatir? Bahwa yang pertama, saya tidak bisa mengerti nantinya bagaimana hakim konstitusi, ya 8 orang hakim konstitusi dalam hari ini misalnya pada saat permusyawaratan hakim menjadikan status hukum daripada dokumen amicus atau amici. Nanti ada ketakutan dong kalau gitu, ada khawatiran. Bentar, ada reasoningnya. Saya ngomong seperti ini tidak takut, tapi reasoningnya seperti ini. Bahwa mereka kira-kira ketika mau didudukan sebagai satu tatanan alat bukti, itu dari aspek mana? Karena itu tidak pernah dimasukkan dalam pengadilan. Kalau saya berharap kemarin idealnya pada saat praktek itu, ya minimal di sidang terakhir di hari Kamis atau hari Jumat itu, kelompok amici ya masukkan permohonan langsung di depan Mahkamah Konstitusi, permohonannya itu diperiksa oleh hakim konstitusi, walaupun statusnya itu bersifat ad informandum. Baik. Kalau yang seperti sekarang ini, saya berpendapat tidak beda jauh dengan apa opini yang barangkali sering ditulis oleh berbagai akademisi ataupun mungkin pemerhati hukum. Statusnya sama, karena kenapa tidak pernah diverifikasi oleh hakim. Jadi Fahri ini takut kalau hakim MK diintervensi. Sama sekali nggak takut. Sama, saya yang mau mengatakan, saya takut loh hakim MK diintervensi. Justru saya khawatir, saya berpikir sebaliknya, amicus curiae ini atau amici ini, itu justru untuk menjaga independensi hakim konstitusi. Karena gini, saya mengandaikan gini, ada yang namanya aspirasi, dukungan yang kita bisa lihat secara kasat mata, termasuk amicus curiae, ada intervensi oleh invisible power, oleh invisible hand. Saya ngomong oleh istana misalnya. Siapa itu invisible hand-nya maksudnya? Istana. Kalau ini kan sudah istana, ya kan? Karena itu saya mengatakan bahwa persidangan ini kan untuk publik.
bahwa nanti putusannya itu tidak hanya mengikat para pihak, tetapi akan berpengaruh pada publik secara umum dan Indonesia secara umum. Karena itu menurut saya semua pihak yang berkepentingan terhadap Republik ini bisa saja mengajukan amicus curiae soal apakah dipertimbangkan atau tidak dalam praktik Mahkamah Konstitusi itu nanti akan dinyatakannya di dalam putusan. Dan balik ke hakim gitu ya, Ya, maksudnya? kalau dia di dalam putusan itu dia sebut amicus curiae itu berarti dipertimbangkan secara formil. Tapi kalau dia tidak disebut, ya dipertimbangkan dalam hati. Kan kita tidak tahu back mind dia. Bisa saja kemudian terpengaruh dengan amicus curiae itu untuk mengabulkan permohonan 01 dan 03. Karena pemilu ini kan sudah curang, jelas kan kecurangannya. Mbak Bivit sebenarnya Nah, kalau kemudian gitu mau ditegaskan. apa sih kerasa dari amicus curiae? Ya nyambung banget karena persis saya mau bilang sebenarnya amicus curiae ini adalah cara yang bermartabat untuk intervensi dalam tanda kutip. Karena sebenarnya dalam mekanisme pengadilan lain ada penggugat intervensi kalau perdata, ada pihak terkait dalam judicial review di Mahkamah Konstitusi. Di sini memang tidak ada. Jadi intervensi dalam arti positif. Bagaimana kita mau memaknai intervensi? Sebenarnya kan intervensi itu ada konotasi negatifnya, tapi sebenarnya dia menjadi positif ketika kita memikirkan esensinya. Ada orang yang ingin memberikan masukan. Nah, cara untuk memberikan amicus brief ini, dokumen kawan atau sahabat pengadilan ini, dia lebih bermartabat ketimbang, bayangkan, Megawati Soekarno Putri bagaimanapun adalah seorang mantan presiden dan dia punya tangan-tangan di PDI Perjuangan. Lebih bermartabat untuk memberikan secara terbuka masukan yang bahkan bisa dibaca oleh publik ketimbang misalnya dia menggunakan tangan-tangan apapun ya, relasi-relasi politik di partainya sendiri untuk mempengaruhi hakim. Ketimbang itu, jelas amicus ini lebih baik ya untuk juga membangun tradisi hukum di Indonesia. Karena memang sebaiknya model seperti ini justru digiatkan. Walaupun kita bukan negara common law, kita negara civil law ya. Tapi buat saya ketika pengadilan punya dampak yang sifatnya luas seperti PHPU Pilpres ini, memang partisipasi publik itu harus diperbesar. Meskipun dikatakan juga oleh jubir MK ini merupakan pertama kali di Pilpres ya amicus curiae. Meskipun kalau kita balik lagi ke belakang sebenarnya amicus curiae ini juga pernah dilakukan di beberapa case seperti salah satunya kasus Eliezer waktu itu. Iya ya, jadi hukum itu kan memang dia tidak kaku. Dia akan selalu berkembang dalam masyarakat. Jadi kita nggak bisa berpegangan misalnya, oh nggak ada di Undang-Undang Pemilu. Memang tidak ada. Tapi ini adalah tradisi yang berkembang dan ingin dikembangkan di Indonesia. Perlu saya kutip juga sedikit, sebenarnya dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Indonesia, ada tuh pasal 5 ayat 1 yang bilang bahwa hakim itu berkewajiban menggali nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Menurut saya salah satu caranya adalah dengan mencermati apa saja masukan orang-orang itu, paling tidak yang 14 yang katanya sudah di screening itu, untuk kemudian menjadi masukan. Karena kan hakim kalau memutus itu tidak hanya berdasarkan bukti di persidangan, tapi juga keyakinan hakim. Nah, keyakinan ini sumbernya banyak begitu. Salah satunya adalah rasa keadilan di masyarakat yang salah satunya tercermin dalam amicus brief yang sudah diberikan oleh Artinya banyak bisa orang. memengaruhi dari sahabat pengadilan. Kalau bisa sih ya jelas bisa, tapi ya tergantung hakim karena di titik ini memang segala-galanya terserah hakim. Bahkan alat bukti saja yang dipresentasikan di ruang sidang terserah hakim mana yang mau diambil, mana yang tidak. Nah, artinya begini. Kita harus melihat amicus ini sebagai jalan pikiran. Ya. Jalan pikiran orang dalam melihat kondisi kita berbangsa dan bernegara sekarang. Nah, ada yang salah menurut mereka, ada yang tidak tepat menurut mereka. Ini yang disampaikan. Dan jangan lupa, yang menjadi amicus ini kan bukan cuma Ibu Mega. Ya, tetapi ada cukup banyak guru besar dari banyak universitas. Ada mahasiswa, ada tokoh-tokoh masyarakat yang melihat bahwa kondisi kita ini tidak baik-baik saja. Ini yang ingin mereka sampaikan. Nah, dalam kerangka itu yang kita harus mesti lihat bahwa mereka ini adalah orang-orang beritikat baik kalau untuk gitu kebaikan. di PDI Perjuangan kenapa tidak menggerakkan saja begitu? Apakah sudah pesimis begitu? Bukan begitu, karena ini kan kita menghormati hukum. Ya, hukum ini kan yang harus kita tegakkan. Kan cara paling beradab ya dalam berselisih penyelesaiannya adalah di pengadilan. Oke. Ya. Saya tambahkan sedikit ya. Kalau kita bicara mengenai sengketa Pilpres ini, maka cara pandang 01 itu ya akan memenangkan dirinya. 02 begitu juga, 03 begitu juga. Maka orang melihat fenomena pengadilan yang cair itu, ya hukum acaranya cair karena tata negara, dengan cara pandangnya masing-masing.
kami menganggap bahwa semua dalil kami terbukti. Beliau mengatakan semua dalil kami tidak terbukti, kan begitu. Nah, karena itulah kemudian amicus curiae yang spektrumnya luas sekali, jangan lupa, yang menyampaikan amicus curiae ini kalau kita bicara spektrum politik, ada yang kanan banget, ada yang kiri banget, ada yang tengah kanan, ada yang tengah kiri. Itu bayangkan, orang seperti Megawati tiba-tiba bersanding dengan Habib Rizik. Ya. Tidak pernah itu ya? Oh, susah kan dari spektrum politiknya. Apa kalau gitu yang menyatukan sekarang ini? Teman saya Henry Kwok yang sekarang namanya Hendrianto di Amerika Serikat membuat disertasi tentang EMPA menyampaikan amicus curiae juga. Kemudian American Indonesian Law Society di Amerika, mereka-mereka yang berpraktek di Amerika tetapi warga negara Indonesia menyampaikan juga. Jadi spektrumnya tidak hanya nasional tapi juga internasional. Nah, karena itu menurut saya Hakim konstitusi ketika dia ingin diyakinkan apakah terjadi pelanggaran konstitusi untuk mengabulkan permohonan, maka bisa saja dia beyond dari 01, 02, 03, dia pergi ke amicus curiae untuk mencari keyakinan tersebut. Mungkin saya challenge tentu keyakinan didasarkan pada persidangan yang telah berlangsung. Balik lagi ke hakim nanti ya. Dan kemudian juga amicus curiae yang disampaikan dalam hal perspektifnya. Betul. Jadi perspektifnya begini kira-kira. Kenapa sampai persoalan ini menjadi penting untuk saya harus mengajak kita kembali? Kita berangkat dari akar historikal. Kenapa sampai amicus itu ada? Instrumen ini untuk apa sih sebenarnya? Ini Pranata ini dihadirkan, dihidupkan ini dalam rangka apa? Itu harus kita pahami. Saya mau katakan begini, kalau dalam praktek, dalam rangka, ya sebentar, dalam rangka pemilu itu luar biasa. Jadi sehingga mengoyak rasa keadilan masyarakat. Jadi dalam kalau tidak ada rasa keadilan masyarakat yang terkoyak, nggak mungkin orang kemudian berbondong-bondong tanpa dimobilisasi mengadakan amicus curiae. Jadi saya baru demo, itu beda benar. Demo yang hati nurani, demo yang bayaran. Yang hati nurani itu betul-betul digerakkan dari seluruh Indonesia yang bisa datang. Tapi yang bayaran, anak-anak kecil yang digerakkan kemudian dibayar satu-satu untuk ikut demo. Nah, karena itu menurut saya kita harus lihat, ini kan bukan hanya soal technical hukum saja, tapi ini adalah soal bagaimana kita meyakinkan hakim bahwa pemilu ini sudah rusak dan ini berpengaruh bagi masa depan Indonesia. Oke, Bang, dan yang paling terakhir ada di MK. Sekarang saya lanjutkan ya. Jadi kenapa sampai saya katakan bahwa amicus itu kita perlu dudukan secara proporsional. Agar kenapa? Jangan sampai amicus itu menjadi alat penghambat untuk pengadilan bekerja dalam rangka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Itu satu. Ini praktek ini saya ngomong ini karena kenapa? Ada faktanya. Jadi dianggap menghambat? Bukan. Ada, makanya saya katakan bahwa amicus itu punya kriteria. Kriterianya kenapa? Jangan sampai pihak-pihak yang masuk untuk menyatakan diri sebagai friend of the court itu, pada dasarnya, pada akhirnya pengadilan itu memutar jauh dalam rangka untuk kehilangan fokus. Kita tidak mau seperti itu. Saat ini bagi kita, ya, alat bukti yang telah dihadirkan oleh Bang Refli dan teman-teman, Pak Magdir dengan teman-teman itu sudah sangat maksimum. Terlepas dari puas dan tidak puas, karena memang pengadilan ini bukan untuk mengadili kepuasan, ya. Pengadilan ini memutuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Sehingga kalau banyaknya pihak, banyaknya kelompok-kelompok pressure group dan segala macam, atau banyaknya misalnya amicus dan amici dan segala macam, lalu pada akhirnya pengadilan itu menjadi ada semacam disorientasi. Karena terlalu memutar jauh gitu kan. Makanya kriteria yang pertama saya bilang bahwa kalau praktik di Amerika Serikat itu tidak boleh mendebatkan hal yang sudah selesai di pengadilan. Berarti ini balik lagi kepada siapanya. Sebentar, dia harus membawa satu perspektif lain yang tidak diolah atau tidak dimasak pada saat perdebatan di pengadilan itu. Sekarang pertanyaannya, kelompok-kelompok amici yang 34, yang diverifikasi tinggal 14 itu, isunya kan sama saja. Yang didebatkan oleh Bang Refli, yang didebatkan oleh Pak Magdir. Yang kita debatkan itu saja yang diulangi kembali melalui amici. Ini kalau kita bicara isu itu persoalannya. Memang isunya sama. Isunya itu adalah kecurangan pemilu. Akhirnya pengadilan. Jadi the center of point dari isu tersebut adalah kecurangan pemilu. Kita tidak mau nanti. Cuman orang membahasakannya beda-beda. Kalau itu pertanyaannya, jangan-jangan ini nanti bisa memengaruhi keputusan hakim meskipun nanti lagi-lagi muaranya pada di keputusan hakim di 22 April, termasuk juga dengan amicus curiae. Usai jeda, nanti kami akan kembali di Dua Arah. Tetaplah bersama kami. Pengusaha memiliki kepentingan bisnis, pemerintah memiliki regulasi, namun keduanya berjalan di atas rel yang sama, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Kita bertemu lagi di Business Talk bersama saya, Mahasiswi Faridan. Serap inspirasi dari diskusi antara pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Ikut saya ke Indonesia International Motor Show alias IMS. Business Talk, setiap Selasa, pukul 10 malam, live di Kompas TV.
Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya, Mahasiswa Tarigan. Saudara, 2 pelaku bom bunuh diri menyerang sebuah van yang membawa 5 pekerja otomotif Jepang di kota Karachi, Pakistan. Para pekerja otomotif tersebut sedang dibawa ke zona industri di ibu kota komersial Pakistan itu pada pagi hari ketika kendaraan anti peluru mereka menjadi sasaran. 5 warga negara Jepang lolos dari serangan tersebut. Belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Kekerasan itu terjadi sehari setelah militan menyergap dan membunuh 6 petugas bea cukai di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa yang bergejolak. Demikian Kompas Update, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Woi, jaim dong. Jaim dong. Apa sih jaim-jaim? Jaga imun dengan Hydro Coco. Air kelapa asli, segar dan sehat. Minum Hydro Coco setiap hari, bantu jaga imun. Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Kenapa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Yang penting buatku, Samsak untuk latihan kekuatan. Dan orange water atau lemon water agar pulih lebih cepat. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Every day for 20 years, we have been helping keep Indonesians healthy and happy. Helping Indonesians for a prosperous Indonesia to help strengthen your immune system. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C. Healthy inside, fresh outside. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Jadi ingin agar Hakim Mahkamah Konstitusi itu memberikan keadilan yang sifatnya tidak hanya prosedural formal, keadilan technicality saja,
tetapi adalah keadilan substantif karena Mahkamah Konstitusi itu adalah avant-garde, penjaga terdepan dari konstitusi, sehingga seharusnya undang-undang di bawahnya yang tidak berkesesuaian dengan konstitusi, baik soal-soal substansi maupun prosedural formalnya bisa dikesampingkan agar sungguh-sungguh memberikan putusan yang adil secara substansial. Kalau gitu Mbak Bivitri, sebenarnya sahabat pengadilan ini lebih kepada mendukung hakim untuk keputusan yang adil dan independen, atau lebih ke menjaga hakim agar tidak ke kanan ke kiri nih putusannya? Sebenarnya konsepnya adalah dia mendukung hakim, makanya istilahnya itu sahabat pengadilan. Dan kita juga tidak bisa berasumsi bahwa hakim juga akan sembarangan begitu ya untuk menilai semuanya langsung dibaca dan dipertimbangkan, tapi mereka juga pasti akan memfilter. Jadi terlalu gegabah juga misalnya kalau kita bayangkan bahwa cara bekerja hakim itu sama kayak kita. Dibikin pusing segala macam. Enggak, mereka sangat berpengalaman, enggak sembarangan orang bisa jadi hakim. Dan mereka juga punya staf pendukung yang akan membacai semua perkara dan semua bukti dan semua amici yang masuk. Jadi sebenarnya para sahabat pengadilan itu sedang memberikan atau menambah keyakinan hakim bagaimana dia harus memutus. Kalau tadi kata Bang Fahri misalnya nanti jadi takutnya kemana-mana begitu ya. Kalau saya sih merasa bahwa pernyataan seperti itu justru seakan-akan mengecilkan hakim, seakan-akan hakim mudah diombang-ambingkan. Saya yakin sekali sebenarnya mereka sudah punya kerangka tertentu. Masing-masing ya, kita bicara 8 orang nih, kita nggak bisa menjadikan 8 orang itu seakan-akan cuma satu entitas. Nah kemudian itulah yang akan mungkin mereka masih mengalami keraguan untuk beberapa konstruksi hukum tertentu yang bisa didapatkan dari semua atau beberapa amici yang mereka pilih. Nah, apakah amici itu mempersoalkan hal yang sama? Ya pasti, karena kan memang objektum litisnya perkaranya itu membicarakan soal PHPU Pilpres. Berarti bisa diartikan bahwa ini menambah keberanian dari argumennya bisa jadi beda-beda. Saya sempat baca 2 atau 3 amici dan ternyata argumennya cukup menarik. Dan bisa jadi itu akan menambah keyakinan hakim tadi. Bukannya malah lebih diombang-ambingkan, tapi mereka akan lebih yakin untuk mengambil posisi tertentu. Memang sejauh ini dilihatnya belum yakin begitu, atau ragu-ragu jangan-jangan ditambah lagi dengan kemarin kan sebenarnya out of the box juga ya menghadirkan 4 menteri. Ini nggak kepikiran nih? Kalau saya merasa keyakinan itu dalam arti kan begini, mungkin mereka sudah punya sikap, saya cukup yakin penalaran hakim kali ini akan baik. Tapi di titik di mana mereka harus membuat amar putusan, apakah akan mengabulkan atau menolak atau mengabulkan sebagian, itu butuh keberanian. Ini perkara yang luar biasa besar. Nah di titik ini keberanian tiap hakim akan bisa sangat berbeda-beda. Dan bisa jadi sebenarnya para sahabat pengadilan ini mengkonfirmasi orang-orang yang keberaniannya itu masih di persimpangan jalan begitu ya. Saya yakin semua pertimbangan hukumnya akan baik. Keberaniannya itu yang akan berbeda-beda dan itu yang dibutuhkan dari saya sahabat. kira saya setuju dengan Mbak Bibip ya. Tetapi ada satu hal saya kira yang kita mesti lihat. Bahwa keputusan yang akan dibuat oleh hakim itu bukan hanya pada amar. Ya. Bayangkan kalau amar putusannya itu berbeda nanti dengan pertimbangannya. Ini kan jadi absurd. Ya. Jadi saya kira kalau saya sih melihatnya dan kita harus melihat itu bahwa para amici ini adalah memberikan jalan dan pertimbangan lain kepada hakim. Ini loh yang harus kalian pikirkan, ini yang juga harus kalian lihat. Kami ini juga melihat dan kami juga mendengar, kami juga membaca. Ya, kami juga mempertimbangkan sebab begini. Saya berkali-kali mengatakan di beberapa tempat bahwa hakim itu kewenangan mereka diberikan oleh Undang-Undang Dasar, khususnya hakim konstitusi, adalah menafsirkan konstitusi dengan cara yang benar untuk masa kini dan masa depan. Termasuk dengan mempertimbangkan. Termasuk mempertimbangkan amikus dan semua hal yang harus dipertimbangkan. Karena hakim itu bukan sejarawan, bukan hanya mencatat-catat. Mereka juga bukan pembaca prasasti. Mereka itu hakim adalah orang-orang yang melihat ke depan, kondisi kita hari ini akan berpengaruh masa depan itu seperti apa. Nah ini yang harus mereka pertimbangkan. Sebelum Bang Fahri ya, saya ingin tambahkan begini.
Kalau dalam kasus yang lainnya, bisa jadi warga negara Republik Indonesia itu ada yang tidak terkait dengan kasus yang mereka mau kasih amicus brief. Tapi untuk pemilu ini tidak ada yang tidak terkait. Sepanjang dia 17 tahun dan punya hak pilih, dan saya kira tidak ada yang namanya amicus curiae pembuatnya di bawah 17 tahun kan, tidak ada anak kecil. Karena itu mereka adalah pihak-pihak yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung terhadap pilpres ini. Makanya kalau kita misalnya pakai satu kriteria keterkaitan antara kasus dengan pemberi amicus atau amici, maka kaitannya itu bisa dilihat secara langsung. Minimal mereka adalah voters, pemilih. Nah, lain kalau kasusnya spesifik. Makanya saya katakan, kalau mengatakan misalnya pihak-pihak itu tidak ada kaitannya, tidak ada hubungan, semua warga negara Republik Indonesia boleh terkait dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Baik, kalau gitu Bang Fahri, kalau dari 02 sendiri, ini melihat ya, yakin juga nggak sih amicus curiae dari sahabat pengadilan masing-masing ini juga akan menjadi pertimbangan di MK? Ya, pertimbangan tidaknya itu kan hakim MK lah sebagai user ya. Jadi yang menjadi user dalam soal ini adalah hakim MK. Mereka dengan kekuasaannya mencoba untuk menafsirkan. Semua sumber dia bisa menafsirkan. Baik secara langsung yang diketemukan dalam persidangan, baik melalui kegiatan pembuktian yang terkategori sebagai real evidence maupun circumstansi evidence dan segala macam, itu kewenangan itu otonom ada pada hakim. Itu poin pertama. Yang kedua saya mau katakan mungkin sebagai klarifikasi dan meluruskan yang disampaikan oleh Pak Magdir tadi. Jadi bengkok tentang, ya? Magdir bengkok tadi. Bukan, ada yang menurut saya barangkali perlu persepsi ini perlu saya dudukan kembali bahwa kegiatan Mahkamah Konstitusi ini kan kewenangannya itu ada 5. Ya, 4 kewenangan, 1 kewajiban. Kewenangannya ini harus kita klasifikasi juga. Ada aktivitas Mahkamah Konstitusi yang memang tugasnya pure melakukan tafsir konstitusional. Ada yang memang bercorak case. Kebetulan untuk kasus ya, untuk persoalan sengketa pilpres ini, itu nuansanya nuansa case. Nuansanya itu nuansa kasus. Yang memang hakim MK itu sama sekali memang membutuhkan alat bukti. Tidak bisa dia berbicara dengan satu konsep berpikir, perbandingan segala macam. Tapi kan ini menyangkut masalah harus berangkat. Ini karena begini. Harus berangkat dari satu fakta. Boleh, tapi saya klarifikasi tadi. Saya perlu klarifikasi. Atau case. Ini case ya. Jadi saya takut nuansanya. Jadi kalau saya luruskan, saya tambahkan sedikit. Kalau andaikan kalau Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial review salah satu kewenangan itu ada atau tidak ada hak saksi, MK bisa putus perkara itu. Apakah diterima, ditolak, dikabulkan sebagian dan seterusnya. Tapi kalau untuk perkara-perkara yang bernuansa seperti perselisihan ini, dispute yang berkaitan dengan sengketa pilpres, itu mutlak adanya harus ada fakta, harus ada bukti. Nah, dengan bukti itulah hakim menemukan keyakinan. Makanya saya katakan hakim itu dalam menghadirkan keyakinan. Jadi, baik, perbedaan saya di dalam melihat persoalan ini, kalau Pak Fahri dan teman-teman itu selalu berpikir bahwa ini selisih angka. Tidak. Kami tidak berpikir. Sementara kita, yang kami pikirkan ini adalah soal keadilan substantif. Mulai dari proses. Ya, ini kualitas pemilu ini terjadi. Pak Magdir, kita bersidang 14 hari ini kan bersidang kualitatif nih. Kita sama sekali tidak pernah ambil kalkulator lalu kita menghitung tentang angka-angka. Nah, ini saya kira begini. Fahri yang tidak, tapi Hotman Paris, tetapi yang lain-lain selalu mengatakan bahwa ini urusan bilang angka. Dan satu lagi, mereka selalu sandarkan semua pendapat itu dengan undang-undang pemilu. Undang-undang pemilu ini tidak bisa mendegradasi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan juga oleh Undang-Undang Mahkamah selama proses persidangan kita selama ini, mana ada enggak kita hadirkan ahli matematika atau ahli akuntansi untuk menghitung tentang perselisihan angka? Enggak. Kita mencoba untuk melakukan counterplay dengan menghadirkan ahli ya yang expert di bidang kualitatif tadi. Itu kita lakukan. Jadi kita juga mengikuti resonansi yang terbangun dalam persidangan ini. Ini soal paradigma ya. Paradigma itu dibangun oleh Hakim Konstitusi Mufti Pajar. Jadi dia sangat concern terhadap pilpres atau pemilu. Dia mengatakan kalau kita lihat hukum acara di Undang-Undang 23 2004 itu ya. 24 2003 terbalik. Dia mengatakan waduh seolah-olah kerja kita cuma sekedar mahkamah kalkulasi saja, kalkulator. Tapi pada waktu itu ya di 2004 dia sudah mengatakan MK itu adalah the guardian of the constitution, pengawal konstitusi. Karena itu sebenarnya tugas MK tidak hanya menghitung kembali apa yang keliru, tetapi menilai konstitusionalitas pemilu.
Termasuk dengan kehadiran Termasuk amicus Pilpres. curiae, Bang Refli juga sempat menyebut nih ya, kalau ada kekuatan tidak terlihat yang menyetir hakim MK, maka di situ ada amicus curiae. Ya, itu yang saya katakan tadi. Jadi intervensi ini kan yang paling bahaya kalau dia invisible power yang digerakkan oleh kekuasaan istana. Sudahlah, kita frankly speaking, apakah istana bergerak atau tidak untuk mempengaruhi hakim konstitusi? Kita put on the table. Berani nggak mereka mengatakan bahwa istana tidak cawe-cawe dalam putusan Mahkamah Konstitusi? Tapi kalau istana cawe-cawe dalam dalam putusan Mahkamah Konstitusi, jangan salahkan kalau kemudian people, ya kan, society kemudian menyampaikan amicus curiae sebanyak mungkin, kemudian berunjuk rasa sebagai bentuk support dan dukungan kepada hakim Mahkamah Konstitusi, kita hargailah 8 agar orang jangan sampai kemudian hakim konstitusi dipengaruhi oleh invisible power kita hargailah. yang terbukti dalam putusan 90 Gibran Raka Buming Raka. Kita hargai. Putusan Gibran itu adalah suatu bukti bahwa Mahkamah Konstitusi bisa diintervensi. Kalau putusan Gibran 90 saja bisa diintervensi, sampai dengan malam ini, apalagi putusan yang sudah memenangkan 02. Saya sampai dengan malam ini, karena itu menurut saya, Hakul yakin ya, kita saya sampai dengan malam yang namanya dua pihak yang saling kuat, 8 orang hakim yaitu konstitusi aspirasi itu masih terjaga independensinya. dan kemudian Oke, tapi pertanyaan selanjutnya invisible power itu di kita segmen stop. akhir. Jangan cawe-cawe lagi istana dalam Oke, putusan Mahkamah kalau Konstitusi. gitu pertanyaan terakhir nanti di segmen terakhir yang akan dijawab oleh Bapak dan Ibu adalah bagaimana nanti dengan hasil dari 22 April, sudah siap belum apapun keputusan dari MK? Saya mau dengar jawaban dari Pak Magdir, Bang Fahri, dan juga Bang Refli. Usai jeda. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. 14? 15? Hah? Itu Oreo Pokemon! Tapi ini kan Oreo. Oreo Pokemon edisi spesial. Kumpulkan semua sekarang. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Ibu memang selalu ingin yang terbaik buat aku. Dan kini, waktunya aku memberi buat ibu. Karena ibu berkah terbesarku. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Yang penting buatku, Samsat untuk latihan kekuatan. Dan orange water atau lemon water agar pulih lebih cepat. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda.